Nah, Iya, kamu iya. Google deh, kamu chat GPT deh. Aku dong ya. Cocok aku berarti jadi tumbal bang. Iya, yang paling cantik di negerinya dan perawan. Nah, di situ Uni mungkin ke diskualifikasi. Banget Tapi ya bang, aku banget. iya makanya. Dewi Ra ini akan selalu minta penumbalan. Dewi Mesir betul yang di bawah. Amun-Ra. Ya. Amun-Ra. Nah, itu penumbalan. Itu manusia yang ditumbal-tumbalkan. Nah, sejak kapan ajaran Abrahamik itu menumbalkan manusia? Ajaran Abrahamik menumbalkan manusia ya. Ntar ya, setahu saya sih gini ya bang. Gimana ya? Kalau dibilang itu kan kalau abang Larinya ke Ishak. Larinya ke Ishak, Jeb. bukan kayak itu. Oh, bukan. Itu kan Kejadian 3 ayat 15 kan. Waktu itu saya pernah nih bikin ini jurnal ya kan ya. Itu memenuhi katanya kebenaran di level philosophical coherence bang. Mau ke filosofikal, mau ke filosofis. Oke. Kamu tahu nggak yang bikin Tritunggal itu siapa? Bapak-bapak gereja. Iya, tepatnya siapa? Siapa ya namanya? Ntar agak lupa sih. Ntar aku cari dulu ya. Theophilus sama dan yang menulis itu akhirnya Tertullian. Iya. Oh itu. Oke. Oke, kamu tahu nggak Tertullian itu agamanya sebelum Kristen apa? Belum tahu sih. Pagan. Belum. Pagan ya. Roman Greco. Greco-Roman Triads. Nama agamanya tuh Greco-Roman Triads. Kamu tahu di Greco-Roman Triads itu konsep ketuhanannya gimana? Konsep konsep ketuhanannya tuh kayak belum pelajarin sih itu. Namanya Capitoline Triad. Capitoline Triad. Iya, Tuhannya mereka itu Jupiter, Juno, Minerva. Siap. Jadi notabene-nya Tertullian yang umur 45 masuk Kristen, sebelum dia masuk Kristen itu Tuhannya 3 di agamanya, di agama sebelumnya, Greco-Roman Triads. Nama konsep ketuhanan Greco-Roman Triads ini namanya Capitoline Triad. Triad. Tuhannya Jupiter, Juno, Minerva. Baik, siap. Nah, begitu dia masuk Kristen di abad kedua di 170-an, dia mengusung konsep Tritunggal. Iya, ini Pak Jibril. Apa mau tanya tadi? Tadi turunkan dulu Fandi. Berisik deh. Fandi, turunkan dulu. Moderator turunkan dulu. Biar fokus. Lanjut. Jadi si Tertullian sebelum masuk Kristen di umur 45, di 40-45 dia masuk Kristen. Dia itu beragama Greco-Roman Triads. Konsep keagamaannya, konsep ketuhanannya itu Capitoline Triad. Coba bantah. Itu dari Britannica, itu dari sejarah-sejarah Yunani, sejarah-sejarah Romawi. Yang coba dikubur. Karena itu sumbernya Tritunggal. Iya. Bisa lagi saja. Tertullianus Quintus Septimus Florens Tertullianus, benar nggak tuh bang? Yes. Akhirnya di tahun 155 sampai 160 Masehi di Kartago, Afrika Utara. Yes. Ayahnya seorang periwat dalam tentara Romawi. Yes. Yang menganut agama Bapaknya pagan ya. Romawi. Yes. Bapaknya dia Centurion. Oh iya benar, itu caranya Centurion. kalau belajar. Ya tahu. Oke, iya benar itu. Ya, Tertullian ini namanya aja kalau di kegerejaan atau keilmuan teologi itu namanya the Father of Trinity, Bapak Trinitas. Yes. Sekarang saya tanya, kamu udah bisa ngelihat nggak perkawinan di mana Samawi dan pagannya? Iya, jadi menjelaskan bikin konsep Trinitas itu kan kalau kalau Samawi kan konsepnya Esa kan ya. Sini jadi bikin Trinitas kan ya bang yang. Yes. Gitu. Thank Bang Jibril, enak banget tenang ini. Iya baru wudhu. Ini belum batal wudhu. Mau nunggu Isya.
Gitu Ovid. Gimana tanggapan Ovid? Ya kalau yang abang saya sih hargai ya apa pendapat Bang Jibril itu benar sih kalau Itu ini bukan dia- pendapat, Ovid. Itu bukan pendapat. Itu kok kamu mesti bedain antara pendapat sama fakta. Pendapat dengan ilmu itu beda, bukan Dek. maksudnya ilmu yang abang sayang. kasih. Ya ilmu yang abang kasih. Saya jadi lebih banyak tahu sih. Cuma Mantap. nanti ya kan dulunya karena kan katanya dia mau apa tuh ya, menciptak nih ya yang saya baca nih pertobatan dan dikasih dalam kekristenan. Tertullian tertarik pada kekristenan setelah menyaksikan keteguhan dan keberanian para martir Kristen dalam menghadapi penganiayaan. Pengalaman ini mempengaruhinya untuk mempelajari ajaran Kristen lebih mendalam. Oke. Berarti jelas ya, Ovid? Ya, betul. Apa yang kamu tangkap dari kalimat barusan? Iya, tuh, dia kan- Tertullian tertarik dengan Kristen begitu Iya. dia melihat martir. betul martir. Berarti dia nggak pernah ya ketemu sama martir-martir pengikut Yosua ya? Berarti dia aja tertarik karena martirnya, paham nggak kamu? Iya, keberanian para martir sih lebih tepat. Berarti ilmunya dia dari mana? Hmm. Bingung Ilmu nggak? jadi bentar agak lagi belajar. Ilmu teologi dia dari mana? Kalau dia masuk Kristen aja karena martir. Berarti bukan dari martir dong ilmunya? Iya sih berarti kan dia kan beda. Ya sudah. Jadi dia tertarik sama Kristiani, sama kekristenan karena martir-martir. Karena pembela-pembela itu yang disebut Ebionites, Ovid. Di abad 1, 2, 3, Ebionites itu masih ada. Kalau di dalam bahasa Arabnya, kalau dari perspektif Islamnya itu namanya Hawariyun. Hawariyun. Ebionites ini pengikut Yosua yang tidak menuhankan Yosua di abad 1, 2, 3. Ebionite. Nah, tiba-tiba si Tertullian ini, the father of Trinity, sekitar tahun 180 ke 200-an, dia masukin konsep agama dia yang lama. Yang Capitolin Triad tadi. Sinkretisme, Ovid. Sinkretisme iya. Ebionite adalah salah satu sekte dalam kekristenan awal yang muncul pada abad pertama hingga abad keempat. Mereka dikenal sebagai kelompok yang memiliki pandangan teologis yang unik dan berbeda dari arus utama kekristenan, terutama dalam hal kristologi, ajaran tentang Kristen, dan hubungan dengan Taurat. Jadi pemikiran bahwa Yesus itu ciptaan, Yesus itu bukanlah Tuhan, itu sebenarnya bukan di abad ke-6 atau bukan di abad ke sekian-sekian, tapi di abad awal-awal, bahkan lebih dulu ada daripada doktrin Trinitas itu sendiri. Kalau kita bicara dulu-duluan nih. Ini kita nggak ngomongin Itu iman, kenapa? kita nggak ngomongin kepercayaan, Enggak, kita sejarah. nggak ngomongin ini cuma purely fakta sejarah. Sejarah. Dan kamu tahu nggak di tahun 180 ke 200 sebelum dia mengusung Trinitas, dasarnya itu Trinity ini cuma 3 dasarnya, sama seperti Capitolin Triad tadi. Yang pasti Theophilus bilang Trinity itu ada Tuhan satu, habis itu ada Logos, sama ada Sophia. Sofia. Logos itu artinya firman, Sophia ini artinya wisdom. Wisdom ini diganti jadi Roh Kudus. Logos ini diganti jadi Yosua. God itu nggak diganti, Tuhan pencipta sang sumber. Itu konsep. Dan ternyata Bang Jibril, Siap. Theophilus ini orang yang dipersembahkan buku karangan Lukas. Ini mau dicari dari Britannica, mau dicari dimanapun. Ini fakta sejarahnya begini. Dan faktanya sejarahnya lagi, di mana Yehosua atau Aiso atau Isa itu mengajarkan Tuhan itu 3. Nabi Ibrahim, Nabi Abraham menyebutkan saya menyembah Tuhan yang 3. Nggak pernah sih. Jadi di mana perubahannya? Di mana start tiba-tiba perubahan ajaran ini? Jujur ya Bang, kalau kita ya, kalau di Kristen ya, kita percaya kan Trinitas itu kan bukan 3 Allah yang terpisah.
Jangan dari teologi, Ovid. Jangan dari teologi. Dari sejarahnya aja. Kita ngelihat sejarah nih. Fakta. Nah, fakta sejarah aja. Dari nabi-nabi sebelumnya, Tuhannya satu dan seterusnya. Tiba-tiba abad 1, abad 2, abad 3, abad 4, abad 5, abad 6. Di mana mulai perubahannya? Perubahannya mulainya ya. Itu dimulai jadi apa kalau dengan ajaran Yesus jadi udah nggak ada persembahan korban lagi ya bang. Di mana perubahan Tuhan jadi dari 1 jadi 3 atau Trinitas? Iya, kamu nggak mengakui Tuhan kamu 3, iya 3 dalam 1 kan, 3 in 1 kan? Iya. Iya, oke, kita setuju. Saya nggak akan bilang Tuhan kamu 3. Tapi di mana perubahan Tuhan Abraham yang tidak 3 in 1 menjadi kamu yang 3 in 1? Di mana mulai perubahannya? Mulai dikenal konsepnya itu mulai itu sih. Perjanjian baru. Yang baru. Di mana di Perjanjian Baru? Di Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Apa itu di situ dibilang? Di sini kan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, di situ udah menentang. Itu justru ayat yang menentang 3 in 1. Masa kalau dia memang satu yang kamu akui 3 in 1, maka baptislah mereka atas nama aku, Bapakku dan aku. Gitu. Justru ayat itu menentang 3 in 1. Gimana sih kamu? Gimana ya? Kan itu dipisahkan di situ 3. Bukan dipisahkan bang, itu dibedakan lebih tepatnya. Ah, ya udah dipisahkan. Oke, dibedakan. Divisinya diganti gitu, diganti sama Ganti, Ovid. cuma Sama diganti. kayak ya, aku nggak mau naik mobil, aku mau naiknya kendaraan beroda 4 gitu. Justru ayat itu menentang 3 in 1. Kamu jadi baptislah seluruh dunia atas nama aku dan aku. Nah, ya. Enggak, itu nggak masuk. Di mana ajaran Trinitasnya? Kamu bilang kan Perjanjian Baru diajarkan. Iya tuh. Nah, Iya, to be exactnya di mana? Perjanjian baru Matius 28 ayat 19-20 terus. Tadi kan sudah bilang itu bukan. 2 Korintus. 2 Korintus 13. Oke, berarti dari Korintus ya, dari surat orang ya. Berarti dari gereja ya. Iya. Oke, ya udah di situ saya nggak usah baca ayatnya, saya percaya aja sama kamu. Oke, di situ diajarkan 3 in 1. Lalu? Terus itu sih, Pak. Itu kan salah satunya Matius 2 Korintus sama bentar ya. Sebenarnya udah jelas loh di gospelnya aja, Ovid. Kamu dengerin. Kamu tahu gospel kan? Iya tahu. Gospel according to Matthew, gospel according to Lucas, gospel according to yang 4 itu gospel. Sebenarnya di gospelnya aja nggak dijelaskan atau nggak diterangkan, nggak ada Yehosua mengajarkan Tuhan itu 3 in 1. Tapi malah dari surat-surat dijelaskan Tuhan itu 3. Jadi kita tarik lagi nih pertanyaan. Paulus enggak bang? Hah? Paulus aja nggak ngajarin Trinitas. Nah, kita balik lagi nih dari 6.000 tahun sebelum Masehi sampai 600 setelah Masehi, di mana titik perubahan Tuhan yang satu, yang Maha Esa, tiba-tiba berubah jadi 3 in 1? Di mana? Di tengah tertulian lah. Aku lihat terus kalau aku sih jujur ya bang, kalau yang di beberapa gereja kan menganggapnya misal Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Kejadian 1 ayat 2. Ya Allah, mana ada itu tafsir kalian terhadap itu? Nggak ada orang Yahudi percaya Trinitas. Aduh, Opit. Ya kan, ya mungkin emang sih nggak semua Yahudi ya, tapi kalau aku belajarin juga itu dan itu emang Aduh, itu ini faktanya. Ini maaf ya, saya maaf deh, saya ngancurin cita-cita mangan-angan kamu. Faktanya, Ovid, 100% Yahudi, 1,9 Kristen, 18% Islam. Saya ulang ya, 1,9%, 1,9% Kristen, Yahudi itu Kristen, 18% itu Islam. Jadi Yahudi lebih percaya 10 kali Islam daripada kalian. Ini statistik ya, ini fakta ya, maaf ya. Iya, Ini makanya tadi saya bilang, ini maaf kalau udah ngancurin angan-angan cita-cita kamu. Jadi nggak tepat kalau kamu menyandarkan diri kamu sama keyahudian. Karena Yahudinya aja lebih percaya Islam daripada kamu gitu loh.
Emang sih kalau Yahudi emang kurang, memang nggak percaya sih ya. Cuman yang kita tafsirin itu bang. Yang kita tafsirin apa? Yang di Kristen tafsirin itu kan misalnya kejadian 1 ayat 1 sampai 3, kejadian 1 ayat 26 dan kejadian 3 22. Nanti kita bawa ke Genesis 18 lagi, sama lagi. Itu ada tuan logika tuh gonggong di belakang. Coba disuruh diam dulu. Bentar. Dia dulu sih logika. Siapa? Lama-lama diksi-diksi yang bagus tuh jadi jelek ya gara-gara orang-orang ya bang ya. Pelangi jadi jelek gara-gara kaum pelangi. Si logika yang tadinya bagus diksinya jadi jelek gara-gara dipakai sama orang itu ya. Padahal logika itu kan jadinya jadi tuan jelek. Itu sebenarnya Jadi pakai kata Ovitos. Tuhan itu dia sado ini sebenarnya nyindir Tuhan orang lain itu. Yesus, Jadi, iya. awalnya Tuhan kan dipakai. Dan narasi-narasi kesombongan itu juga dibuat oleh orang-orang yang terkutuk pada akhirnya. Setan Yahu kan pakai, dia mengakui kalau dia Mesiah, Mesiah. Dia ada tuh artikel yang nunjukin kalau dia ngaku Mesiah. Maksudnya rata-rata orang-orang yang mengakukan aku dirinya itu bang, itu cenderung jatuh ke kefasikan gitu. Coba perhatikan Amru bin Uai, orang-orang yang apa ya, mereka tuh pengen diakui gitu. Itu sifat-sifat iblis kan dari awal, kayak ingin dia dielu-elukan gitu. Itulah. Gitu ya. Gitu kadang-kadang jadi ini jadi apa? Tapi lihat ya, memang Islam dan Kristen kalau kita coba perbandingkan narasi typingan di bawah yang bernarasi kebencian tuh emang nyata loh. Itu ini contoh aku ikut kasih satu nih. Aku nggak tahu nih Islam apa Kristen ini, tapi aku nggak ngerti nih. Bang John Kumis ini Kristen atau Islam? Islam ya, Kristen. Kalau narasi kebencian itu kita bisa buktikan kok, narasi-narasi kebencian ke agama tertentu gitu. Yoga mau ngomong sama ini lagi nggak? Sama Ovid lagi nggak? Yoga. Bentar ya, ada mamaku. Keluar dulu dari koma. Dia nggak pakai headset lagi. Aduh, dilabrak aku sama mamanya nanti nih. Nggak bisa aku ngelawan mamanya ya. Nggak berani aku lawan mama orang. Bentar, ada mamanya. Mama itu adalah makhluk yang tidak bisa dilawan di dunia ini guys. Jangankan juga aku aja nggak berani melawan mamaku. Itu Bang Jibril bukannya ada ini bang, ada bongkar-bongkar ini STT. Iya, ada banyak banget. Gak ikut di roomnya siapa? Enggak deh, saya pelajarin sendiri aja. Karena itu sama kayak baca Doraemon loh nih. Baca Doraemon gimana? Enggak, maksudnya kan yang bukan, diajarin di STT-nya ini begitu saya buka. Iya. Allah Iya, dari iya, sini, habis itu ini, habis ini apa? Nih orang ngomongin apa sih? Nggak ada data. Kalau ada nggak bentuknya kayak datanya, itu, anjir. itu gitu. Iya, memang kalau dicocok-cocokin. Oh, kan bentuknya kayak gini nih, angka 66 nih. Jadi berarti ini kayak gitu-gitu. Itu kan kebiasaan mereka memang begitu. Di room siapa? Kata si Julius mau dibuka sama Bang Zuma. Dia bilang Maksud aku kan dia nggak ikut. apa namanya iblis itu di kitab mereka dibilang kalah perang di surga, habis itu dijatuh ke bumi di goa. Habis itu dicocokin ke Nabi Muhammad, ketemu berarti iblis di goa. Lah Yesus keluar dari goa jadi Tuhan? Makanya. Yesus lahir di goa? Iya. Elia juga dengar suara firman Tuhan di gua. Hah. Jadi kayak wah lo
Memang Cocok ya memang menista aja, memang menista aja. menista dan sebetulnya bentuk ini sih bang udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi sih, ya udah sebarkan kebencian aja. Itu ngeri banget loh kalau itu dibiarkan loh. Nggak, Itu tapi alhamdulillah dinas banget tuh pendidikan nih. harus ini. Alhamdulillah banget, maksudnya segitu sempurnanya ajarannya sampai mereka mesti menyerang Nabi Muhammadnya. Jadi karena ajarannya ini tauhid, hampir nggak bercelah. Jadi diserang ya yang kayak gitu. Tapi kalau kami Muslim bukan menyerang ya, malah kami tadi mempertanyakan sama Bang Ovid ini soal ketuhanannya. Coba justifikasikan bagaimana Tuhan yang satu bisa jadi tiga dan kapan menurut sejarah. Yang Oh, tapi itu bisa diproses menggunakan hukum loh bang, karena itu udah masuk ke ranah ini loh, penistaan secara masif, apa namanya, terstruktur kan. Ya. Ngeri banget deh itu loh. Gitu kali ya. Dan Ovid, kamu kalau belajar jangan kita lagi ngobrol gini kamu chat juga sama chat GPT kamu. Kamu kalau belajar itu Fokus. nggak lagi live kayak gini, kamu belajar seperti contoh kayak Uni, kayak saya, kayak Bang Fandi, Iya. kayak yang semua yang ada di sini. Kita belajar sendiri dulu, kita pahami dulu, baru duduk di sini menjelaskan, bukan di sini belajar. baik Bang Gabriel. Di sini terjadi proses mendiskusikan hasil pembelajaran. Karena Karena ada gini, ada filosofi yang menjelaskan bahwa Albert Einstein, orang Yahudi yang tidak beragama Kristen, dia bilang bahwa kalau kamu nggak bisa menjelaskannya secara simpel, berarti kamu belum paham. Itulah namanya transfer knowledge. Transfer itu tuh proses belajar mengajar itu adalah memberikan pemahaman sesimpel-simpelnya. Maka gue benci banget tuh sama orang-orang sok filsafat itu mempersulit orang lain untuk memahami itu, menggunakan diksi-diksi yang ribet, jelimet. Itu terjadi tuh, ada beberapa tuh, salah satunya tuh kayak si guru gitu kan, terus kayak Kiki Siahaan gitu. Dia bukan ingin orang paham, tapi ingin terlihat paham dan tidak peduli orang paham atau tidak. Itu yang biasanya aku lihat dari orang-orang yang ke filsafatan gitu, karena mereka bukan untuk memberi paham, tapi untuk menunjukkan kepada orang lain mereka paham tanpa peduli orang lain paham atau tidak. Kalau lebih seperti itu yang aku lihat tuh Bang Jip. Iya, kayak contohnya tadi aja yang Roman Greco, Capitolin Triad, Jupiter, Juno, Minerva. Itu kalau saya masih ngobrol sama ChatGPT sekarang, saya nggak bisa menjelaskan itu. Siap. Jadi Dan ini coba pelajari deh. Coba pelajari. Nggak, maksudnya gini loh, Ovid harus berpikir gini loh. Kenapa ya bisa ada kemiripan antara ajaran Trinitas dengan Triad ini? Ada esensi Tuhan yang jumlahnya 3 gitu. Itu dipertanyakan loh. Sementara orang yang mengusung Trinitas adalah orang yang masa lalunya adalah itu. Nah, dan kita analisis sejarah menunjukkan sinkretisme itu sesuatu yang memang adalah proses munculnya agama-agama. Sinkretisme akan ada terpengaruhi. Silakan juga nih mau dia. Mana kau outfit? Ya, kenapa Bang? Kau sering ke gereja? Enggak, sekarang gereja paling GBI saya. Oh, sering kau? Enggak. Suka. Udah pernah kau masuk Roh Kudus belum? Bahasa roh pernah sih dulu itu. Pernah kau? Pernah. Gimana itu? Tanya aku dulu. Memang Ya, itu kan kemasukan bahasa. asli atau pura-pura kau? Ya, itu kan doa, kadang nggak bisa bahasa dapat kalau lagi itu kan doa sama Tuhan. Enggak loh, kau itu gini maksudnya itu. Kau kemasuk Roh Kudus itu kau sadar atau enggak? Waktu itu sih sempat pernah sekali yang nggak sadar sih. Enggak sadar kau? Iya. Kok tahu kalau kemasukan Roh Kudus? Ya kan, enggak yakin aku sama kau, serius lah. Dia nggak sadar tapi dia tahu kemasukan Roh Kudus. Nggak sadar. Bukan itu sih, kayak itu kan kayak karunia itu. Itu kan Lebih Pura-pura kau itu lebih kayak aku kental dulu. doktrin ke Ovid ya. Siap. Ada udah mak Di ini. yoga ini. Ini anak ini emang dia yang cari
Emang dia yang cari masalah Bang Jibril. Aku udah bilang loh Bang. Dek, gue bilang janganlah masuk TikTok dulu. Gue bilang. Emang dia yang Nggak dibalas DM. Bukan, aku bilang D- mamaku itu. Tadi aku beli susu andlet sama mamaku. Udah mak, aku bilang. Iya tapi jangan masuk. Harusnya kan jangan masuk dulu. Nanti masuk lagi kakakmu. balas dulu DM saya. Ya aja bisa diceramai sama Uni dan sama Abang Jibril kan. Siapa tahu dia apa kan. Balas dulu deh Bang Jibril itu. DM-nya Yoga. Aku ada DM tadi malam atau tadi pagi. Gimana kadang aku tuh bingung. Aku mikirin Nanti ya, dia. nanti Tapi aku dia balas. kayak serampangan aja. Dia kayak sembarangan gitu loh Bang. Girohnya, Udah dimarahin niat keluarga. niat membela dan ingin tahunya tuh besar, masya Allah. Kepolosannya itu loh Bang yang mengantarkan dia ke apa? Ke kebenaran gitu. Tahu nggak dia bilang apa Bang? Laki-laki kan harus kuat kan Uni katanya. Iyalah. Dia chat aku begitu lalu aku bilang iya tapi nggak bonyok juga kau kataku. Ya, ada beda tipis antara berani sama konyol. Kalau lawan 2-3 orang itu Iya. berani, tapi kalau lawan 5-6 orang itu namanya konyol. Nah, ini loh Uni, aku ceritain ya gini Uni. Ya, siapapun itu, ya kalau ada nanti mudah-mudahan aku mohon ya sama Tuhan. Semoga si outfit ini cepat dapat hidayah. Ini kalau udah kayak gini rasa aku ini udah mulai ini kan. Mudah-mudahan cepat dapat hidayah kau kembali kau ke ajaran Yesus yang benar gitu kan. Siapapun itu tidak akan menerima ya keluarganya seperti itu, anaknya, betul tidak? Tidak akan itu. Betul. Nah, cuman gini Uni kan. Kalau kita merasa diri kita benar, ya, merasa diri kita benar. Soalnya kan gini, ini kan maaf ya, kalau kita pikir dengan logika, ini kan cuman agama, ya, kepercayaan, simbol ya, simbol kepercayaan tadi. Ya, kalau aku percaya dengan simbol itu kan urusan aku sebenarnya kan. Nah, nggak terima lah abangku tadi sama kakakku kan ditampar aku 2 kali kan ku bilang sama Uni kan. Nah, ditampar aku 2 kali, tetapnya ku bilang kayak gini. Tuhan tuh satu, Tuhan tuh Esa, udahlah, apalagi kau, ku bilang gitu. Gak ada Tuhan, diam-diam kau masuk roh iblis kau, perlu kau dibaptis lagi segala macam lah katanya. Tetap juga itu ku bilang, Tuhan satu, apalagi kalau aku tetapnya kepada ajaran aku kembali ke Yesus, tapi Yesus itu apa? Dengan ajarannya itu, bukan Bible yang ku baca, aku bilang kayak gitu kan. Tengok di Bible, babi haram, tapi kau makan babi, ku bilang kayak gitu kan sama dia. Oh, tambah marah dia. Kayak gitu. Apa yang diceritakan Mana itu mau yang aku. dicat dia ke gue barusan tahu. Mana mau Dan aku itu yang di bikin aku toko-toko tuh- kayak gitu. Iya dan dia kan bilang gini nih, aku ditampar Uni katanya kan, aku bilang. Jadi nggak apa-apa kok dek. Apa jawaban dia? Kuatnya aku Uni, laki-laki kan harus kuat kan. Iya tapi nggak bonyok juga kau, aku bilang gitu kan. Enggak lah, kenapa pula? Aku kuat kok Uni katanya. Itu dia, aku simpan chatnya itu. Jadi aku makin lama aku tuh makin ini mikirin anak ini tau gak nih. Aku bilang kayak aku nggak ada di zaman Rasulullah ya. Aku nggak bertemu dengan Sayyidina Umar Ibnu Khattab, nggak bertemu dengan Nuaiman, nggak bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi mungkin kita nggak bertemu dengan mereka, tapi sifat-sifat dan karakter-karakter mereka itu kan kita temukan pada masanya gitu. Dan melihat karakter bukan berarti sama persis ya, tidak. Tapi gimana keteguhan Umar yang tadinya benci banget kepada Nabi kita, bahkan mau ngebunuh Nabi kan. Jika dibacakan surat Toha langsung luluh hatinya kan. Itu juga dengan orang-orang yang membenci Nabi di awal kemudian memilih menjadi Islam. Jadi jujur ya, aku nggak semua mu'alaf tuh aku jadi terisak-isak loh. Bahkan aku termasuk orang yang skeptis. Dan bahkan mungkin kalau dari 100 orang mu'alaf, mungkin 80% tuh aku kayak apa sih Tapi gitu. ku rasakan makin ditampar aku makin ganteng aku, makin tirus pipi. Emang ada gila-gila aja loh dia, lo psikopat ini. Gue baca chatnya ya Allah, tau nggak kalian? Aku tuh orang yang kata dia. Oh, Laki-laki. kalau ada yang dari kemarin kan banyak yang nanya tuh, di mana si rekaman yoga itu ada di YouTube ya?
Oh iya di YouTube-nya Bang Jibril. Udah. Apa nama YouTube Bang Jibril yang belum subscribe di subscribe tuh apa namanya? Jibril jawab ya. Bang Jibril jawab. Bang Jibril. Jibril jawab. Bang Jib, mau ganteng gak bang? Mau tirus? Aku bantu. Iya, Tamparin orang gitu ya. tirus operasi orang. Aku nggak cukup dengan itu, tambah tirus pipiku gratis kan dari Allah itu. Emang mana yang dia mengambil gimana? Ada ini emang. Astagfirullahaladzim emang ini banget dari kakaknya bilang. Ada bason-basonku sedikit merah-merahnya kan. Nggak nangis kok dek ditampar tadi dek. Ngapa aku laki-laki? Kok laki-laki tuh nggak boleh cengeng, laki-laki tuh harus kuat. Jadi apa kata tulangmu sama kakak menjadinya? Aku dibilangnya kemasukan roh setan dalam diriku katanya. Udah masuk roh setan ke dalam dirimu, katanya gitu sama aku. Ku bilang lah sama dia, apa roh setan? Kau yang setan, ku bilang. Mana bisa aku digituin orang? Ku pikir lah kan, orang aja bergantung sama aku pun mau digitukan sama dia. Mana bisa itu? Orang minjam duit sama dia. Untungnya dia ini berduit loh bang. Gue mikir ini anak masya Allah banget ya, untung dia berduit. Kebayang gak sih kalau tuh mama dia ya Allah. Mana mau Allah aku, lagi. kecuali aku nggak bergantung sama mereka kan. Bang Jibril mau transfer, saya mau transfer nggak mau ya. Jangan kayak gitu Bang Fandi. Bang Jibril. Jangan katanya aku punya. Nggak mau. Makanya ya harga diri seorang laki-laki itu bekerja guys ya. Jadi gini. Kalau kalian misalkan laki-laki gitu nggak bekerja ya, kebayang nggak sih kalian tuh tidak bebas untuk memilih apa yang kalian mau, apalagi kalian bergantung sama keluarga. Kalian akan disetir sama keluarga, tapi ketika kalian itu berdiri kaki sendiri, kalian nggak disetir orang gitu. Jadi makanya harga diri laki-laki itu bekerja. Kami menikmati hasil pekerjaan kalian, karena kami disetir sama kalian kan. Ada ini saya mau Isa. Bang Yoga, saya ada pesan Bang Yoga. Ada hadis yang riwayatnya terpercaya. Waktu itu Rasulullah bilang sama Abu Bakar. Rasulullah bilang, aku rindu dengan saudaraku. Habis itu Abu Bakar bertanya, maksudmu apa ya Rasulullah? Karena bukankah kami saudara-saudaramu? Habis itu Rasulullah bilang, kalian ini sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Habis itu Abu Bakar bilang, kami juga saudaramu wahai Rasulullah. Dan ini letter ya. Rasulullah menjawab, saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka mencintaiku lebih dari anak dan orang tua mereka. Mereka itulah saudara-saudaraku. Dan mereka bersamaku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku. Dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Jadi Bang Yoga, dengan abang percaya, dengan abang beriman, abang sebagai muslim Jadi itu saudaranya. kita ini umat yang dirindukan nabinya bang. Abang bisa cari di buku manapun, di kitab manapun, mana umat yang dirindukan Rasulnya. Nggak ada selain kita. Dan diksi hadis tersebut bukan hanya diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Markus pasal 3 nomor 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata padanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan dia berkata, ini ibuku dan saudaraku. Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Jadi kamu saudaranya Yesus, dianggap saudara oleh Yesus, kamu dianggap saudara oleh Nabi Muhammad, kamu umatnya Nabi Muhammad plus saudaranya. Kamu dirindukan Nabi Muhammad. Dan bisa jadi Nabi Isa Al-Masih putra Maryam adalah orang yang sangat mencintai kamu saat sekarang ini. Kenapa? Karena kamu tidak lagi memfitnah dia, menuduh dia mengaku sebagai Tuhan, meletakkan posisinya sesuai dengan apa yang dia deklarasikan.
Diksi di dalam Markus ini menunjukkan bahwa para nabi itu mengatakan orang-orang yang percaya kepada apa yang Allah katakan, contoh jangan makan babi, itu Tuhan Bapa yang kalian panggil dalam Kristen Tuhan Bapa, dia yang melarang. Tiba-tiba ada yang membatalkan, yaitu manusia. Mana yang lebih tinggi otoritasnya? Tentu ikutilah firman Tuhannya Yesus dan Tuhannya Nabi Muhammad. Maka ketika kamu berubah menjadi Islam, kamu bukan meninggalkan Yesus, tapi justru mengikuti ajaran Yesus yang sesungguhnya. Apa itu? Menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan yang esa dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lalu mengikuti ajaran Tuhannya Bani Israel. Siapa Tuhannya Bani Israel? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka ingkari. Kenapa mereka mengingkari? Karena mereka tidak menerima nabi yang bukan dari suku mereka sebagai bentuk kedengkiannya. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan Yesus Kristus sebagai tokoh peradaban, dipercaya keberadaannya pernah ada sebagai orang yang benar. Itu adalah hamba-hamba Tuhan yang diberikan kelebihan, diberikan kemampuan di atas manusia rata-rata. Mereka baik dan benar, dan Tapi mereka apa itu Uni? mengajarkan ajaran yang benar. Ada yang kupikirkan kan, aku ngomong lah sama kawanku yang muslim kan, ada kawanku tadi itu apa aku lah kan orang kerja kan, ku bilang sunat sakit nggak, ku gituin sama dia kan, berapa umurmu pak, katanya kan 27, ku bilang gitu kan, pakai kapak lah kau sunat, katanya. Takut aku, serius lo dengarnya itu, benar itu. Mau pakai cutter? Enggak, aku Gak serius ada ini lah nanya. dek, dibecandainya kau itu. Dibecandainya kau, polos sekalinya kau memang dek. Hati-hatilah kau dek, ditipu Memang lah ada perempuannya, Dek, gila-gilanya ya. selain itu ya. Gak ada kayak gitu. Sunat tuh mau pakai apapun udah banyak sekarang, laser pun udah adanya. Iya, Gak ada aku gak gitu. tahu, aku bilang kayak gitu kan. Sakit nggak, aku Dibicandainya bilang kau kayak itu. gitu. Enggak Sakit lah. loh katanya kan. Mana ada Aku aja dibohonginya sunat kau itu. kelas 6 SD katanya. Bilang sama kawanmu itu ya, dicakar kau sama Uni Dipa nanti, ngada-ngadai kau, bilang ini orang serius. Aku siram dia pakai air limbah nanti. Bilang sama dia itu. Nggak ada itu sakit. Pakai laser lah. Kalau sakit itu semua lah menangis Pakai itu laser. anak kecil tuh. Kan banyak sekarang kan ada kayak Iya, ini. kawanku bilang gitu. Kelas 6 SD aku sunat, sakit aku katanya. Sampai sebulan baru sembuh katanya kan sama aku. Lasak dia main bola, Apalagi dia habis kau main udah sunat. sebesar ini katanya gitu. Janganlah kalau lari-lari pakai celana lepis pula habis pakai itu sunat. Pakailah sarung dulu. Ini habis disunat langsung pakai celana jeans, Bukan. matilah. Kawan Bang Yoga itu umurnya berapa? Sama kayak aku bang. Ah, 27 berarti kan. Berarti kalau dia Iya. disunat 6 SD atau kelas 1 SD berarti pas Lupa umur lah 7 gua. tahun. Itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu masih pakai gunting. Sekarang udah ada laser. Udah ada laser sih yang paling cepet dan nggak ada rasa sakitnya. Kalau 20 tahun yang lalu lah iyalah Bang. 20 tahun yang lalu iPhone belum ada. Yoga, dengar ya. Kubayangkanlah perjuangan kami perempuan-perempuan ini. Bayi segede-gede ini keluar dari dalam perut kami. Kubayangkanlah kurang apa kami. Iya, Kau kadang banding-bandingkan. mikir aku itu. Iya, ada aku pikirkan itu kan, kayak mamaku lah melahirkan aku. Oh, anakku sakitnya aku melahirkan kau, kata mamaku kan. Iya mak, belum gitu. 9 bulan ya kami Jadi menanggungkan. berpikirlah aku kan malam-malam, gimana mamaku itu kalau ngelahirin aku ya, aku bilang gitu kan. Aku bilang, mak, Itulah. nggak ada kau mencret dulu mak melahirkan aku, mak, aku bilang kayak gitu kan. Mencret apa? Bukan ketuban itu, bukan mencret, kata mamaku kan. Tuh aku bilang mak sakit mak, aku bilang gitu. Iya sakit, melahirkan kau tuh sakit, kata mamaku. Apalagi aku dulu, kata mamaku, lahirnya dibungkus gitu, kayak apa namanya, Ketubannya pakai- keluar sama bungkus-bungkusnya. Iya, Iya, bandel kayak emang gitu, anak ini kata loh. mama. Kalau kami mitosnya di Sumatera Barat, kalau anak keluar pakai itu, anak bandel itu. Mitosnya itu. Oh. Mitosnya itu percaya pula. Nggak ada, kita percaya kepada Al-Quran dan hadis aja. Yang lain-lain itu kita nggak percaya itu. Udahlah, mana ada sakit. Oke, izin undur diri. Nanti saya naik lagi. Mesti angkat Siap, telepon. Maha benar Allah Sakit. dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum Allah dengan warahmatullahi segala wabarakatuh. firman. Waalaikumsalam. Jadi Waalaikumsalam. kalau banding-banding sakit, kalian laki-laki disunat, kalian bilang sakit. Mana perempuan itulah. Sekali, 2 kali, 3 kali punya anak.
Gitu perempuan, nggak ada kita. Lagian begini loh, kesakitan dibalas dengan kesempurnaan ibadah, bersuci secara jasmani, dan kemudian jasmani suci menjadi asbab sucinya rohani, bersih. Kebayang nggak itu kalau nggak sunat itu? Janganlah cerita pula ya, jangan kau cerita pula ya Yoga ya, gimana kalian yang nggak bersunat itu membersihkan. Nah artinya 70% nih, Uni kasih data aja dah. Nih kita pakai data aja ya. Apa Fit? Izin turun ya nih memakan. Jangan dulu, Oke Fit. dekku. Jangan Makasih, dulu. Bang. Tapi kita berteman. Iya ya nanti chat aja bang. Aku udah itu tuh tadi chat. Hopit lihat-lihat teman ya dek, jangan sembarangan berteman. Nggak semua orang tuh baik. Orang ingin pengen Ovid jadi orang jahat nanti. Salah satunya PPJ. PPJ itu ada agak lain-lain dia. Iya ya. Oke Uni, makasih ya buat sarannya. Ini nih, ada kemarin artikelnya baca ya. Orang Eropa itu rata-rata bersunat dia, padahal dia nggak diizinkan di agamanya tuh. Iya, kemarin aku pernah baca datanya tuh. Mana nih? Lah kemarin artikelnya lu hilang pula. Orang-orang Eropa itu tahu dia kesehatan, karena sehat kalau bersunat itu. Kalau enggak gampang penyakit kelamin. Karena banyak bakteri di situ. Itu secara ini loh, data itu, data kesehatan itu. Kenapa kok Bible pula yang muncul? Lagi nunjukkan ini. Nantilah dia tunjukkan ini. Tapi Uni, apa namanya? Apalah dulu ya. Banyak yang ku ceritakan sebenarnya kan. Apa Uni? Kita nggak usah kita bilang kita samarkan aja namanya dulu P ya, PD ya, iya si PD itu kan. Jadi apa Uni? Apa namanya waktu ke gereja ke AKBP udah. Oh iya. Nah, Jangan sebut-sebut kayak begitu. Iya kan. Jadi habis itu nih adalah itu. Disuruhnya lah aku ke rumahnya kan Uni, disuruhnya aku ke rumahnya. Itu kalau aku laporkan itu kena deh itu loh, ya kan? Tapi harus ada Suruh aku ke bukti. rumah. Gini deh, kalau seandainya nggak ada bukti dia bisa melaporkan balik pencemaran nama baik, harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti jangan sampaikan. Jadi kita nih, kalau kita bicara cuma berdua aja, kan cuma berdua aja nih nggak apa-apa. Tapi kalau bicara di publik kita kan nggak tahu mereka rekam, si Mika merekam kau kan dek di YouTube kan ya kan? Ya makanya nanti kita dia bisa bilang aja framing. PD tadi kan. Oke, si PD. Jadi si PD ini kan apa Uni disuruhnya aku ke rumahnya kan. Ayolah. Agak lain, kau sebut-sebut nama aku lagi agak lain kau memang. Bukan kau. PD. Anggaplah si Diam kau Pandi dulu. namanya dek. Pandi aja, Pandi aja. Ya, anggap Sepandi namanya kan. Jadi disuruhlah aku nih ke rumahnya. Ayolah ke rumahku katanya kan sama aku. Ngapain Pak? Gue bilang gitu kan. Ada perlu katanya. Oh ya udahlah, gue bilang gitu kan. Yang gilaan Uni diraba-rabanya pahaku Ya Uni Allah. di mobil. Sumpah Uni diraba-rabanya pahaku sama dia kan. Apa ngapain Pak? Aku bilang kayak gitu. Nggak ada kesentuh sama aku katanya kan sama aku. Terus ngapain nih? Dah aku turun lah, aku bilang kayak gitu kan. Turun lah Pak, aku bilang gitu kan. Aku mau pulang, aku bilang gitu. Sini aja kau tidur katanya. Ngapa aku terus sini? Aku punya rumah kok, aku gituin kan sama dia. Terus habis itu, ku bilang lah sama mamaku. Oh mak, aku bilang gitu kan. Tadi mak, si PD mak dipegangnya pahaku, aku bilang gitu kan. Di mobil, aku bilang gitu, nganterin dia pulang, aku bilang gitu. Apa kata mamaku? Nggak percaya dia. Kata mamaku gini, apanya itu mengusap kaunya itu karena kan kau habis kemasukan roh suci katanya kan. Baiknya pendeta itu sama kau, kata mamaku. PD. Fandi. Iya kata baiknya itu si PD itu sama kau katanya. Si Keceplosan aku. Fandi. Tunggu, Iya, jangan si sebut Pandi nama itu. aku di bawah. Kalau sebut nama aku blok semuanya,
Agak lain kalian ini. Iya, si Si Pandi. Keceplosan tadi. Kenapa pula nama aku yang Inilah disebut? kadang-kadang ya, jujur itu memang perlu teman-teman. Tapi kadang-kadang jujur itu berbahaya buat diri sendiri. Inilah adikku satu ini aku nggak akan ngajarin dia berdusta, tapi ku ajari dia bicara pada tempatnya. Ya, nah, aku nggak mau dia bermasalah. Kalau saya nanya dia pun tidak apa-apa, dia udah bilang kok berani aku nih. Tapi tetap kita ini kan negara hukum. Karena orang-orang jahat itu punya 1000 cara untuk menjatuhkan orang benar, Dek. Nggak usah jauh-jauh, Dek. Yesus itu orang benar, kok bisa dia disalib? Padahal dia orang benar loh. Nah, kalau Yang kita pakai typing ini macam Kristen, macam Oten saja yang typing ini. Aduh, kayak mana kalian? ya intinya itulah ya, yoga udah stop yoga karena ini nggak mau yoga, berbahaya buat yoga sendiri. Yang penting yoga begini, Dekku. Kalau sudah apa namanya ada hal-hal yang memang harus dibicarakan, memang itu harus dibicarakan. Tapi kalau sudah membahayakan, memang harus ada tindakan. Karena itu coba yoga bayangkan, itu yoga berani melawan. Bayangkan anak kecil umur 6 tahun 7 tahun diraba sama dia, bahkan dipakai sama dia. Apa yang akan terjadi, Dek? Bisa jadi dengan kamu suatu saat kalau Allah izinkan kamu memiliki kekuatan, bukti-bukti bisa insya Allah. Tapi jangan pernah berbicara kalau tanpa bukti, ya. Nih, saya tunjukkan ini saja buat kamu nih. Nih ya. Nih ya. Kenapa kita bicara seperti ini? Ini penting buat kita menjaga anak-anak supaya tidak terjadi ya. Nih. Bentar. Aku dulu ya. Ini kasus dugaan jemaat oleh bapaknya sendiri. Lanjut tuh nih. Nah, ini yang paling mengerikan ya. Paling mengerikan tuh yang ini. Yang mengerikan tuh ini nih. Bentar ya, lagi loading. Mampus kalian di bawah, nggak bisa komentar kalian. Udah Jahat lama kau, kali Pan. ini. Nah, ini loh. Ya, ini korban tuh nggak sedikit loh, Dek. 200.000 itu berapa orang tuh, Dek? 200.000 anak jadi korban pelecehan pendeta gereja Katolik Prancis. Ini nggak main-main loh. Ini kejahatan internasional, kejahatan yang paling keji daripada yang keji. Kalau anak kecil itu dihabisi, dimatikan dia tidak menjadi predator, tidak menjadi penjahat selanjutnya. Bahkan kalau dia sudah mati, dia selesai urusannya di dunia ini. Tapi yang terjadi ini, pertama 200.000 ini menyebar menjadi predator. Dia berubah menjadi predator, berubah menjadi orang yang akan melakukan kejahatan lagi. Kemudian anak-anak ini berpotensi menjadi apa? Menjadi orang yang bisa menjadi psikopat. Karena ini mengganggu mental. Iya, Jadi, benar-benar. Jadi jangan bicarakan di publik hal-hal seperti itu, Dekku yoga. Karena yoga ini polos banget dan jujur banget teman-teman. Jadi saya tidak mau kejujuran dia berbahaya untuk dirinya sendiri. Saya mau dia lebih fokus untuk berbenah diri ke dirinya sendiri, memperdalam keagamaannya, makin mendekatkan diri dengan keluarga. Kalaupun ternyata nanti berbahaya keluarganya, maka yang paling wajib bagi dia adalah menjaga keselamatan dirinya sendiri. Karena itulah kenapa ada hijrah dalam Islam. Nabi Muhammad itu meninggalkan kampung halamannya, berhijrah ke Madinah, baru kembali kemudian. Seperti yang kita katakan kemarin. Jadi itu. Nah, jadi hati-hati adikku ya. Yoga Coba dan Uni izin nggak dulu nih, mau. kalau main-main kayak gitu kawan-kawan yang di bawah itu nggak bagus, itu negatif itu kalau kayak gitu. Kalau kalian main-main yang positif nggak apa-apa, tapi kalau kayak gitu kan negatif itu jadinya, jadi jelek gitu. Itu bisa jadi framingan Oten. Iya. Siapa tanggung jawab? Nggak, tadi maaf ya, kita yang bercanda pakai nama Fandi. Maksudnya biar dia tuh nggak keceplosan. Ternyata bener kan, udah pakai nama ini aja, pakai nama lain aja dia udah keceplosan. Maksudnya gini loh teman-teman. Sebut aja bom-bom. Ya, bom-bom. Ah, itu boleh. Maksudnya kiamat banyak yang bisa dipakai. Maksudnya gini loh. Yoga ini saya sudah menganalisa cara dia. Dia ini memang anaknya polos. Apa yang dia omongkan itu apa yang dia rasakan, dan dia tuh sepolos itu karena memang secara background dia berada di kampungnya ya.
Dan orang-orang yang dia tempat di kampung yoga ini rata-rata polos. Saya tuh banyak bertemu dengan orang Sumatera Utara yang dari kampung kemudian tinggal bertetangga dengan saya mempelajari kepolosan mereka. Suaranya keras, kadang ngomongnya lantam, tapi hatinya baik-baik. Nah, jadi saya tidak mau kepolosan dia menjadi batu sandungan buat diri dia. Saya mau dia juga terselamatkan secara jiwa dan raga gitu. Karena kondisinya sekarang adalah kondisi yang tidak main-main bagi dia. Bagi dia mungkin dia santai karena dia punya usaha sendiri kerja sendiri. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang direncanakan oleh orang lain kepada dia kan. Kita kan nggak tahu. Anaknya lugu sekali. Kita tidak mau dia berubah menjadi anak yang punya prasangka buruk kepada siapapun. Nggak mau. Tapi dia wajib waspada terhadap dirinya sendiri. Islam itu ada batasan. Berprasangka buruk dengan waspada itu berbeda loh. Waspada itu tidak diungkapkan di publik sehingga orang lain berpikiran negatif kepada orang lain. Itu gibah. Tapi kalau waspada itu ada di ranah internal kita. Siasah itu perlu. Siasah itu apa? Politik. Hati-hati gitu. Nah jadi saya mau beliau ini ya mendapatkan ilmu, betul-betul ilmu yang bermanfaat buat dia ketika nanti dia berhujah dengan siapapun, dia bisa mengalahkan dalam ranah hujah. Tapi kalau untuk yang lain memang saya sedang memikirkan keamanan dan keselamatan dia gitu. Saya percaya keluarganya sayang sama dia. Sejahat-jahat keluarga tidak akan menghabisi nyawa keluarganya. Apa karena beda keyakinan, dan seandainya pun itu terjadi, ada Allah bersama dia. Allah tidak pernah menzolimi. Kalau yoga itu dibilang sama ibunya ganteng kan. Kalau aku itu ya, tante aku bilang, Pandi itu kalau dipandang saja perempuan itu hamil langsung. Pandang aja. Hamil langsung perempuan itu. Coba tengoklah itu. Dipandang saja, nah kan? Kau gimana aku bisa ngomong kau ganteng, sedangkan kau aja om kan kau pakai masker kau. Nggak nampaknya hidung. Berbohonglah kita kalau kita bilang ganteng ya kan Yoga. Iya. Kalau Yoga ada dilihatnya. Kalau aku nampaknya muka aku sampai ke badan-badanku kuliatin kan ada sispeknya aku. Kau apa kau? Nggak nampak apa kau? Aku Cobalah kau dulu, perlihatkanlah dulu wajahmu coba. Supaya teman-teman tengoklah di bawah. Ya kau juga lah. Iya, Ayolah. bentar kau dulu lah baru aku. Mana kamera aku? Mana kamera mana? Aku lagi di Tidak kau mobil dapat loh, kamera. nggak apa-apa kan? Aku lagi di mobil loh, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi lagi pakai baju kaos aku. Nggak apa-apa. Kenapa rupanya? Yang naik ini siapa? Buncis, Kristen yang Muslim. naikin. Kristen atau Muslim, agamanya apa? Woi ngomong lah. Ya udah kau mana kau cepatlah. Bukan itu, Mana bukan kau? yang naik ini. Ganteng kau kata mamamu ya. Mama aku bilang gitu. Kau mana cepatlah. Aduh, ganteng Pan. Udahlah Mana kau? aku kalah. Jangan pakai masker. Habis Udah olahraga ya? tutup, nanti dipotong. Jadi screen ke orang nanti. Dicari kok nanti dek. Ini yang naik Kristen atau Muslim sih? Coba monitor teman-teman yang naik ini, Kristen atau Muslim. Langsung ngomong kalau naik. Langsung ngomong aja, silakan. Hot Nih, Maria. kau tengok aku nih kan? Nah, Buka masker kau. Kau pikir kau mau kau kasih apa? 2019 ini? Kalau aku buka masker, ku kasih apa? Kau kasih apa? Cepat kau buka masker, ku transfer ke uang cepat. Enggak mau, jangan Belikannya nggak mau. rokok. Dibelikannya Nggak ke mau, rokok nggak satu. boleh ke rokok. Rokok Marlboro. Kalau duit nggak mau, nggak mau. Ya udah cepat. Dibelikannya ke rokok Makanya Marlboro. Kau buka maskermu dulu. Nggak mau lah.
Kau Kau kirimkan rasa- aku. Tapi aku rasa ada sumbing-sumbingmu kan. Kalau enggak kenapa kau apa? Iya kan? Kenapa kau pakai masker kan? Memang kayak gini. Kita itu memang kayak gini. Kenapa rupanya? Iya kan? Oh, nanti aku kirimkan videoku ya, yang lagi nyanyi-nyanyi ya sama kamu ya. Aku Kalau kirimkan ya. percaya aku. Sekarang kau dulu on cam. Nah, Ini apa udah lagi? aku on cam ini. Belum. Iya, kau buka masker kau, sumbing, cepat. Aku buka sekali ya, cepat ya, nggak lama ya. Cepatlah. Oke? Nah, iya. Udah kau tengok. Ya, gantengnya dia, ganteng juga dia. Podcast 12 dengan yoga. Udah puas kau tengok mukaku, wajahku. Ya gantengnya kau, pikir kau sumbing tadi lo, serius. Setiap Ntar- kau apa kan? Kau pakai Iya. ini, kau pakai Aku nggak mau lama-lama. Aku nggak mau lama-lama. Ntar ngocok kau, ntar ngocok. Ada gila-gila ukuran, atau kau? Normal aku, tahu kau. Normal dia. Gila ini yo. Ini gila ini. Itu dibawa ke teman-teman ketawa semua. Kenapa rupanya? Nengok kau itu, perkiraan orang itu kau sumbing selama ini kan? Nah, kau bukalah masker kau. Ya Allah. Tetaplah Ada-ada yoga. Yoga lah yang ganteng karena ibunya yang bilang. Yoga lah Mama aku yang... bilang kayak gitu. Oh anakku, nggak ada yang ganteng lagi. Nak kau yang ganteng ku tengok di dunia ini kata mamaku. Hah? Mama ada aku bilang kalah gitu. Pandi. Kalah. Nggak tahu lagi. Kau kirimkan aku ya. Aku sudah buka masker. Kau kirimkan aku babi di rumahmu itu ya. Kalau sudah kau kirimkan aku ya. Makan babi kau. Enggak, aku mau ini, mau apa? Mau Ternak jadi dia. Ini mau buat ternak ternak aku. babi dia. Tapi enak loh. Iya, kau kalau makan babi ketagihan kau nanti. Nggak usah. Alamak, tidak pernah aku makan. Ku ternak aku. Mau kirimkan si Rudi Simamora itu. Ada aja lah kalian gini. Iya. Dia ini polos guys dan tapi dia pinter, dia tau nggak kalian Nuaiman, nah gitulah. Ini kenapa yang dibawa? Ini nggak selesai ini. Yang mana yang ganteng? Kenapa kalian rupanya? Iya nggak cocok wajahnya Kristen kata mamanya, kata kawannya. Bahas konsili Efesus dulu ya guys. Daripada ketawa, aku nggak boleh loh. Uni nggak boleh ketawa banyak loh. Nanti habis ketawa biasanya nangis Uni. Bisa begitu. Iya, Uni. Bahas dulu, Ya, Uni. kalau Aku saran pengen saya dengar. juga Uni ya kayak gini ya. Itu kan biasa. Kadang saya dapat mode seriusnya Uni itu kadang nggak ada bercandanya biar sedikit. Kalau kayak gini kan bagus. Kita misalkan habis serius ngobrol diiringi dengan candaan. Itu enak. Kita tidak terlalu tegang. Kalau di dunia perkuliahan itu kan, kalau kita dapat Kan misalkan serius contoh, semua. kita dapat dosen yang serius itu, kadang kita boring, bete, cepat bosan. Kan kayak gitu. Makanya komal kita itu nih ya kayak gini. Kadang-kadang ada jeda, ada sela waktu 10-20 menit untuk bercanda supaya refresh kembali otak kita kan. Setelah itu serius kembali kayak gitu. Gimana teman-teman yang di bawah? Setuju nggak? Iya, setuju lah. Yuk kita ini bahas tentang konsili Efesus tadi ya. Tadi kan saya minta kalau ada orang Kristen yang bisa menjelaskan tentang sejarah kekristenan itu kenapa penting. Jadi sejarah itu ada manfaatnya untuk menunjukkan kebenaran, tapi bukan berarti sejarah itu absolut sebagai bahan dijadikan sebagai sandaran kebenaran, tidak bisa absolut. Karena sejarah itu sendiri ada produk manusia, hasil penggalian. Jadi kalau teman-teman tahu apa itu arkeologi, arkeologi itu adalah ilmu yang mempelajari peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Dengan cara apa? Ditafsir, bahkan ilmu arkeologi itu yang saya kasih contoh, ditemukan batu zaman dahulu ya, ada batu diperkirakan secara uji karbon misalnya sudah ada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Maka orang akan melihat batu itu tidak absolut,
tapi berdasarkan penafsiran. Maka penafsiran ini bisa benar bisa salah. Dia akan tidak terbantahkan kebenarannya kalau dia didukung oleh bukti-bukti. Nah, jadi kita bicara sejarah di sini gunanya adalah untuk menganalisa, mengkaji dari mana hasil agama Kristen ini berawal dan kenapa bisa ada agama Kristen. Kalau kita bicara tadi konsili Nikea kan sudah tahu ya, konsili Nikea ini adalah konsili yang dibentuk oleh Kaisar Konstantin di abad ketiga karena adanya perbedaan pendapat antara kaum Arius dengan kaum Athanasius, di mana tentang memahami siapa Yesus di sini mereka berbeda. Yang satu mengatakan Yesus itu ciptaan, yang satu mengatakan Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Dalil yang mereka pakai yang mana? Yang Athanasius itu biasanya mereka menggunakan dalil 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama Allah dan firman adalah Allah. Itu fatal sebenarnya kalau dimaknai secara harfiah, karena bahkan Santo Agustin sendiri dalam bukunya itu menjelaskan bahwa itu adalah mirip dengan filosofi dari Plato atau salah seorang filosof Yunani. Nah, yang namanya filosof kalau menghasilkan filosofi itu dimaknai secara filosofi, tidak bisa harfiah. Tapi kebanyakan umat Kristen mereka memaknai yang filosofi dengan harfiah, yang harfiah naikkan si dosma, pejuang Kristus. Kita justru menunggu dosma. Kalau berani naikkanlah dosma. Loh, jangankan dosma, pendetanya si dosma 10 orang saya sendiri deh. Jangankan si dosma ya, pendeta si dosma 10 orang saya sendiri deh. Ada 9 ya, biar Fandi sama Yoga berdua jadi penonton, saya sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang pendeta si dosma dari semua denom hadirkan di sini saya sendiri. Atau mau dibayar nggak 500.000 satu orang untuk diskusi sama saya? Insya Allah saya mampu. Tapi pendeta loh. Saya tanggung 3 Berani Om. nggak? Abang Acong tanggung 3 orang. Ya. Jadi Saya kalau tanggung memang 2, saya tanggung 2. jangan tanggung 2 lah gitu. Jadi kalau memang Anda mampu membawa, jangankan si dosma, pendetanya, keluarganya, istrinya yang hakim, Kapolda Sumut sekalipun naik ke sini berdiskusi tentang teologi, kristologi dan juga islamologi, andai saya kalah, saya mundur jadi apologet, bahkan saya bisa pindah ke Kristen. Saya tantang kalian. Ya, kalahnya dalam segi apa? Dari segi ilmiah, bukan dari segi bacot. Segi ilmiah. Ya, saya challenge kalian. Rekam ini. Rekam ya. Saya menantang pendeta Kristen yang mampu berdiskusi dengan saya. Parameter menang kalahnya apa? Parameter menang kalahnya adalah yang bisa menjelaskan secara ilmiah agamanya. Dialah yang menang. Gimana? Ya, maaf, umat Islam itu tidak ada rasa takut kalau demi kebenaran. Kami diajarkan untuk berani kalau sesuatu yang benar. Ya, kami beda berani dengan konyol. Berani itu adalah saya ditantang berantem sama laki-laki 1 lawan 1, nggak boleh punya senjata di atas ring. Oke, nggak apa-apa. Berantem kita ya. MMA. Yang laki-laki boleh. Jangan perempuan lah, kalah aku kalau sama perempuan. Yang laki. Nah, karena aku nggak mau lawan perempuan. Laki-laki sama aku. Kecil badanku, kurus badanku, iya, paling mati aku. Kenapa? Aku mau menunjukkan kepada kalian bahwa kami yang perempuan dari Islam ini, jangankan yang laki-lakinya, yang perempuan pun kami nggak takut. Ya, apalagi cuman debat. Bertinju pun aku dengan si dosma sejabat itu pun. Andai si dosma mau, aku tantang Korifah MMA katanya. Asal semua orang melive-kan ya. Ada polisi yang mengawal, ada pendeta dan ustadz. Andai aku mati, tanam kubur mayatku. Andai dosma mati, masukkan dalam peti. Ujung-ujungnya mati. Sampai mati. Jadi tolonglah, jangan kalian pancing keberanian umat Islam ini. Demi agamanya loh. Bagi kami mati dalam membela agama dan iman itu syahid. Mati yang dirindukan oleh seluruh umat Islam kalau dia tahu apa arti syahid. Ya. Jadi jangan dipancing-pancing keberanian umat Islam. Demi Allah, kalau untuk membela agama kami, jangankan harta, anakku pun kukorbankan. Sayyidah Khadijah berkata kepada Rasulullah, seandainya tulang-tulangku masih ada manfaatnya,
demi menyebarkan agama Allah, pakailah tulangku untuk menjadi jembatankah? Begitu Sayyidah Khadijah. Aku bilang, anakku berkorban dariku denganku demi aku membela agamaku. Sudah aku tekankan sama anakku dua-duanya. Jangan kalian pancing keberanian kami umat Islam. Gak mau aku terkena penyakit wahan. Apa dunia ini? Dunia cuma sebentar. Umurku sudah 37 tahun. Sudah sebentar lagi aku menghadap sama Tuhanku. Dunia ini bentar lagi juga bakalan hancur. Apa mempertahankan di dunia ini? Jangan kalian pancing kami umat Islam untuk kalian nantang-nantang umat Islam. Salah kaprah kalian, salah besar kalian. Kalau terkait agama. Tapi kalau nantang-nantang siapa paling cantik, siapa paling kaya, gak mau aku. Aku gak mau mengatakan aku paling pintar. Tapi tentang agamaku aku bisa menjelaskannya secara ilmiah. Ya. Gitu dalam Islam kami diajarkan. Oh, kau kan cuma ada di sosial media. Tantang aku di offline. Aku pernah bekerja di sebuah restoran di Jakarta. Berapa lama aku? Hampir setahun aku di situ. Ada yang datang menemuiku. Ya. Ada yang datang menemui. Tidak ada rasa takut. Nabi Isa tidak pernah takut akan dibunuh oleh orang Yahudi. Karena dia percaya Allah akan selamatkan. Nabi Muhammad tidak pernah takut ketika berperang. Berkali-kali berperang. Beliau selalu diselamatkan. Oh itu kan Nabi. Lah. Fir'aun itu berkali-kali Allah izinkan Nabi Musa untuk memberikan hidayah kepadanya. Iblis saja memohon kepada Tuhanku dikabulkan. Apalagi aku. Iblis lo minta penangguhan waktu untuk menyesatkan umat diizinkan oleh Allah. Apalagi aku minta sama Allahku. Mudah bagi Allahku mengabulkan permintaanku. Jadi aku gak, hatiku ini udah kepenuhan melihat penghujatan terhadap agamaku. Udah penuh hatiku ini. Udah gak ada tempat untuk dunia di hatiku ini. Bukan berarti aku harus gak pakai baju, gak mandi, gak makan, gak gitu. Bukan dunia apa, dunia ini sampah. Mending aku di penjara daripada melihat Paul Jang Suntini, si Deking kiamat menghujat agamaku. Terus aku diam aja gitu. Penjara lebih mulia tempatnya, tahu kalian. Jadi janganlah ya, kalau mau suruh sini. Dosma si jabat, si pendetanya suruh naik ke sini ya. Gitu. Gak capek-capek orang ini bawa agama terus. Kau pikir kayak Tuhan kau yang capek menciptakan bumi ciptaannya di hari ke-7, istirahat kemudian. Jangan kau samakan aku dengan Tuhanmu yang istirahat di hari ke-7. Aku kalau bahasa agama gak capek-capek kami. Mau toko ayatnya, kau bilang aku fitnah nanti ya. Nih. Uni, sebentar ini kita sapa dulu Jen ini. Bang Acung di mute dulu Bang Acung. Jen, Kristen atau Muslim Jen? Bang Jen? Muslim bang, Muslim. Maaf kepencet tadi bang. Oh iya, yes. Thank you. Assalamualaikum bang. Diturunkan saya bang. Waalaikumsalam bang. Aku kasih kode datanya ya. Nah, kau tengok ini. Kau tanya sama aku, nggak capek aku? Nggak, mohon maaf. Aku nggak capek kayak Tuhan kalian ya. Maaf nih ya, nih. Di terjemahan baru diganti kata-katanya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Coba kalian lihat di ayat ini. Pada hari ke-7 Allah menyelesaikan pekerjaannya yang telah dilakukannya dan dia beristirahat. Nah, capek Tuhan kalian. Tuhan apa? Pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Mak nih. Parah kali bah. Beristirahat Tuhan kalian tuliskan di situ. Berhenti dia bekerja. Berhenti dia bereproduksi. Berproduksi maksudnya, bukan berproduksi. Kalau kau tanya sama aku, nggak capek aku? Nggak capek aku. Ya. Kalau ada teman-teman Kristen, silakan teman-teman typing dulu, Bang, aku Kristen Bang, tolong naikkan. Ini kebanyakan yang kirim permintaan ku tengok ini Muslim. Jadi kayak mana ceritanya mau dialog kalau kawan-kawan Muslim mau naik? Yang Kristen, kalau Kristen, typing dulu Bang di bawah.
Ya, Bang, Kristen atau Muslim, Bang? Sarwokoe. Bang Sarwokoe, Kristen atau Muslim? Baik, panggilan terakhir Bang Sarwokoe, Anda ini Kristen atau Muslim? Mohon maaf, kita cepat ya. Kita close dulu aja loh, Fandi, yuk. Kita pindah ke rumah PI, yuk. Mau bahas Estetinias yang menghujat agama Islam. Oh, baik-baik. Itu kayak mana itu nih? Yang slide-nya Islamologi itu ya? Yang itu kan? Iya itu. Parah kali, Pak. Dari Estetinias. Oh, ini ada Pak Pendeta Makanan Rohani. Ntar dulu nih ya. Aku naikkan dulu beliau. Ini mau dialog sama Uni nih. Pak Pendeta Makanan Rohani, Pak. Jangan hanya lewat-lewat, Pak. Coba sekali-sekali naik. Beliau pengen sekali dialog ini. Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta Makanan Rohani. Ini beliau saya WA, tapi belum sempat dibalas WA saya. Nanti kalau mau terlibat juga dengan Mau beliau. ngebahas STT itu. Mana nih? Pak Pendeta mana nih? Ya udahlah, kita close dulu lah. Pindah ke sana aja. Istirahat dulu ya. Aku mau pindah ke situ, mau bahas itu. Penting ini aku bahas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo langsung tutup teman-teman ya. Dengan doa kafaratul majelis, semoga apa yang kita disampaikan tadi bisa bernilai ilmu dan pahala buat kita semua untuk memperkuat akidah Islam. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salah. Apa ini Bapak yang merencanakan dia harus datang ke dunia dan mati, ya. Kalau Bantatan bilang dia tidak direncanakan, dia tidak mau, salah. Dia telah direncanakan, kematiannya telah direncanakan. Alkitab katakan bahwa dialah domba, anak domba Allah yang akan mati satu kali untuk selama-lamanya. Jadi apa yang Bantatan sampaikan menurut saya, menurut firman bahwa itu salah. Dia harus mati, ya. Dia datang itu untuk mati, ya. Untuk menggenapi semua apa yang disampaikan oleh para nabi. Dia harus datang untuk mati, ya. Makanya dicatat juga di dalam ini bagaimana rencana dia datang ke dunia, harus mati. Kematiannya tadi direncanakan oleh Bapa, dan kebangkitan pun dia dibangkitkan oleh Bapa. Dan ini Bantatan tadi mungkin saya akan luruskan supaya inilah bahwa kematian Tuhan itu telah direncanakan, ya. Ada juga dicatat di Matius Lukas 22 ayat 39 sampai di 46 bagaimana ia berdoa supaya itu kematiannya itu biarlah bukan kehendak dia tapi kehendak Bapa. Itu semua kehendak Bapa. Dia ada di Taman Getsemani itu di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Itu semua kehendak Bapa. Ya, Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 46 itu juga kehendak Bapa. Jadi relasi, ada hubungan, ada bagian Tuhan yang di dalam kehidupan dari Yesus waktu dia ada di dunia. Jadi bukan kehendak dia saja, bukan kehendak Yesus, tapi kehendak Bapa di dalamnya. Dia taat kepada Bapa sampai dia mati, ya. Makanya dia waktu dia datang ke dunia, kalau dia bilang dia Allah, pasti dia akan diludahi, ya. Kalau dia bilang utusan, itu pun orang Yahudi pasti tidak terima. Nah ini yang membuat dia, ya seperti Banta tadi bilang sampaikan, dia datang kepada umatnya menolak dia. Nah ini bahwa Tuhan telah merencanakan semua adalah kehendak Bapa. Dari kelahiran, kematian, sampai kebangkitan. Semua adalah kehendak Bapa. Itu Pak Tatan.
Ustaz Tata, sebelum Ustaz Tata izin aku nanti ada jadwal. Saya 1 menit boleh Ustaz? Lanjut. Silakan, Bang Hedi, silakan. Boleh ya? Lanjut. Saya sebenarnya itu ikuti aja deh. Kalau Ustaz Tata kan memberikan counter attack ya. Kalau saya bikin nyawa pendetanya deh. Kesimpulannya saya dengar tuh lahir kehendak Bapa, mati kehendak Bapa, darahnya muncrat kehendak Bapa, mati di tiang salib kehendak Bapa, semua kehendak Bapa. Kalau begitu Pak, diam dulu Pak sebentar. Pak Yunus langsung dijawab bisa nggak? Ini ada satu berkehendak, ada satu dikehendaki. Sebenarnya yang Tuhan yang sebenarnya yang mana Pak? Bapak yang berkehendak atau Yesus yang dikehendaki? Yang mana sebenarnya Tuhan Anda? A. Bapak yang berkehendak, B. Yesus yang dikehendaki. Langsung pilih dulu Pak Pendeta. Kita belum tahu siapa sih Tuhan Anda ini. Yesus atau Bapak? Silakan. Habis ini kau Ustaz Tata, lanjut. Oke. Ya, Pak Andi memang apa yang kami sembah kepada Tuhan Yesus adalah karena Dia datang ke dunia. Jadi makanya kami kalau berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Gitu Pak. Jadi Tuhan dan Anak itu adalah satu. Ya, jadi mereka adalah satu. Jadi walaupun 3 tetapi dia adalah satu esa. Ya. Jadi ini saya potong Pak. Jadi waktu saya potong Pak Pendeta. Tolong kalau saya yang bertanya. Pak Pendeta sendiri, Yesus dikehendaki oleh Bapa. Kelahirannya dikehendaki, kematiannya dikehendaki, semua kehendak Bapa. Jadi di sini ada yang berkehendak, ada yang dikehendaki. Bapak berkehendak, Yesus yang dikehendaki. Sebenarnya yang Tuhan yang Maha Kuasa itu siapa? A. Bapak yang berkehendak, B. Yesus yang dikehendaki. Jawab dulu Pak Pendeta, baru beri keterangan, silakan. Bapak yang berkehendak. Berarti Yesus bukan Tuhan ya, Bapak yang Tuhan ya? Ya. Oke, makasih. Batal Yesus jadi Tuhan hari ini gara-gara Andi Selebes. Terima kasih Pak Pendeta. Lanjut Ustaz Tata. Gini Pak Pendeta. Sebentar, Ustaz Tata ya, mohon maaf. Ya, mumpung ada 1.400 penonton sesuai dengan permintaannya Ustaz Tata. Mohon untuk teman-teman mensupport channelnya Ustaz Tata yang ada di YouTube ya. Namanya Tahta Channel. Mohon untuk di-subscribe, kemudian ditonton ya kalau ada kesempatan sampai habis. Kalau tidak ada kesempatan cukup 10 atau 20 menit. Sekali lagi cukup, nama channelnya adalah Tahta Channel gitu ya, untuk kemudian memberi kelancaran bagi Ustaz Tahta di dalam melaksanakan jihad dalam ajaran Pak Ari memotong momennya. Oh iya. Momennya Nanti sebentar aku ikut Pak ya, Mas Ustaz. Tata ya. Ustaz Tata udah dijawab tadi Pak Pendeta Yunus bahwa yang Tuhan itu Bapak yang berkehendak. Yesus bukan Tuhan Ustaz. Jadi jangan lagi dibantah Ustaz. Udah diakui oleh Pendeta Yunus Ustaz. Lanjut. Ya. Mau bicara, Pak. Aku sebentar aja ya tentang tahta tadi ngomong Udah bahwa diam dulu, jangan dibelokin topik. Jangan dibelokin topik dulu. Silakan Ustaz. Nanti ada kesempatan. Saya mau bicara Pak, boleh Pak? Ya sebentar, Ustaz Tahta ini mau menanggapi dulu Ustaz Tahta. Ya pihak Kristen nanti ya, silakan Ustaz Tahta. Ya, ini saya cuma mau menjelaskan bahwasannya perbedaannya gini ya. Kalau Nabi Muhammad itu Bapak Pendeta ya, apapun akan dia lakukan untuk menyelamatkan umatnya. Bahkan beliau mau wafat, apa kata beliau? Berikan sakitnya, nyawa dicabut itu umatku, berikan kepada saya semua. Jadi banyak kisah-kisah atau dalam hadis banyak. Nabi Muhammad itu rela apapun gitu loh, supaya umatnya masuk surga. Tapi kok bisa ini Yesus ini udah tahu rencananya dia bahwa dengan darahnya
menebus dosa seluruh dunia, bahkan kalau keyakinan Kristen ya. Tapi dia malah melarikan diri ya. Lukas 13:33. Bahkan berdoa dia. Matius 26:38 minta berdoa supaya seakan-akan jangan Bapak, jangan saya dibunuh, minta tolong saya, seakan-akan gitu. Anda framing Pak. Tunggu. Ini dalilnya belum manu. Dia bersujud sampai supaya diselamatkan, Matius 26:39. Bahkan di dalam Matius 26:40 apa kata dia? Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati muridnya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Gitu ya. Jadi kok bisa ada seorang, apalagi Tuhan dia ya. Dia tahu dengan darahnya akan menebus dosa, tapi dia takut, tidak rela seakan-akan, berjaga-jaga, nanti kalau ketahuan gimana ini? Nah, andaikan ini Nabi Muhammad ya pasti langsung menyerahkan dirinya pasti. Ya, tidak usah lari-lari, bahkan disuruh jaga-jaga sampai ketakutan, sampai keringatnya berbintik-bintik gitu ya. Ini gimana ini? Yang kedua, sampai dia mengatakan, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Kenapa dia mengatakan gini? Kenapa kalian ingin membunuhku? Gak sabar ya, dosanya mau ditebus ya. Seharusnya kan gitu. Tapi justru dia mengatakan, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Berarti dia penyaliban itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Gitu ya. Ada ganggu doang. Silakan Pak Pendeta. Ngomong apa sih ini? Yesus bukan Tuhan. Oh ya, aku sedikit aja dan nggak lama ya. Jadi tentang bapak lah iblis, mereka itu kan bukannya Abraham. Itu iblis itu, pekerjaan iblis itu Kenapa adalah Abraham roh. dibawa-bawa sih? Iya, iblis itu roh ya, yang dibicarakannya itu di Alkitab. Dia tidak menciptakan iblis itu dari api seperti Siapa yang ngomongin dibakarnya api dan atau iblis sih? Aduh. Niko, pertanyaan yang sama Epologia. Pak Pendeta udah akui yang berkehendak itu Bapak. Oke, lu dengerin berdua kalau lu mau ngomong. Semua kedatangan Yesus itu adalah kehendak Bapak. Lahir dikehendaki oleh Bapa, mati kehendak Bapa, semua kehendak Bapa. Sekarang lu jawab, Niko, ngomong gua turunin lo ya, gua turunin nih, gua turunin nggak lo? Gua turunin. Kesel gue sama lu. Masih mau aku datang besok, gua turunin ya. Orang lagi ngomong juga. Silakan Pak Yunus, berdua Ustaz Tata. Yang lain jangan ikut campur dulu, Pak Yunus. Silakan. Oke, Bang Tantan, kalau kita belajar dari yang tadi ayat Matius 26 ayat 38 dan 39 dan 40, ini adalah doa Yesus ada di Taman Getsemani. Ya, bagaimana dia akan ditangkap, sebelum ditangkap. Lalu ayat 38, lalu katanya kepada hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini bersama-sama, tinggal di sini berjaga-jaga dengan aku. Ini artinya bahwa bagaimana dia sudah bisa merasakan kematiannya yang akan dekat, ya. Bahkan dia berdoa sampai keringat darah, ya. Jadi di sini bukan berarti yang Bang Tatan sampaikan bahwa yang tadi bahwa dia akan dia takut, dia minta dukungan doa, bukan, ya. Tetapi di sini dia artinya bahwa bukan dia butuh dukungan doa seperti Bang Tatan sampai. Saya mau luruskan di sini bahwa dia juga manusia yang berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan, ya. Bagaimana dia akan mati, ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan, karena darahnya itu kan cawan, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti kehendakku, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, ini jadi kematiannya adalah kehendak dari Bapa, ya. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya, mendekati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga
1 jam dengan aku. Jadi bukan dia minta tolong didoakan, tetapi memang mereka harus berdoa. Hidup mereka adalah doa, ya. Jadi sama-sama berdoa bagaimana Yesus mengalami hal demikian, tetapi dia tahu bahwa ketika dia berdoa kepada Bapa, pasti Bapa akan memberi dia kekuatan. Makanya tuduhan-tuduhan sampai di Pilatus itu dia bisa meredam, bisa menahan. Sekalipun dia adalah Tuhan, dia punya kuasa, tetapi itulah kehendak Bapa, semua kehendak Bapa, bagaimana kematiannya. Jadi doa yang dimaksud bukan minta tolong, ya Bang Tatan yang terhormat, bukan minta, tapi mereka harus berdoa, karena itu berjaga-jaga. Makanya doa itu berjaga-jaga, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut tapi daging lemah. Berdoa itu penting bagi kita untuk berjaga-jaga, ya. Karena di dalam kehidupan ini keinginan daging dan keinginan Tuhan, kalau masih tinggal di dunia banyak sekali keinginan daging, ya, untuk hidup di dalam dosa. Tetapi bagaimana keinginan ini bisa lemah? Semua karena Tuhan, semua karena doa. Kira-kira begitu Pak Tatan. Ya. Pertama yang saya tanggapin tadi, Bapak Pendeta mengatakan, jadi Tuhan turun jadi manusia. Lalu sekarang Bapak Pendeta mengatakan bahwasanya Yesus harus berdoa kepada Bapaknya, kepada Tuhan. Gitu. Ya berarti sudah membenarkan saya bahwa Tuhan tidak pernah turun jadi Yesus. Karena memang saat dia mau disalib, dia melarikan diri. Lalu dia berdoa kepada Tuhannya. Ya sama seperti Nabi Muhammad waktu di Gua Sur dengan Abu Bakar dikepung oleh orang kafir, sembunyi beliau. Lalu kata Abu Bakar, ketakutan Abu Bakar. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan takut Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ya sama seperti Yesus kalau Yesus aneh. Mana dia yang ngomong ke muridnya, berjaga-jagalah Petrus. Ya coba, kenapa dia tidak seperti Nabi Muhammad? Jangan takut Petrus. Innallaha ma'ana. Kok tidak gitu? Kok malah sanggupkah kamu berjaga-jaga? Apa kamu tidak sanggup semalam ini saja berjaga-jaga? Seharusnya malah memberi memberi kekuatan kepada muridnya. Sama seperti Nabi Muhammad, jangan takut Abu Bakar. Abu Bakar takut karena di depan goa ini orang kafir mengepung sudah. Di Gua Sur ada sejarahnya itu. Karena ketakutan, Nabi Muhammad itu malah memberi memberi supaya Abu Bakar itu tenang gitu. Jangan takut Abu Bakar, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Beda dengan Yesus, mau dibunuh, melarikan diri, marah-marah sama Petrus. Petrus, tidak mampukah kamu malam ini berjaga-jaga? Sampai Yesus sujud berdoa, ya kayak gitu. Nah jadi banyak kejanggalan tentang bahwa dia Tuhan itu sangat sangat tidak tepat gitu, baik secara dalil, secara logika, semuanya gak ada yang masuk, Bapak. Nah makanya tadi saya bilang itu, andai kan dia benar-benar Tuhan, pasti dia rela apapun yang menjadi keputusannya. Kecuali dia nabi, wajar lah, karena nabi atau utusan itu al-aradul basariyatul lati la tuaddi ila nafsin fi marati bihimul aliyah. Jadi nabi ini ya manusia, ya takut, ya lapar, ngantuk. Kalau mau dibunuh ya ketakutan. Nah pantas Yesus itu ketakutan karena memang basyariyah. Seorang nabi itu semuanya itu sifat kemanusiaan ada. Nah sehingga kalau dituhankan gak layak sama sekali. Tapi kalau dia sebagai nabi, wajar nabi takut karena nabi ini manusia. Nabi Muhammad sendiri lari dia, ya ke Gua Sur sembunyi. Yesus juga sembunyi. Bedanya Nabi Muhammad tenang, ya. Kalau Yesus berdoa bahkan minta berjaga-jaga muridnya. Itu. Yang terakhir Pak, paling terakhir ingat Pak, tidak mungkin menebus dosa malah iblis yang membunuh dia. Coba. Ya, sedangkan iblis pasti inginnya supaya manusia ini berdosa, bukan ditebus. Yang pantas itu
gini, waduh, ini Yesus ini jangan sampai mati ini. Kalau sampai Yesus mati ditebus dosanya, waduh, siapa yang menjadi teman saya di neraka? Seharusnya gitu. Malah iblis yang sangat mempunyai rencana Yesus mati mana. Seakan-akan udahlah biar manusia. Kamera saya hang, bentar. Gimana Jul? Gimana? Oke, sudah ya. Ini nama sekolahnya adalah STT Nias. Ya, kalian bisa lihat nih teman-teman, ini websitenya. Ya, dan ini kita lagi baca materi kuliah. Salah satu materi kuliahnya yaitu kuliah umum Islamologi. Biasa sih di STT ada yang namanya kuliah umum Islamologi. Ya. Dan kalian bisa lihat di sini ada dia punya penjelasan. Tujuan belajar Islamologi adalah untuk sekedar mengetahui ajaran Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Ada tujuan belajar Islamologi, Tuhan Kristen dan Islam berbeda, penjelasan Tritunggal, arti kata Allah, Isra Mi'raj, apakah Al-Quran kitab penyempurna, Al-Fatihah, ritual haji, Jibril dan Gabriel, jeritan kaum Kedar, 5 dogma Kristen yang ditolak, strategi penginjilan ya, termasuk strategi dalam melakukan penginjilan. Ya, ini mengejutkan kita dan kita sudah akan buka ya. Contohnya ini yang arti kata Allah. Nah, data PowerPoint teman-teman ya. Ini. Kita lihat dari atas saja. Ya, ini materi mereka teman-teman. Arti kata Allah. Ya, nih. Jadi ini cukup panjang. Terus dia mempertanyakan, adakah hubungannya antara Allah, lafaz Allah dengan 666? Di mana kita tahu bilangan 666 dalam kekristenan itu menggambarkan antikristus. 66 ini dianggap sebagai simbol binatang antikristus. Ya. Terus ini Wahyu, nih. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangnya ialah 666. Ya, kalian bisa lihat. Terus, nih. Terus mereka hitung juga bilangan binatang, di mana dikatakan adalah Nabi Muhammad SAW itu adalah Lucifer, teman-teman. Jumlahnya sama dia bilang dengan Lucifer. Oke. Terus yang lain-lain kalian bisa lihat nih. Nih, simbol jihad Islam, ya. Oke, ini cukup mengejutkan. Oke. Ya, jadi mereka bilang, kan gini, di Kristen itu ada yang mengatakan bahwa 66 itu nanti akan ada tandanya, di jidat, terus di tangan, dan sebagainya. Ya, jadi dia samakan bahwa di Islam itu ada simbol seperti ini. Ya. Nih. Oke. Bahkan disebut tentang perbudakan juga. Wih, ngeri ya. Ada perbudakan. Nih. Allah dalam bahasa Ibrani berarti kutuk, mengutuk, tulah, dan bersumpah. Ya. Terus kalian bisa lihat lafaznya diubah menjadi apa? Ular, teman-teman. Ular. Ya, di mereka sendiri ular itu apa? Nih. The great dragon was thrown down, the old serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the world. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ya, jadi dikatakan bahwa Allah itu adalah si ular tua. Ya, atau iblis, Satan. Nih. Oke. Nih. Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu dan mereka menyembah binatang itu. Sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Oke. Nih. Nih. Dan mereka menyembah naga itu ya. Nih. Jadi dikatakan bahwa Allah itu adalah antikris.
Penyesatan si ular tua ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh Muslim, teman-teman. Ya, jadi kita memuja ular tua yang disebut Satan. Wow. Ya. Nih. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, nanti kita akan kupas satu-satu sambil menunggu teman-teman yang lain. Dan kembali ya, saya mau sampaikan bahwa ya inilah bukti yang nyata teman-teman, bagaimana kebencian itu ternyata diajarkan secara sistematis. Ya, Bunda Rama mungkin di-mute dulu teman-teman. Ya, jadi pengajaran kebencian kepada Islam itu ternyata sangat sistematis, teman-teman. Bahkan sampai ada PowerPoint-nya. Ya, bahkan kalau benar ini diajarkan di sebuah sekolah tinggi teologi, saya nggak bisa bayangkan bagaimana dampaknya. Kalian bisa hitung ya. Sekolah tinggi teologi ini punya murid yang banyak sekali. Puluhan, bahkan ratusan. Dari ratusan ini nanti dia akan mengabdi di tengah masyarakat. Ada yang jadi penginjil, ada yang jadi misionaris, ada yang jadi pendeta. Kan begitu. Dan mereka akan ajarkan lagi. Apa yang mereka dapat di kampusnya, mereka ajarkan lagi kepada jemaat-jemaatnya. Ya. Maka apa yang terjadi, teman-teman? Jemaat-jemaat Kristen, orang-orang Kristen yang nggak ngerti apapun ini, yang nggak tahu apa-apa tentang Islam, yang awam tentang Islam, mereka akan berpikir, wow, ternyata Islam antikris. Ternyata Islam lah setan itu. Ternyata Islam lah musuh kita. Artinya apa? Jaga jarak. Jaga jarak kepada Islam, dan ya akan ada kebencian-kebencian kepada Islam. Dan itu kita rasakan di Polycarpus. Di Laskar Polycarpus sekarang. Inilah yang kita perjuangkan, teman-teman. Jadi kalau ada umat muslim yang awam, yang mengatakan, untuk apa kalian diskusi? Untuk apa kalian buka komal-komal? Buka YouTube seperti ini? Apa sih gunanya? Tujuan kita adalah mengedukasi, tujuan kita menyampaikan supaya kalian tahu apa yang tengah terjadi di masyarakat. Dari beberapa minggu yang lalu, saya menemani Ustadz Wafi, ya, dan Kores juga saya bawa. Kita keliling ke beberapa ponpes. Kita bertemu dengan para pengasuh ponpes, kiai, ya, dan juga banyak ustadz-ustadz yang lain. Dan setelah kita menyampaikan apa yang tengah terjadi di masyarakat saat ini, mereka terkejut. Di pengajian-pengajian kita sampaikan, dan ternyata apa? 90%, ya saya dapatkan hasil survei, 90% umat muslim yang ada di Indonesia, itu nggak tahu bahwa agamanya dihujat secara masif. Secara masif di media sosial, mereka nggak tahu. Karena yang nonton debat ya paling 10% kan gitu. Hanya 10% yang nonton YouTube, TikTok. Ya, umat muslim yang nonton, yang tahu bahwa agama kita dihujat. 90% belum tahu, dan mereka baru tahu sekarang. Baru tahu, teman-teman. Mereka terkejut. Mereka menanyakan, termasuk Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad sampai terkejut. Kok bisa ya, dia bilang. Kok bisa? Orang yang, ya mohon maaf, minoritas menghujat mayoritas. Apa tujuannya? Apa mereka nggak berpikir ini berbahaya untuk keamanan? Apa mereka nggak berpikir kalau terjadi chaos apa yang terjadi? Ya kita bilang, ini bukan Kristen, ini Polycarpus. Ini Polycarpus yang mengajarkan hal itu. Polycarpus ini memang tujuannya mengobok-ngobok, ya, membuat kacau negara kita. Kita ini terus yang jadi korban, dimainkan, diobok-obok terus sama mereka. Ini ada yang membiayai, dan terstruktur sekali. Kalau nggak terstruktur, nggak bisa mereka buat PowerPoint, nggak bisa mereka playing victim, nggak bisa mereka danai ya para penghujat-penghujat ini. Kalian lihat, Saipudin dibawa keluar, Paul Jang didanai juga. Berapa banyak? Mengerikan. Ya, jadi mulai nih kita harus sampaikan supaya pemerintah aware, supaya pemerintah tahu. Dan kita sebenarnya bersyukur dengan viralnya ya lapor-melapor yang dimulai oleh Bang Dosma Sijabat. Ini membuat perhatian publik begitu besar, sehingga orang lihat, ini penyebabnya apa? Kan nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa sebab. Ada sebabnya. Dan orang mulai lihat, ini penyebabnya apa? Bahkan kemarin, Rudy Yohanes ya, si Walabu, sudah ngatakan kan, bahwa dialah orang pertama yang membawa diskusi ini ke medsos. Sebelumnya diskusi lintas agama itu di offline. Gara-gara dia dibawa ke medsos. Gara-gara dialah muncul Polycarpus yang lain. Sumbernya siapa? Mereka.
Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang nggak tahu apa-apa, yang baru nonton, terus menuduh, oh itu si A, si B, si C, Uniriva tuh yang duluan. Silakan dicek siapa yang duluan. Rudy Yohanes sudah ngaku kok dia yang duluan. Ya, dia yang duluan di medsos ini. Jadi orang udah mulai sadar nih, mulai tahu apa yang terjadi. Ya, dan tugas kita adalah menyampaikan supaya teman-teman tahu bahwa kita ini hanya mengkonter, meluruskan supaya apa? Generasi yang akan datang kita jangan sampai jadi korban, teman-teman. Yang mencari ya sumber masalah ini duluan bukan kita. Yang duluan menabuh ini semua bukan kita. Oke, mungkin itu aja dari saya. Silakan yang lain sudah masuk. Oke, Assalamualaikum terima buat kasih. teman-teman semua. Kita sapa dulu, ada Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Waalaikumsalam. Mbak Cebi, Bang Assalamualaikum Julius, Bang Zuma, Bu Mbak Nirifa. Desugi. Udah datang ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade kemana aja ini baru datang. Terima kasih Bang Julius. Akhir-akhir Ade ini Sugi? memang sekarang saya naik komal. Pak Ade Sugi udah tahu ya tema yang akan kita bahas malam ini. Iya, paham. Ngeri sekali Pak Ade ternyata. Mereka yang teriak minta toleransi ternyata mereka memulai sesuatu dari internal mereka. Iya. Jadi Allah itu tidak pernah bohong. Allah sudah memperingatkan kita di dalam Al-Quran, walang tardo angkal yahudu wala nasoro hatta tatabi amilatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu tidak akan pernah senang kepada kamu sebelum kamu murtad mengikuti milah mereka. Nah, mereka sadar bahwa mereka di Indonesia ini minoritas. Untuk mengembangkan agamanya secara baik, ya itu tidak mungkin. Kalau dia mengembangkan agamanya secara baik, sebagaimana yang dilakukan Islam, sampai kiamat kurang 2 hari, Kristen nggak akan berkembang. Tidak mungkin. Maka yang dilakukan adalah dengan cara-cara licik. Sebagaimana yang diperintahkan di dalam kitab mereka, mereka memang diperintahkan untuk seperti iblis, karena di situ dikatakan ular. Ular itu di dalam Kristen, di dalam Bible adalah iblis. Dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tadi saya katakan ular adalah iblis. Coba dicari di dalam Bible di mana ular itu artinya lain. Bahkan Yesus menuduh orang-orang Yahudi itu ular bludak. Artinya apa? Artinya keturunan iblis. Makanya Yesus berkata, iblislah bapakmu, bapak segala dusta. Nah, kenapa kita itu diperintahkan oleh Allah, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu berhati-hati kepada mereka? Karena mereka memang perangainya itu seperti iblis, diperintahkan di dalam kitab mereka. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Bagaimana filosofisnya domba di tengah kawanan serigala itu? Tentu harus berkamuflase, nyamar. Jangan menampakkan kamu ini domba. Karena kalau kamu itu menampakkan dirimu bahwa kamu adalah domba, kamu akan ditekam serigala. Maka kamu harus kamuflase sebagaimana serigala. Itu juga yang dipakai oleh Risuli Lubis. Ketika mau mendatangi pesantren, dia berpakaian ala-ala kiai, ala-ala ustadz, pakai peci, anaknya juga dipakai peci. Yang di bawah itu, Matius 10 ayat 16. Kita harus cerdik seperti ular, katanya itu. Ya, dengan cara menyamar seperti itu, dia berharap bahwa Kristen itu bisa diterima. Makanya jangan heran nanti kalau Biblos, kitab sucinya mereka ubah jadi Alkitab. Ya kan? Nama Tuhannya dirubah juga. Namanya Allah. Padahal mereka benci Allah. Tapi demi misi, nah, mereka enggak disisihkan nih kebencian ini. Diganti Allah, ya kan? Apalagi misalnya apostolos diganti rasul,
ya. Terus apa lagi? Ada iman, ada Roh Kudus dan sebagainya. Ini sering disampaikan ya oleh para debater Muslim. Itu tujuannya apa? Kamuflase untuk memenangkan, ya, sebagaimana yang dikatakan Paulus itu, dengan kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Kalau kita lihat misalnya di Filipi 1 ayat 18, tidak mengapa Yesus itu mau disampaikan dengan cara dusta ataupun cara benar, itu nggak masalah. Yang penting bagaimana Kristen itu bisa berkembang. Nah, seperti tadi yang saya katakan, licik cerdik seperti ular. Ya, artinya dia disuruh licik sebagaimana iblis. Ya, ketika menipu Adam dan Hawa itu, seolah-olah dia itu menunjukkan kebenaran, tapi sebenarnya tidak. Itu yang dipakai oleh mereka. Terus tulus seperti merpati. Merpati itu bukan binatang yang tulus. Dia itu binatang yang penuh dengan kepura-puraan. Seolah-olah dia jinak padahal liar. Nah, seperti itu. Lalu mengenai toleransi, tidak ada ayat di Bible yang mengajarkan tentang toleransi. Tidak ada. Di mana di Bible ada ayat toleransi? Kalau di Islam, contoh lakum dinukum waliyadin, itu toleransi. La ikraha fiddin, itu toleransi. Coba carikan di dalam Bible ada ayat toleransi. Nggak ketemu. Yang ada adalah kasihi musuhmu. Itu bukan toleransi. Bedakan antara toleransi dan sifat mengasihi, itu beda. Toleransi itu memberi kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan apa yang dia yakini, itu toleransi. Beda dengan mengasihi. Di Islam ada mengasihi, ya, ada juga toleransi. Ini dua hal yang berbeda. Contoh ayat yang ini sangat bertentangan dengan kehidupan keberagamaan kita di Indonesia. Dalam 2 Yohanes 1, 10, 11. Di situ dikatakan, apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Dan janganlah kamu mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada mereka, maka kamu akan mendapatkan upah dari perbuatan yang jahat. Jadi berbuat baik kepada orang yang beda agama bukannya itu suatu hal yang terpuji, tapi merupakan kejahatan. Lihat betapa ajaran ini, betapa parahnya. Kalau saya tidak melihat Kristen itu dari oknum, tidak. Saya lihat dari kitab sucinya. Beda dengan orang Kristen melihat Islam dari oknum. Kita tidak lihat bagaimana kitab sucinya. Seperti itu ya. Kalau di Islam, dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 contohnya, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka selagi mereka itu tidak memusuhi agamamu, tidak memusuhi kamu, tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu. Ini bukan monolog. Ini mereaksi apa yang diajarkan di STT Nias. Bukan monolog ini. Kita mereaksi bagaimana culasnya mereka mengajarkan Islam yang salah kepada anak didiknya. Udah bayar mahal-mahal, ditipu pula. Kasihan sebenarnya kalau kita melihat hal ini. Itu saja ya yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada penambahan di kesempatan yang lain, karena guru saya sudah naik, udah lama saya nggak bergabung sama beliau nih. Subhanallah, kangen juga rasanya. Tafadhol, akhi. Babang Zuma monitor. Oh, masih di belakang rupanya. Masih di belakang? Ya, mungkin aku nambahin lagi ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ini yang kita sedang bahas adalah sebuah sekolah tinggi teologi. Dan tujuan kita membahas ini adalah supaya pemerintah ataupun dari pihak kampus ini mengklarifikasi. Ya, tujuan kita adalah meminta klarifikasi. Kalian bisa lihat ini websitenya. Ya, semoga ini tersimpan dengan baik. Kalau seandainya website ini tiba-tiba hilang ya. Karena sering kita lihat setelah viral, website-website, channel-channel, banyak yang bisa lenyap begitu saja. Jadi kita ini bukan sembarangan ngomong, tapi ada buktinya.
Ada buktinya, ini dia punya website, ya, ada pengajaran yang namanya Islamologi, dan salah satu pengajaran Islamologi ini adalah arti kata Allahnya, yang bisa teman-teman download. Ya, bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, setelah kalian download, kalian akan mendapatkan data seperti ini, teman-teman, di mana dikatakan bahwa Allah itu adalah ular tua. Ya, adalah si ular tua yang sampai sekarang masih dipuja-puja oleh Muslim. Ya, jadi di sini tulis dengan jelas, teman-teman. Ya, nih ditulis dengan jelas nih. Penyesatan, ini. Penyesatan si ular tua ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh Muslim. Jadi umat Muslim itu ternyata menyembah ular tua. Ya, kalian bisa lihat narasi-narasinya. Bagaimana kebencian itu begitu jelas. Bahkan mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai Lucifer. Ya, lihat nih cocok loginya. 666. Luar biasa. Dan ini bentar lagi saya lihat akan viral. Ya, saya lihat ini bentar lagi akan viral karena teman-teman yang lain juga sedang membahas ini. Dan mari bantu share, teman-teman. Bantu kami untuk menginformasikan kepada khalayak ramai bahwa ada sebuah sekolah tinggi teologi yang ada di Nias mengajarkan tentang Islam, di mana di situ dikatakan bahwa Islam, ya, itu nabinya adalah Lucifer, Tuhan yang mereka sembah itu adalah ular tua. Padahal mereka sendiri, mohon maaf ya, menggunakan kata Allah. Mereka mengambil nama sesembahan umat Muslim di dalam Bible mereka, tapi mereka hina juga. Luar biasa memang. Oke, silakan lanjut, Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, suara saya kedengaran kan ya? Kedengaran. Ya, baik. Jadi saatnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata manusia, membuka mata pemerintah, membuka mata para ulama, membuka mata para ustadz, membuka mata insan pendidik dari kalangan Islam, dan membuka mata orang tua dari anak-anak kita Islam. Saatnya sekarang untuk mengatakan iya kepada apologet Islam Indonesia. Saatnya kemudian hari ini para ulama, habaib, habib, ustadz, dai mengatakan selamat datang kepada apologet Islam Indonesia. Saatnya sekarang ini umat Islam di seluruh penjuru bumi mengucapkan banyak terima kasih kepada para insan apologet Islam Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena awal berdirinya apologet Islam Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah menghalau pendangkalan akidah terhadap generasi umat Islam dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk mengkristenkan seluruh makhluk. Ini yang perlu disadari dan perlu kemudian respon positif dari para ulama, para ustadz, para habib, bahwa apologet Islam Indonesia berdiri itu bukan tanpa alasan. Kemarin kami sudah menyuarakan adanya apologet Islam Indonesia ini memiliki kemudian visi dan misi, di antaranya menghalau pergerakan pendangkalan akidah, misionaris, kristenisasi, dan pemahaman yang menyesatkan terhadap Islam dari kalangan orang-orang yang membenci Islam.
saatnya para pendiri pesantren, para pemimpin, pembina pondok-pondok pesantren mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak kita, kepada para adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di Apologet Islam Indonesia ini, bahwa ternyata mereka hadir di tengah-tengah umat Islam bukan hanya sekedar gaya-gayaan, bukan hanya untuk perang logika, bukan hanya untuk menyampaikan kemudian pertahanan dan counter terhadap hujah atau hinaan, penistaan orang di luar Islam terhadap Islam itu sendiri, tetapi benar-benar membongkar misi bejat musuh kebenaran. Apologet Islam Indonesia berdiri bukan tanpa alasan. Kami tahu, kami sadar bahwa di balik tenangnya umat Islam, di balik rahmatnya dan kasih sayangnya umat Islam di Indonesia ini, ada kekuatan yang kemudian sedang berjalan di bawah tanah untuk kemudian bagaimana generasi Islam dijauhkan dari Islamnya. Ini contoh, ini bukti. Kita mau ngomong apa lagi? Ternyata institusi, lembaga resmi mereka di bawah naungan Kementerian Pendidikan memiliki program yang sangat biadab. Kita belum pernah mendengarkan ada pesantren-pesantren yang mengajarkan. Kita baru punya niatan dari TPA ke TPA, kita akan mengajarkan kemudian anti pemurtadan. Baru punya niatan, baru seumur jagung. Tapi mereka sudah puluhan tahun mencanangkan satu kebencian, menanamkan suatu ketidaksenangan terhadap agama Islam di Indonesia ini. Ayo para ulama, para guru-guru kami, bangkitlah, bangkit, lihat kelakuan mereka. Ini baru satu yang kita temukan, dan ini adalah program, ini adalah kurikulum, ini adalah kisi-kisi pembelajaran. Untuk apa materi-materi seperti itu kemudian? Untuk apa? Kira-kira untuk apa? Materi ini untuk apa? Untuk apa mereka kemudian membahas-bahas ini? Dan membahasnya dengan cara mempelintir, menyesat-nyesatkan, menyala-nyalakan tanpa ilmu. Pagar kita sebagai umat Islam, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Mereka akan mencari dan mencari metode, tata cara, bagaimana caranya kemudian orang menjauh dari Islam dengan cara tipu-tipu. Nah, ayo, mau kayak mana lagi? Apa yang harus kita lakukan hari ini? Diam? Memusuhi para apologet Islam? Menutup, membubarkan apologet Islam? Hayo, silakan. Kalau ada yang hendak kemudian membubarkan, silakan bubarkan. Silakan. Tapi sebelumnya Anda harus menjawab dulu. Sekolah tinggi teologi yang ada, yang kita temukan ini, siapa yang kelak hendak mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ini kemungkaran. Ini kemungkaran. Ini kemungkaran. Sedikit saja ini muncul seruan jihad. Ini kalau tidak kemudian ditanggapi dengan cepat, saya curiga ada dari kelompok kemudian umat Islam yang akan menyerukan jihad. Coba Anda lihat, Anda teliti, seperti apa Allah di sana, seperti apa Isra Mi'raj kemudian diajarkan di sana. Coba Anda lihat bagaimana kemudian surah Al-Fatihah diajarkan di sana, bagaimana kemudian Al-Quran dikatakan di sana sebagai kitab penyempurna, bagaimana kemudian mereka menjelaskan arti Islam dan sembahan yang disembah oleh Islam dan Kristen itu berbeda, bagaimana mereka menguraikan ritual haji, bagaimana kemudian mereka menjelaskan tentang Jibril dan Gabriel, bagaimana kemudian mereka menjelaskan tentang keturunan Nabi Ismail dari Khedar, dan bagaimana kemudian strategi penginjilan yang mereka lakukan dan mereka galakkan kemudian di tengah-tengah umat Islam.
Mari para ulama, mari para guru, tinggalkan orang-orang munafik. Tinggalkan mereka yang selama ini kemudian hanya mengoreksi, hanya memandang apologet Islam itu sebagai sesuatu yang kecil, yang sederhana sesuai dengan penilaian mereka terhadap diri mereka. Mereka yang mencari sesuap nasi di TikTok, mencari dengan merangkul saudara-saudara kafirnya, membenci saudara Islamnya dan merangkul saudara-saudara kafirnya dengan alasan toleransi dan membenci perdebatan. Tinggalkan. Sampah seperti itu tinggalkan. Mari wahai para ulama, mari kita rangkulan, bergenggaman tangan untuk menguatkan kemudian pagar akidah anak-anak kita. Lihat secara nyata di hadapan kita bagaimana Islam ini kemudian diuraikan dan disampaikan seperti ini jahatnya. Ya, dan saya minta nanti Dinda Julius tolong dibuka, diurai supaya umat paham apa yang mereka bahas tentang Allah, apa yang mereka bahas tentang Al-Fatihah, apa yang kemudian mereka jadikan tujuan belajar Islamologi. Dibuka, jangan bosan, jangan beralih ke materi yang lain. Dan ini harus kita gaungkan terus, supaya para ulama itu kemudian tersadarkan. Anak-anak saya rupanya yang ada di TikTok yang berjuang selama ini, berdebat, berdiskusi, mengkantar, menghalau kemudian hujatan, ternyata ada yang melatar belakangi. Ayo umat Islam, bangkit kalian. Bangkit. Bangun dari tidur panjang kalian. Di tengah-tengah kita muncul kemudian orang-orang yang memusuhi Islam, benci kepada Islam, sangat anti terhadap Islam, sehingga mereka melakukan segala cara untuk kemudian menghabiskan Islam di negara ini dengan memasang wajah tersenyum kemunafikan di hadapan kita. Tengok, lihat, saksikan. Kita tidak butuh waktu, kita tidak butuh kemudian berubahnya zaman. Kita hadir di zaman ini dan kita lihat bagaimana mereka membuka kemudian permusuhan dan kebencian kepada umat Islam mayoritas penduduk Indonesia. Tengoklah asli daripada senyum mereka, tengoklah asli daripada wajah mereka, tengoklah kemunafikan mereka. Jadi kalau di depan kita bermanis ria, lihatlah, lihat wahai kaum muslimin, betapa mereka kemudian membenci Islam, betapa mereka kemudian benci Allah, betapa mereka benci kepada kita, tapi mereka bermanis-manis di depan kita. Lihatlah apa yang kami gaungkan. Silakan nilai sendiri. Kami menghabiskan waktu 24 jam sampai kami harus tertati-tati, sampai kami harus dilaporkan ke pihak polisi. Kami dianggap penghina, kami dianggap penghujat. Ini buktinya. Jadi kalau Lina Wijaya kemudian membawa kaos untuk dibagi-bagikan kemudian di acara resmi Islam, itu membuktikan bahwa ada kekuatan di belakang mereka. Ada sesuatu yang mereka andalkan, ada sesuatu yang mendorong mereka, bahwa jangankan dia yang kecil, si Lina Wijaya hanya seorang perempuan tua, lembaga pendidikan Kristen pun melakukan hal yang jauh lebih biadab daripada Lina Wijaya. Lihat, saksikan oleh kalian wahai umat Islam, apa yang mereka lakukan ini. Lihat apa yang mereka sedang lakukan ini. Lihat bagaimana Allah, bagaimana Islam. Ini bukan dari lorong ke lorong. Ini lembaga pendidikan, proses belajar mengajar. Ada yang menerima, ada yang memberi. Artinya mendoktrin kepada anak siswa untuk membenci ke Islam. Kalau sudah ada kekuatan untuk membenci Islam di negara ini, itu kira-kira tujuannya apa ke depan? Kira-kira nih, kalau ada satu lembaga mengatasnamakan agama, isinya membenci, isinya merusak, isinya
menanamkan kemudian sesuatu yang keliru, yang salah, yang syarat dengan kebencian terhadap Islam, kira-kira endingnya sebentar itu apa? Kalau satu sekolah tinggi Kristen bisa menghancurkan kemudian akidah umat Islam dengan pola mereka, ini bukan hanya sekedar menghancurkan, ini sudah penistaan, ini penghinaan secara lembaga. Gimana kalau ternyata semua sekolah tinggi teologi di Indonesia ini menghina, menghujat Allah sedemikian rupa adanya? Bagaimana kira-kira? Hendak kemana kita bawa generasi kita ini? Kalau semua sekolah tinggi Kristen ternyata isinya hanya menghina, dan menghina Allah. Ini apa kira-kira endingnya? Ayo. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada para guru, para ulama, para habaib, para pendiri pesantren, tengoklah, kami di lapangan bukannya tanpa alasan, bukan mau dibilang, mau tenar, mau dikenal, mau jadi artis, mau dapat duit, bukan. Karena kami tahu gerakan-gerakan mereka di bawah tanah. Ya, bukan untuk mau dikenal. Ini dasar pijakannya. Beberapa hari yang lalu saya memberikan materi, saya katakan bahwasanya program-program mereka itu, bagaimana kemudian generasi Islam itu semakin jauh dari Islam. Dengan cara apa? Ya, kita lihat. Ini pembuktian akurat. Ini bukan ecek-ecek. Ya. Ini bukan ecek-ecek. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sekolah tinggi di mana harusnya mendapatkan ilmu positif, ternyata isinya hanya kebencian yang ditanamkan kepada Islam. Benci, dan benci. Supaya orang melihat kemudian Islam ini sesuatu yang menjijikkan, di luar daripada kaidah Islam itu sendiri. Saya, Bang Zuma, ketika menjelaskan tentang kekristenan, pola saya terdata di dalam Bible. Tapi mereka di sekolah tinggi ini, datanya tidak ada di dalam Al-Quran. Hanya pelintiran, dan pelintiran. Hanya ada pelintiran, penyesatan. Coba nanti kita saksikan, kita buka nanti satu persatu. Dan umat Islam harus kemudian men-share sebanyak-banyaknya. Dan ini saya minta kepada semua apologet Islam Indonesia di bawah apologet Islam Indonesia, Yayasan API, untuk selalu mengulas materi ini. Mengulas dan mengulas. Supaya mereka yang mulutnya manis mengatakan Kristen agama kasih, kita sumpal mulutnya dengan pondasi STT. Kita sumpal mulutnya dengan toilet yang ada di STT. Supaya mereka jangan bermanis-manis munafik di depan kita. Ya, bongkar terus. Supaya kemudian para ulama itu kemudian tersadarkan bahwa ternyata gerakan-gerakan mereka memang ada, nyata, bukan hoax, tapi memang terbukti adanya. Bahkan secara terstruktur, terencana, masif, dan bahkan sudah masuk ke dalam lembaga-lembaga mereka. Ya, tolong di-share teman-teman habis ini. Kita minta Dinda Julius untuk membuka materi-materinya, nanti di-share. Ini loh penghinaan dan penistaan Kristen terhadap Islam. Ini penghinaannya. Ini yang ditanamkan kepada orang Kristen supaya benci sebenci-bencinya dengan Islam. Jadi ajaran kasih yang digaungkan selama ini itu hanyalah hoax, itu hanya bullshit, bualan belaka. Mereka tak ubahnya sama seperti Belanda yang ingin merampas anak bangsa dengan penjajahan secara senjata. Sekarang mereka ingin merampas jiwa-jiwa umat Islam dengan cara-cara menjajah akidah. Ingat, mereka adalah penjajah akidah umat Islam. Mereka perampas akidah umat Islam. Dengan cara seperti ini mereka lakukan. Ya, saya kira begitu untuk sementara. Setelah ada yang menyampaikan, setelah semuanya sudah disampaikan narasi oleh narasumber, mohon supaya diulas satu persatu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma.
Oke, itu tadi dari Bang Zuma ya. Kita lanjut ke Akhi Julius untuk membuka apa aja sih yang ada di website STT Nias tersebut. Silakan Julius. Oke, aku buka mungkin teman-teman yang bahas ya, soalnya biar bagi tugas. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu juga bagi teman-teman, jangan lupa juga di follow akun resmi ya. Ya jangan ada lagu kok ada lagu tuh ya, jadi jangan lupa juga di follow teman-teman channel Jangan tampilin nama website YouTube segala macem. Kamu udah kena pelanggaran. Ya, jangan lupa juga di follow Apologet Islam Indonesia ya, Apologet Islam Indonesia. Oke, jadi kita akan tampilkan materi-materinya, mulai contohnya misalnya yang masalah ini ya, Al-Fatihah. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa kita punya dua Tuhan, teman-teman. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, mereka artikan ya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya ada dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rabb. Ilah untuk Tuhan-Tuhan kecil atau berhala, Rabb yaitu Tuhan yang pernah nuzul atau menjelma menjadi manusia sempurna ya. Ini diplesetkan seakan-akan bahwa umat muslim itu seperti mereka. Dan saya rasa ini lagi viral juga karena Edis suka sekali membawa narasi masalah Rabb ini. Kalau teman-teman yang nonton ya debat-debat yang kemarin-kemarin antara Edis dan Apologet Islam lainnya, kalian bisa lihat bahwa materi ini juga dibawa oleh si Edis. Jadi dia mengatakan bahwa umat muslim itu punya dua Tuhan. Ya, jadi ingin menyamakan dengan mengatakan bahwa yang satu adalah Allah, yang satu adalah Nabi Muhammad SAW, itu kita anggap sebagai Tuhan juga. Luar biasa ya. Jadi ini materi-materi yang ada di STT Nias tersebut. Terus ya ini. Ya, jadi dia bandingkan dengan Isa Al-Masih. Jadi dia katakan bahwa Isa Al-Masih memberikan bukti Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan kalimatnya, firmannya untuk mati tersalib dengan tujuan menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Ya, jadi mereka mengajarkan bagaimana supaya dengan menggunakan narasi Islam itu bisa masuk dalam penginjilannya. Ya. Terus kita tahu bahwa yang menguasai hari pembalasan adalah Isa Al-Masih. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ya, jadi cocokmologi seperti yang memang sering disampaikan oleh teman-teman kita yang mantan misionaris, bahwa memang itu diajarkan. Ya. Teman-teman bisa lihat. Nih. Jadi dia mengatakan bahwa di surah 114 Anas itu dikatakan bahwa apa? Berlindung kepada Tuhan manusia. Ya, umat Islam pun mengajarkan kita supaya apa? Berlindung kepada Tuhan manusia. Bagaimana cocok loginya? Bahwa di Islam itu juga mengajarkan bahwa ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ya, luar biasa nih. Tuhan yang menjelma jadi manusia, yaitu Isa Al-Masih ya. Nih. Terus ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan yang menuju jannah atau surga. Dengan mengucapkan ayat ini, umat muslim sedang dan terus mencari jalan menuju surga. Dan kita tahu mereka selalu mencocoklogikan dengan mengatakan bahwa Yesuslah jalan yang lurus itu. Kan gitu. Nih. Ya, mereka cocokkan. Al-Quran menjelaskan bahwa jalan yang lurus yang dicari oleh umat muslim adalah Isa Al-Masih itu sendiri. Ya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan janganlah kamu ragu-ragu akan kiamat itu, dan ikutilah, ini adalah jalan yang lurus. Kata Yesus kepadanya di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi dikatakan bahwa Yesuslah jalan yang lurus. Bang Julius diulas satu-satu aja Bang Julius. Dari Al-Fatihah dulu kita bongkar gitu.
Oke. Kita Misinya dulu komentari deh. gitu ya. Misi mereka belajar Islam dulu. Nah, itu dia. Tujuan mereka belajar Islam. Ya, tujuan Ini belajar tolong Islam. teman-teman yang ada di bawah di download linknya ya supaya tidak dihapus ya, tidak dihapus kemudian oleh Kristen. Nih ya, tujuannya adalah sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Ya, sekedar mengetahui, tapi mengartikan dengan sangat luar biasa. Oke, ya, jadi tadi saya sudah tampilkan yang ini ya, yang Al-Fatihah itu. Bukan dek, tujuannya itu kan digeser ke kiri. Hah? Banyak tujuan. Itu ada tujuannya untuk apa, mendukung pengabaran Injil itu loh. Terus nanti ada Al-Quran surah Ali Imran mereka plesetkan. Yang mana nih? Paling atas. Tujuan. Sudah tadi, udah benar tadi. Nah, Ini ya tujuannya. ya diklik. Yang ini yang tujuannya ya? Oh, Ya. mau di-download dulu, bentar. Jadi di situ Ali Imran mereka artikan supaya dapat bersaksi bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus. Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Kan biadab. Nih ya, untuk sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Untuk membentengi diri dan keluarga, khususnya dan umat Kristen umumnya, dari serangan-serangan kritikan pihak lain, khususnya Islam, yang bertujuan ingin menggoyahkan serta menjatuhkan iman Kristen, supaya menjadi mualaf, dalam kurung murtad dari kekristenan. Supaya dapat bersaksi bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus dalam kurung Isa Al-Masih. Di luar Yesus tidak ada kepastian atau akan keselamatan. Surah 3 Al-Imran 55. Untuk menghindari perkawinan campuran dengan pemeluk agama lain khususnya Islam, dan untuk menolak anggapan semua agama sama saja ya. Jadi mereka pun menolak anggapan bahwa semua agama adalah sama saja. Nah, ini siapa yang telepon nih? Bentar, ada yang telepon. Terus nih, untuk menetapkan iman dan ajaran Kristen yang kita yakini dan Islamologi bukan untuk diyakini sebagai kebenaran yang hak, namun sebagai sarana untuk mendukung tugas perkabaran Injil. Nah, itu dia tujuannya Untuk kan. membedakan mana yang wahyu Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Serta untuk memberikan informasi, Tuhan yang disembah umat Kristen tidak sama dengan Tuhan yang disembah umat Islam. Ya, ini tujuan dari belajar Islamologi. Bentar, saya ada telepon. Lanjut. Yang Isra Mi'raj udah dibahas, Jul. Tolong kalian buka dulu ya, ini ada telepon penting. Belum, Moni. Kita ke Belum. Isra Mi'raj yang fatal ya, boleh ya? Boleh. Arti kata Allah dulu dek. Kitab. Oh, arti kata Allah. Oke, aku udah download. Coba buka. Bentar. Oke. Kita buka satu-satu ya. Arti kata Allah. Oke, ini ya. Bentar. Oke. Di slide pertama kita akan nampak di sini arti kata Allah. Nah, ini Lalu di slide teman-teman kedua- simak. Ya. Kemudian di slide kedua kita akan menemukan ada beberapa huruf peradaban kuno di dunia. Di sini ini maaf ya, ini adalah kesimpulan ya. PPT ini kesimpulan, tidak ada data. Pada zaman dahulu manusia berkomunikasi dengan menggambar benda yang ada di sekitar. Contohnya seperti gambar. Ini adalah asumsi. Di slide ketiga kita akan melihat mereka mendeskripsikan huruf peradaban kuno di dunia, yaitu huruf Hanzi. Ya, mereka mencoba mencocokmologikan di sini menggunakan kaidah berpikir mereka sendiri. Tidak ada data yang tertulis di sini ya, tidak menggunakan literasi apapun. Sementara yang mereka bahas adalah kata Allah. Di slide keempat kita akan menemukan beberapa huruf peradaban kuno di dunia, yaitu huruf Paku. Kita akan lihat ini penggiringan ya. Nah, perhatikan di sini mereka mengutip huruf dari Babilonia. Di slide kelima kita akan menemukan lagi ada penjelasan dari mereka tentang huruf hieroglif lah. Lagi-lagi mereka kita baca dulu selanjutnya apa tujuan. Nah, baru di poin ketujuh mereka secara spesifik membahas kata Allah. Nah, di slide ke-8
Di sini mereka mencocokmologi dengan membuat sebuah pertanyaan. Adakah hubungannya Allah dan 66? Mari kita lihat penggiringan opini, fitnah keji, dan juga apa yang mereka lakukan. Mereka menggunakan Wahyu pasal 13 nomor 18. Saya pelan-pelan di sini. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Dari kesimpulan ayat ini dalam Greek Yunani mereka menunjukkan beginilah bentuk tulisan huruf 666. Lalu translate interlinear dibuatlah seperti ini kurang lebih ya. Mendapatkan kesimpulan seperti ini. Masih cocokmologi, asumsi liar yang tidak berdasar. Di slide ke-10 mereka mencoba untuk menghitung bilangan binatang. Di sini ada nama Muhammad disandingkan dengan nama Lucifer. Lalu digunakanlah ilmu cocokmologi atau cocomotologi atau cocokmologi dimasukkan ke dalam PPT. Ilmiah sekali kalian Oten ya. Ilmiah sekali kalian. Emang otak kalian memang ilmiah banget. Nah, kemudian disamakan antara kata Allah ya. Lalu apa yang dilakukan teman-teman? Mereka melakukan cocok. Ini fitnah. Ini sudah benar-benar fitnah keji. Kenapa? Ini menggunakan kata. Lihat ini. Ini pun koplaknya kalian. Nggak tahu kalian bahasa Arab. Kalian bilang nih bismillah. Koplak betul-betul luar biasa. Kalian tidak berilmu dan tidak berpengetahuan. Yang kalian lakukan hanya kebencian kepada agama Islam. Lihat ya. Kodeks Vatikanus. Kalian cocokmologikan. Kalian mulai mencoba untuk menyamakan, mulai mencoba untuk mencocokmologi. Ini luar biasa, ini fitnah keji loh. Ini tidak ada kaidah ilmiah. Metode apa ini yang kalian gunakan? Cocokmologi, ya, biadab sekali ya. Dosen siapa ini? Nih, ini harus Kementerian Pendidikan harus ikut campur ini, nggak bisa dibiarkan. Lihat, apa ini? Apa literasi apa yang kalian pakai ini? Dasar apa yang kalian pakai membuat cocokmologi seperti ini? Kenapa begitu kebencian kalian terhadap? Apa kaitannya simbol jihad Islam? Apa kaitannya dengan nama Allah? Apa kaitannya dengan 666? Mana penjelasan kalian? Mana daftar pustaka kalian? Mana literasi kalian penegasan bahwa apa yang kalian sampaikan ini ilmiah? Mana? Ini PPT apa? Ini PPT longor ini. Apa kaitannya simbol Islam dengan nama Allah tadi? Kalau saya bisa salib, saya bisa juga melakukan hal yang sama ya. Simbol salib adalah simbol kekejian. Lalu apa kaitannya dengan ini? Tapi kami nggak bodoh seperti itu. Apa yang kalian lakukan ini? Apa kaitannya dengan nama Allah? Inilah mereka mencoba menakut-nakuti Islamofobia yang kalian tawarkan kepada anak-anak kalian. Cebi tolong nanti kalau ada yoga tolong naikkan ke atas. Itu salah satu korban Islamofob yang sudah mualaf 2 hari ini. Ya, menanggapi kita di sini bicara kemarin ya. Ya, kita bicara bukan hanya teori, tapi kita juga memberikan bukti dan implementasi ya. Nah, saya memohon dengan sangat untuk teman-teman APII dan teman-teman netizen Islam, tolong kawal yoga. Tolong kawal yoga ya, perhatikan, tolong kawal yoga. Tolong bantu dia, support dia, karena pun kondisinya pun sedang bermasalah dengan keluarganya karena baru saja mualaf. Lihat ini. Mereka cocokmologikan kata Allah menggunakan apa ini? Kalian sama-sama kan kata bahasa Arab asma Allah. Itu X itu yang tadi lambang pedang ya kayaknya. Iya, mereka cocokmologikan Bunda Rahma. Ini tidak ilmiah Bunda Rahma. Ini keji sekali. Kalau kita bisa mencocokmologikan juga, saya lebih kejam bisa loh dari ini loh. Saya bisa cocokmologikan muka Yesus dengan, tapi nggak perlu. Itu nggak ilmiah. Apa ini? Kebencian yang kalian ajarkan di kampus kalian. Apa kalian sama-samakan begini? Coba, ini yang diajarkan di STT loh. Ini yang kalian ajarkan. Ini memicu kemarahan kami kalian. Kami sudah cukup marah dengan viralnya penghujat-penghujat kalian. Kami sudah cukup marah dengan adanya misionaris yang menawarkan agama kalian kepada umat yang sudah beragama. Kami sudah cukup marah melihat betapa kejinya pendeta kalian berpura-pura berbentuk sebagai muslim lalu menawarkan agama kalian. Sekarang kalian terbukti. Inilah selama ini kalian bilang, kami nggak pernah senggol-senggol agama kalian. Kami nggak pernah senggol. Mana ini loh di STT diajarkan begini. Tunjuk satu ponpes atau kampus Islam yang menjelek-jelekkan Kristen. Lihat ini.
Apa kaitannya ini disandingkan begini? Ilmu apa? Kok metode apa yang kalian gunakan? Metode ilmu apa yang kalian gunakan hingga dapat kesimpulan begini? Tunjukkan sama saya metode ilmunya, metode ilmu apa? Apa metode ini apa? Ilmu apa yang kalian gunakan ini? Cocongorlogi. Kalian takut-takuti anak-anak kalian. Kalian tidak tahu. Bahkan orang yang paling botol pun di Eropa tahu kalau IS itu bentukan Amerika. Kalau saya pakai data, saya akan tunjukkan banyaknya genosida dilakukan oleh kalian yang mengaku anak Tuhan. Woi, yang terlalu lama itu gambar. Ya. Nah, seperti apa yang maksud kalian mempertontonkan ini? Kalian bentuk karakter anak kalian membenci agama Islam. Apa gunanya begini? Kalian tenang anak kalian diajarkan membenci kami, sementara kalian tinggal di mayoritas umat Islam. Hah? Ini cakupannya, mohon maaf deh, ini cakupannya bukan mengajari membenci. Ini cakupannya mengajarkan menghina, menista. Jelas ini juga termasuk di situ. Menistaskan nama Allah disandingkan dengan huruf-huruf yang tidak jelas itu. Kemudian memasukkan, menggambarkan orang Islam. Seperti ini digambarkan orang Islam. Kenapa kok tendensius sekali menghina, Astagfirullahaladzim. Ini penghinaan luar biasa yang kalian lakukan. Kami Tuhan asma Allah ini, ya, kami umat Islam tidak berani merendahkan asma Allah ini. Kalian lakukan apa ini? Kalian samakan dengan binatang. Astagfirullahaladzim. Janganlah picu. Jangan bangkitkan amarah umat Islam. Janganlah saudara-saudaraku, berhentilah kalian. Nanti perang agama di Indonesia ini, itu yang kalian mau? Jangan begitu. Apa yang kalian coba lakukan ini? Ini nama Tuhan kami kalian sandingkan dengan antikristus. Kenapa kalian tidak ilmiah begini? Ini tidak ilmiah sama sekali. Kalian kalau seandainya bertemu di hadapan hakim, depan orang-orang berilmu, habis kalian kami buat. Lihat ini. Astagfirullahaladzim. Kalian permainkan kalimat-kalimat mulia kami. Kalian sandingkan dengan kata-kata di ini. Astagfirullah. Ini yang kalian lakukan. Ini yang kalian lakukan. Ini Asma ini ketika Ratu Ento dituduh menghujat foto yang konon katanya Yesus, padahal bukan Yesus. Kalian laporkan dia ke penjara. Coba kalian lihat ini, Asma yang kami muliakan ini, yang bahkan saya tidak berani menginjak ini, jangankan menginjak, ketika saya datang bulan saya saja tidak berani saya pegang Asma begini, melafazkannya aja saya tidak berani. Kalian, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian buat ini? Apa yang kalian buat ini? Di bawah nih. Dosma di bawah mungkin, biar matanya melihat. Apa yang kalian buat ini? Ya, janganlah, astagfirullah. Nih ya, yang lebih kurang ajar lagi, yang lebih penistaan lagi, saya sudah buka tadi PPT-nya, ya. Waduh, kalian mengebarkan api perang kalian ini. Udah tenang-tenang negara kita loh. Kalian di sini membahas, kalian membahas bab Isra Mi'raj di sini. Hak kalian tidak ada hak sama sekali menjelaskan Isra Mi'raj. Tapi apa yang kalian lakukan? Di slide ke-9. Di slide ke-9, perhatikan. Kalian semua umat Islam download ini. Di slide ke-9 kalian akan menemukan ini. Malaikat yang memiliki 70.000 kepala, setiap kepala memiliki 70.000 wajah. Kalian menjelaskan sendiri dan kalian tidak kutipkan literasi apa yang kalian bawa. Kesemuanya itu diciptakan Allah untuk satu tujuan, yaitu memuja Dia. Mengapa Allah merasa perlu menciptakan makhluk monster seperti itu hanya agar makhluk itu bisa memuja-mujanya tanpa akhir dalam berbagai bahasa pula? Bukankah itu gila? Allah yang benar tidak gila disembah atau dipuji. Binatang. Kalian menyimpulkan sendiri ajaran kami tanpa mengutip satupun ayat, tanpa mengutip satupun dalil, lalu kalian enaknya sendiri mengajarkan ke orang-orang di agama kalian tanpa izin dari pihak Islam. Dan kalian gambarkan gambar-gambaran yang tidak pernah diizinkan dalam Islam. Ya, Allah adalah perwujudan ego Muhammad. Ini apa ini? Ini narasi. Berbahaya, saya bilang.
Allah adalah perwujudan ego Muhammad dan segala yang ia inginkan. Psikologi Allah merefleksikan biadab kalian. Kami yang umat Islam saja tidak pernah bisa mengatakan psikologi ilmu kejiwaan Allah. Kalian menilai psikologi Allah kami. Betapa biadabnya kalian. Jahat sekali loh kalian ini loh. Ini Kan sudah dia ingin penistaan gitu. terang-terangan. Tuhannya kan dihinakan, Uni. Tuhannya dihinakan. Dia Ya. menyamakan gitu loh. Jadi ini bukan lagi seperti yang Bang Zuma katakan. Bukan lagi mengajarkan kebencian. Tapi sudah penghujatan. Kita tidak mau perang di negara ini. Saya tidak mau perang negara ini. Tapi mohon pemerintah setempat. Kita di sini punya kaidah hukum. Mohon Kemendikbud tolong perhatikan ini. Ini kalau tidak ada tanggapan dari Kementerian Pendidikan, saya khawatir. Tidak mau saya negara kita ini hancur gara-gara ini. Kita sudah damai, tenang. Kemerdekaan sudah direbut dengan berperangnya. Jangan diulangi. Ya. Jangan diulangi. Apa ini yang dibuat ini begini nih? Ini yang diajarkan di STT kalian. Katanya tidak mengajarkan kebencian. Allah kami kalian gambarkan psikologinya. Kalian menjewantakan psikologi. Mengatakan psikologi Allah ini penistaan. Bagaimana mungkin kalian bisa mengatakan psi dari kata jiwa, logos dari kata ilmu. Kalian mengetahui ilmu kejiwaan Allah? Hah? Ayolah. Ayolah, astagfirullahalazim. Luar biasa. Mungkin yang lain dulu Bang Zuma. Saya mau pamit. Oh ya, tapi saya sedikit Bang Zuma. Ini penting ya. Ini penting sekali. Karena kadar Allah kita. Tadi ada saudara Yoga naik ke atas. Sebenarnya saya menyuruh dia untuk tidak lagi masuk ke TikTok Bang Zuma. Izin Bang Zuma melaporkan juga ini. Bang Zuma belum saya kasih info. Bang Handi juga sudah tahu. Tapi ini penting. Mungkin ini sangat penting sekali. Ini menyangkut jiwa dan raga seseorang. Jadi Yoga ini baru mu'alaf sekitar 2 hari ini. Beliau adalah orang yang sangat polos, tapi beliau bukan orang bodoh. Beliau sudah diketahui mu'alafnya oleh orang sekampungnya. Tadinya berusaha untuk tutup-tutupi. Tapi karena kemarin Mikana masuk ke Komal dan mendesak dia, menuduh-nuduh dia memfitnah, pada akhirnya satu kampung di tempat si Yoga sudah tahu kalau Yoga ini mu'alaf. Tapi masalahnya di sini adalah Yoga ini anak yang luar biasa Bang Zuma. Jiwanya sangat-sangat muslim sekali. Dia tidak takut dengan apapun karena dia percaya Tuhan itu tidak beranak dan Tuhan itu esa. Tapi masalahnya adalah anak ini saking dia adalah laki-laki yang luar biasa, dia sangat mencintai ibunya. Yang dia khawatirkan adalah adanya orang-orang yang benci dengan kelakuan Yoga karena berpindah keyakinan, akhirnya memberikan informasi kepada ibundanya. Ini sudah saya bicarakan juga dengan Ketua API Sumatera Utara, Bang. Nah, jadi saya meminta kalau teman-teman mengawal bersama itu bukan berarti harus ikut campur ya. Urusan keluarga biarkan mereka selesaikan. Yoga seorang laki-laki, dia harus bertanggung jawab dengan dirinya. Tetapi di sini saya minta kita mengawasi dalam artian tolong seandainya Yoga masuk ke komal-komal antum yang buka komal, jangan diizinkan beliau berbicara banyak dulu tentang agama. Itu yang saya meminta tolong. Saya tidak mau beliau terpeleset bicara kemudian digunakan untuk menyerang beliau sendiri. Mungkin gitu Bang Zuma. Itu yang penting saya sampaikan di sini. Sekarang kita mau bahas ini lagi atau sampaikan Julius dulu yang sampaikan. Saya lagi buka materi yang lain. Jul, gantian Jul. Jul, bangun Jul. Lanjut. Aku lagi nggak bisa, laptopku lagi jauh. Aku lagi turun. Oke, aku buka yang lain dulu. Bentar, Abang Zuma mungkin ada yang mau sampaikan dulu, Bang. Iya, satu-satu topik itu tadi. Banyak sekali yang perlu ditanggapi tadi itu. Mestinya kalau menampilkan satu gambar ditanggapi, pindah lagi gambar lain ditanggapi gitu. Tanggapi dulu Bang, itu yang udah saya tampilkan itu. Ya, saya hanya ingin mengatakan mereka melakukan ini karena kebencian, bukan karena ilmu. Tidak ada sama sekali ilmu yang bisa mengantar manusia untuk memahami tentang Islam seperti itu tadi. Ini karena kebencian saja. Benci terhadap Islam. Kebencian terhadap Islam menandakan bahwa kasih hanyalah slogan biasanya, aksesoris saja. Faktanya mereka menanamkan kebencian kepada mahasiswa yang nantinya akan menjadi lulusan sarjana. Setelah jadi sarjana,
ada yang menjadi guru, menjadi pendeta, dan seterusnya. Dan itu akan terus mengajarkan kebencian-kebencian itu kepada anak-anak bangsa. Artinya, ya kita lihat, apakah umat Islam diam? Hanya diam saja. Setelah kemudian Islam dipretelin sedemikian rupa, Allah dihinakan, dinistakan sedemikian rupa. Coba teman-teman renungkan, apakah ini mau dibiarkan? Ayo, masihkah kita ingin membiarkan orang berjoget-joget? Jadi kalau ada kemudian orang berjoget di depan Ka'bah, itu tanda-tanda bahwa memang mereka sudah ditanamkan kebencian terhadap Islam. Bukan sesuatu bukan hal biasa ini. Bukan sesuatu yang biasa. Ini lembaga pendidikan resmi milik mereka, menistakan Allah, bukan orang per orang. Ini lembaga secara terstruktur. Ini loh, nyata di depan kita loh. Ayo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya kembalikan kepada sahabat-sahabat muslim yang lain. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perlu kita lakukan atas pertanyaan Bang Juma, ya sebagai seorang yang beragama Islam, karena ini sudah dilecehkan, terus di dalamnya ini lembaga sekolah tinggi teologi yang tergabung dalam Kopertis di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikti ini masuk perguruan tinggi gitu ya, di bawah naungan Kopertis ya, atau kalau Sumut itu wilayah apa ya. Ya isinya tampilannya adalah ya kebencian. Dan yang perlu kita lakukan ya kita somasi. Kita beri waktu berapa hari, kemudian habis kita somasi, dia tidak segera keluar, dihapus, dan kemudian secara kelembagaan minimal, karena ini sekolah tinggi bukan rektor, hanya dekan, ya dekannya dan Sivitas Akademi ya mungkin bisa mengeluarkan statement minta maaf kepada umat Islam secara terbuka. Ya tolong di-mute dulu dong itu, pusing kalau apalagi tadi, tolong di-mute dulu ya. Ya itu harus somasi dulu berapa hari, kemudian dia harus minta maaf secara terbuka. Apa maksudnya gitu loh. Ya kalau tidak, ya kita akan proses. Ada 2 jalur yang bisa kita proses di sini. Jalur hukum dengan kita harus kepada ya kementerian. Ini kampus ini harus ditutup. Bisa merusak toleransi antar umat beragama. Karena isi-isinya adalah kebencian. Ya outputnya adalah ya banyak kita rasakan sekarang. Baik keluar dari sana atau alma mater maupun bukan, ya kita sering tiap hari disuguhkan dengan datangnya mereka dengan penuh kebencian terhadap Islam. Mereka mengambil gambar-gambar bagaimana seorang muslim mempertahankan akidahnya, ya mereka mengatakan umat Islam itu penuh kekerasan. Kenapa bukan Tuhan Anda? Kenapa tidak ada satupun di sana yang berbau Yunani? Kenapa tidak ada satupun di situ berbau pagan? Kenapa nggak mengkritik bagaimana orang mencium patung? Kenapa bukan itu yang dikritisi? Kenapa sampai mengkritisi Islam di sana gitu dengan cara yang biadab? Ya intinya kalau menurut saya itu tadi pertanyaan Bang Juma saya jawab ya somasi, ya kita jalur sesuai prosedur yang berlaku. Itu dari saya sebelum nanti saya tanggapi satu persatu yang ada di layar. Lanjut. Oke, saya izin sedikit. Gini, ini kan mendirikan sekolah ya semacam kampus STT ini tentu ada izin kan? Izin tentu saja dengan izin ini pihak Departemen Pendidikan ya pasti melihat kan kurikulumnya. Pasti udah dia lihat kurikulumnya kan. Baru dikasih izin apa saja kurikulumnya, atau memang nggak ditampilkan kurikulumnya, nggak disampaikan ke pihak pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Pendidikan gitu ya. Silakan.
Silakan Pak D. Sugih atau Bang Zulkifli dari tadi belum ada ini narasi. Ada yang mau ditanggapin sebelum gantian sama yang lain? Yang request sudah banyak banget. Ya kalau ini kan udah nggak benar ini dikasih izin mendirikan sebuah Bentar Bunda. Tahan dulu Bunda. Bang Zulkifli monitor. Aduh teman-teman kalau naik tolong saya fokus tambahkan sedikit ya teman-teman. Silakan. Nanti bagaimana caranya supaya kita mendesak pada Kementerian Pendidikan ya untuk menutup semua sekolah teologi yang ada di Indonesia ini. Setuju. Ya, karena ini sangat mengkhawatirkan. Ini sangat membahayakan. Karena isinya mengajarkan kebencian dan penghujatan terhadap Islam. Ini pemerintah harus turun tangan. Pemerintah harus turun tangan. Karena kalau dibiarkan ini bahaya. Ini ancaman yang sangat luar biasa yang bisa merusak keharmonisan anak bangsa lintas agama. Ini kalau toh ke depannya juga atau ada ditemukan juga pondok-pondok pesantren yang menanamkan kebencian seperti ini, tutup juga. Sekolah tinggi Islam kalau ada yang menanamkan juga kristenisasi seperti ini, tutup juga. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Ini nggak bisa dibiarkan. Sebuah lembaga resmi, sebuah lembaga pendidikan menanamkan kebencian kepada anak bangsa, kepada salah satu agama yang resmi di negara ini, itu ancaman buat negara. Itu ancaman. Adanya kekuatan yang digalakkan kemudian yang didukung oleh lembaga pendidikan untuk membenci salah satu agama di Indonesia ini, itu ancaman. Ancaman bagi keutuhan Indonesia ini. Dikatakan Indonesia ketika agama Islam dan agama yang lainnya saling rangkul satu sama lain. Tapi yang mereka pertontonkan ini sudah melampaui batas. Ini sudah tidak bisa dimaafkan yang kayak gini. Nggak bisa. Nggak bisa sekedar hanya minta maaf. Nggak ada. Saya minta kalau bisa ini ditangkap semua ini. Pendiri-pendiri sekolah yang kayak begini ini ditangkap ini. Kenapa ditangkap? Karena mengajarkan tentang Islam tidak sesuai dengan kaidah Islam. Ditangkap. Karena dia menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah. Jangan cuma sekedar minta maaf, nggak ada minta maaf. Nggak ada minta maaf. Maaf, minta maaf sama Allah sana. Proses hukum harus berjalan. Tutup semua STT, kita minta kepada pemerintah, tutup. Ya, jangan sampai umat Islam marah, ditutup. Jangan sampai kesabaran umat Islam itu habis. Sebelum itu terjadi, kita minta pada pemerintah tutup seluruh STT yang cakupan kurikulum pembelajarannya sama seperti STT yang tadi. Tutup. Begitu juga kalau ada sekolah tinggi Islam yang mengajarkan kebencian terhadap Kristen atau salah satu agama di Indonesia ini, tutup juga. Tutup juga. Karena ini sudah merusak organ otak anak bangsa untuk membenci kepada agama saudaranya. Kalau yang dilakukan apologet Islam ini adalah menjabarkan kemudian tuduhan, hinaan, penistaan, tanggapan buruk, miring terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah. Sedangkan sekolah tinggi ini bukan. Sekolah tinggi ini memang betul-betul menanamkan kebencian terhadap anak bangsa yang tidak seagama, yang tidak seakidah dengan agamanya. Jadi kita menghimbau kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, untuk segera mengambil tindakan, tutup dan berikan ganjaran hukuman kepada seluruh yang ada di sekolah tersebut, di lembaga tersebut, utamanya para pendiri, guru-gurunya, stafnya yang memang secara kelompok
terstruktur, terencana dan masif untuk menanamkan kebencian kepada mahasiswa yang ada sekolah di situ. Ya, sebelum kemudian negara kita ini yang sudah aman menjadi kacau dikarenakan adanya agama yang mengaku agama kasih kampret, kasih biadab, tai ayam, ngaku-ngaku agama kasih tapi anjing. Malu kalian apologet Kristen naik-naik di komal Islam, kasih Kristen agama kasih, anjing biadab. Ini cerminan agamamu yang kau jual kasih itu. Tak ada kasih, yang ada hanya kebencian dan kebencian. Ya, tolong sekali lagi saya menghimbau kepada pemerintah untuk menjadi perhatian khusus pada pemerintah yang baru saat sekarang ini. Tolong, ini ancaman besar untuk kesatuan negara yang kita cintai ini. Kita yang mayoritas penduduk Islam di negara yang kita cintai ini sudah dirobek-robek akidahnya oleh sebuah lembaga pendidikan Kristen, lembaga kasih biadab. Mohon supaya suara kami didengarkan. Ya. Karena ini sangat bahaya, sangat membahayakan. Mohon supaya diperiksa semua sekolah tinggi Kristen, agama kasih palsu. Tolong supaya diperiksa semua sekolah-sekolah STT ini. Biadab, tidak berpendidikan, tidak mencerminkan sebagai lembaga yang mendidik anak bangsa. Justru mempertontonkan kebencian yang nyata-nyata tidak mencintai negara ini. Itu bukti kalian tidak cinta negara ini. Negara ini penduduknya mayoritas Islam. Kamu bisa merasakan indahnya, nikmatnya hidup di Indonesia karena pajak yang dibayar oleh umat Islam yang jauh lebih banyak daripada kalian. Pajak-pajak kami yang kalian nikmati itu. Kalian malah menanamkan kepada diri-diri kalian kebencian terhadap Islam. Ya, sekali lagi saya atas nama Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia meminta dengan hormat kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, untuk segera mengambil tindakan nyata, tutup sekolah semua STT Kristen yang memberikan dan mengajarkan kurikulum kebencian terhadap agama Islam. Tutup. Begitu juga kalau ada sekolah tinggi Islam yang menanamkan kebencian kepada agama di luar Islam. Tutup. Karena itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya. Karena mereka menanamkan secara sepihak kebencian kepada satu golongan, satu agama. Ya, kalau Anda ingin tahu tentang Allah, ingin tahu tentang Isra Mi'raj, ingin tahu tentang Al-Fatihah, mari kami dari Apologet Islam Indonesia buka diri untuk berdiskusi. Termasuk yang mencanangkan kurikulum itu, saya tantang kalian diskusi offline dan disiarkan di TV nasional. Terkait dengan Al-Fatihah, terkait dengan Allah, terkait dengan Isra Mi'raj, atau apapun yang kalian benci dari Islam. Jangan kau menusuk anak bangsa dari belakang. Ketemu kita, diskusi kita, bahas apa yang kalian bencikan di Islam. Ajaran kasih, jual-jual kasih. Kasih kampret. Sekali lagi, saya meminta, kami dari Apologet Islam Indonesia meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan sebelum
hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Karena ini bukan lagi oknum, ini bukan lagi anak Batak satu orang, ini lembaga. Nggak bisa dibiarkan. Ini nggak bisa dibiarkan. Dan satu hal lagi, saudara-saudara yang ada menyaksikan ini dan melihat dan serta mengetahui hal ini, inilah cerminan agama yang mereka gaung-gaungkan kasih. Ini aslinya sudah nampak, ini terlihat. Yang selalu mengatakan kasihilah musuhmu, anjing, anjing. Musuh tidak kau cari, kami bukan musuhmu, anjing. Tapi kau hina, kamu rendahkan, kau nistakan Islam, kau hinakan Allah, kau hinakan Al-Quran, kau hinakan kami seluruhnya. Padahal perintah di dalam mulutmu, anjing, kau bilang kasihi musuh. Mana itu biadab? Mana kasihi musuh? Mana? Mana kasihi musuh itu? Mana? Kami umat Islam tidak ngapa-ngapain. Kami tidak mempretelin agamamu. Kami tidak membuat lembaga untuk membenci agamamu. Kami tidak membentuk lembaga sekolah untuk membenci agamamu. Kami tidak ada universitas sekolah tinggi untuk khusus membenci agamamu. Tak ada. Kau ngaku agama kasih. Ini yang kau bilang kasih. Kasihi musuh ini. Hah? Ini yang kasihi musuh itu. Ya, mohon supaya ini menjadi perhatian khusus pada anak-anak saya apologet Islam Indonesia. Ketika nanti kalian berdebat dengan orang-orang Kristen, sampaikan mereka itu punya kasih palsu, kasih data-data yang tadi. Nih buktinya kasih palsu. Ini buktinya kalian mengatakan kasihi musuh itu bullshit. Yang berjuang toleransi biadab, tai ayam. Lapor sana sini, mau tutup api supaya tidak ada lagi perdebatan, supaya terjadi toleransi. Anjing, biadab. Ya, ini kalau tidak ditutup sekolah tinggi ini, kalian umat Islam kira-kira mau membiarkan hal ini berlanjut? Tentu tidak, bukan? Tentu enggak mau. Dan kita tentu tidak mau terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk itulah kita minta secara resmi kemudian nantinya mari kita bersatu minta kepada kementerian untuk segera menutup sekolah ini. Ya, saya kira begitu sementara dari saya, silakan diambil alih teman-teman yang lain. Makasih. Assalamualaikum Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberikan berhubung ini ranahnya di dunia pendidikan, izin memberikan tanggapan Gurunda. Halo, anak. Silakan Bang. Silakan. Oke, yang pertama jadi gini, saya sudah WA Gurunda Zuma di secara Japri. Tolong dilihat Gurunda itu, tapi tolong jangan sebut namanya Gurunda. Jadi yang pertama itu jadi yang saya kirim ke Gurunda adalah nomor dari Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. BAN PT itu apa, teman-teman? BAN PT itu adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi setiap perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan itu wajib diakreditasi. Dan ternyata setelah saya cek di pangkalan data di PD Dikti, Sekolah Tinggi Teologi Nias, ini ya gambarnya kan, ternyata sekolah tersebut akreditasinya apa ini? Tidak dapat akreditasi. Ini nomornya, kalau teman-teman mau cek, mau pengaduan juga langsung nih bisa. Nah, mantap lah ini. Kita dapat semua kan di sini. Ini alamatnya.
ya. Bagi mahasiswa yang mau sekolah di sana, cek dulu ya sekolah tinggi kalian ya, STT kalian ya. Tapi izin saya hanya menyampaikan hal tersebut, bahwasanya saya juga berusaha untuk menyuarakan ini kepada seseorang yang saya nggak bisa sebut di sini. Itu ilegal gitu maksudnya? Bukan ilegal, belum terakreditasi ini. Bukan ilegal, tapi belum terakreditasi. Jadi akreditasi itu gini. Akreditasi itu kalau dulu ABC, sekarang A ini unggul. ABC sekarang kan ya. Sekarang yang akreditasi bukan ABC, sekarang itu baik sekali, unggul. Nah, STT ini di antara 3 yang saya sebutkan nggak ada. Nggak ada gitu loh. Kayaknya pendiriannya tahun 2006 nih, kayaknya. Ya kan? Gitu. Jadi saya akan, insya Allah saya akan minta nomor. Saya nggak sebut siapa, ya. Saya nggak sebut siapa. Saya akan berusaha yang saya bisa untuk memperjuangkan hal ini. Tadi guru kita sampai emosi seperti itu. Saya ya gitulah ya intinya teman-teman. Ya silakan kalau mau di screenshot teman-teman. Silakan. Oke. Mau di screenshot ya. Ini dari PD Dikti. Dari PD Dikti langsung ya. Pak, ke kiri lagi Bang Ar. Ke kiri. Loh, malah kanan itu. Jalannya biar kelihatan. Jalan Golkar itu. Alamat ya. Jangan lama-lama ya, takut ke ban. Tadi Juli sudah kena. Nanti rungkat. Oke. Udah ya. Gitu aja. Aku izin mute lagi guru-guruku sekalian. Mohon maaf kalau informasi yang saya berikan ini terlalu menyakitkan. Ya lanjut, silakan yang lain. Oke. Kalau boleh nambahin ya. Lanjut aja Bang Andi, silakan. Jadi kalau masih sekolah tinggi itu masih bukan rektor. Rektor itu universitas. Ini masih dekan. Terus tadi Bang Ardi akreditasinya belum ada. Itu artinya belum bisa ujian nasional sendiri. Gitu ya. Dia bisa ujian sendiri, tapi untuk yang skala nasional dia bisa ke kampus yang terakreditasi baik atau unggul. Itu kan masih kosong. Kedua, izin sekolah yang kayak beginian, yang cenderung berbau agama, itu izinnya dari Kementerian Agama, kalau dia dari Dirjen Minmat Kristen. Jadi biasanya kalau misalnya UI Hidayatullah itu rektornya diangkat langsung oleh Kementerian Agama Dirjen Minmat Islam. Kalau dia ini dekannya terafiliasi langsung ke Dirjen Minmat Kristen. Jadi sasarannya nanti ya ke Kementerian Agama Dirjen Minmat Kristen di Kementerian Agama. Karena ini sekolah yang bernaung di membawa agama tertentu. Itu ya. Tapi sayangnya adalah di dalam materi-materinya itu cenderung membuat perpecahan, isinya kebencian. Dia membahas bukan area dia. Jadi alumninya, mahasiswanya itu ditanamkan kebencian. Sekian dari 2006 kalau nggak salah tadi terdaftar sampai sekarang. Sudah berapa alumninya yang di luar sana? Mungkin tiap hari yang dihadapi Banyuma, tiap hari dihadapi Pak Desugi dan lain-lain gitu loh. Ya pantas saja mereka punya ilmu bagaimana membahas hadis, bagaimana mempergunakan kata Allah, bagaimana menjelaskan Isra Mi'raj, bagaimana menjelaskan yang lain. Sudah diajarkan mulai dari semester 1 sampai selesai. Mungkin juga ya, kalau mereka tidak piawai dalam membenci Islam, ya sekali lagi saya ulang nih, mungkin juga sekolah tinggi ini kalau tidak piawai membenci Islam, dia nggak mungkin dikasih lulus A, ya mungkin disuruh ulang atau minimal dapat D. Tapi kalau piawai memainkan kata-kata bahwa Al-Fatihah itu duluan ada sebelum Nabi menerima wahyu,
terus Isra Mi'raj itu begini, Islam itu seperti ini dan seterusnya. Nah, mungkin mereka tidak lulus. Jadi alumni dari sini, alma mater dari sini semua ini, kemungkinan besar yang kita hadapi, termasuk orang yang berkoar-koar selama ini. Ya, jadi ini terbongkar sudah bahwa memang diajarkan mereka itu penuh kebencian terhadap agama Islam. Jadi untuk memperkuat akidah Kristennya ini kampus harus memang penuh kebencian dengan agama Islam. Ini agama apa? Ini ajaran apa? Ajaran kasih kok harus membenci terus memperkuat iman gitu. Nah untuk itu ya kami setuju kepada Bang Joma sebagai Panglima ya kita harus melalui proses ini segera harus kita tindak lanjuti begitu. Ya kita harus bersurat secepatnya. Kemana kita tujukan ada banyak cara gitu loh. Mungkin kita harus bersurat ke Kementerian Agama, CQ, Dirjen Binmas Kristen, DPR RI, DPD, kalau perlu kepada Presiden. Bahwa ini harus segera. Saya setuju dengan Bang Nyoma. Sekolah tinggi yang kayak beginian, ya, materi kuliahnya adalah kebencian, ditutup. Begitu juga kalau ada perguruan tinggi Islam yang isinya membenci agama lain, itu juga harus ditutup. Supaya nanti generasi-generasi berikutnya tidak lagi menutup kupingnya kalau mendengar azan, tidak lagi meludah kalau melihat orang sholat, tidak lagi naik tensi darahnya kalau melihat umat Islam lagi sholat dan seterusnya. Ini yang diajarkan. Perlu juga dicek itu loh. Bukan ini saja, perlu juga dicek bagaimana sekolah minggu, apa yang diajarkan kepada anak kecil itu. Perlu juga dicek itu loh. Sekolah-sekolah SMP Kristen Prater, SMA Kristen atau SMA Prater gitu, perlu dicek juga. Jangan-jangan juga ada unsur-unsur kebencian terhadap agama Islam mata pelajaran mereka. Kan nggak ada yang ngontrol di dalam. Ya untuk sekali mereka ini berani membuka diri, berarti mereka berani untuk diaudit, mereka berani untuk dikoreksi, dan mereka berani untuk ditutup. Segitu dari saya. Mudah-mudahan kita live pada kesempatan kali ini, yang berkompeten mendengarkan segera mengambil tindakan. Sekolah ini segera harus ditutup, tidak ada cara lain. Termasuk alumni-alumninya, ini yang penting nih. Alumni-alumninya yang telah memegang sarjana teologi dari kampus ini dicabut. Tidak sah mereka. Karena apa? Berdasarkan kebencian, membenci agama Islam, dia bisa menyandang gelar sarjana teologi. Sekian dari saya. Ya, izin nambahin data sebentar ya. Boleh, Gurunda? Teman-teman? Boleh. Bang Julius? Boleh. Nah, ini aku barusan buka. Jadi gini, semua universitas, semua sekolah tinggi, semua institusi itu wajib yang namanya mempunyai akreditasi, ya. Baik itu dalam Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan itu wajib mempunyai akreditasi. Kita cek di sini, kita punya websitenya BANPT ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.or.id, hasil akreditasi institusi. Misal kita ketik ini, Universitas Negeri Surabaya, peringkatnya unggul. Di sini ada nomor SK-nya, di sini ada tahun SK-nya, ya kan? Oke ya, ada. Kita cek sekarang. Ini mahasiswa STT Nias silakan dilihat ya. STT ya, spasi Nias. Oke ya, kita enter. Apa yang terjadi? No matching records found. Gak ada. Tidak ditemukan. Sebentar ya. Gak ada teman-teman. Ya. Oh itu besar semua, harusnya kecil Ardiansa. Ya udah nih, aku ganti kecil ya. Nias. Sama aja nggak ada. Jangan disingkat. Oke, jangan disingkat. Oke. Gak apa-apa. Sekolah tinggi spasi teologi
Nih ya, Sekolah Tinggi Teologi tulisannya gimana? Biasa ya, teologi. Pakai H, saya ingat saya. T-nya pakai H. Oke, ini nggak pakai H ya, ini nggak pakai H, nggak ada. Nggak pakai H, nggak ada. Ya Nias ya, kita pakai H sekarang. Teologi Nias, kita klik enter. Sama aja. Selamat datang di Sekolah Tinggi Teologi Nias yang tidak terakreditasi. Lanjut. Coba UIN Hidayatullah. Ada nggak? Tak. Gimana? UIN. Oke, sebentar. UIN Hidayatul, gimana tulisannya Bang Andi? Biasa? Hidayatullah ya biasa. Nongol kok itu. Dia nanti membetulkan sendiri. Kalau UIN itu ya, kalau UIN banyak teman-teman di sini ya. UIN di sini sekolah tinggi salah satunya aja. Iya, ya di sinilah. Ya nanti bisa diketik sendiri lah ya. Kalau kurang, ini ban PT ya, teman-teman. Ban PT. Silakan di terus masuk di data akreditasi gitu, teman-teman. Oke, silakan yang lain. Bang Hadi dan kawan-kawan, lanjutkan Bang Hadi. Oke, mungkin aku sedikit iklan aja bentar-bentar ya teman-teman, karena sekaligus mau mengumumkan juga bahwa ya, bagi teman-teman jangan lupa juga di subscribe ya channel YouTube. Tunggu, gedein chat. Ya, Apologet Islam Indonesia yang logonya biru ya. Soalnya ini channel baru, channel yang satu lagi sudah tidak dipakai, dan di sini isinya itu adalah kegiatan dari APII. Jadi ini bukan channel debat ya. Jadi bagi teman-teman tolong bantu promosikan. Yang pasti ini bukan channel debat, ini bukan menara siar. Jadi bagi teman-teman yang mau nonton debat bisa di channel-channel yang biasa teman-teman nonton. Ya, channel YouTube yang biasa teman nonton, misalnya di Bang Zuma kah, di channel Bang Handi kah, ya, atau channel yang lain. Khusus kegiatan yang dilakukan oleh API itu akan ditaruh di Apologet Islam Indonesia. Yang logo biru yang ada ini. Ada Ustadz Wafi lagi senyum. Oke, itu aja Itu pengumuman. Julius saja belum subscribe itu gimana itu? Oh, ini akun dia sendiri ini, beda. Akun dia sendiri. Oke, ya itu aja. Lanjut. Ya, sekarang giliran Pak D. Sebagai pengurus teras juga, Pak D, gimana tanggapannya kalau ada sekolah tinggi begini mengajarkan kebencian? Ayo Pak D, bicara Pak D. Udah banyak tadi aku sebenarnya Bang Andi. Jadi aja, kasih Bang Filipus saja nanti gantian sama Bang yang di bawah. Filipus, Bang Silakan Filipus. Bang Filipus. Ya, Sebelum gantian sebentar yang di bawah. informasi sebelum Bang Filipus. Bang Handi tadi ada UIN-nya, tapi namanya bukan UIN ya. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Itu ada Bang Handi. Oh, kalau negeri iya pasti. Oke. Ya itu UIN kan negeri. Iya betul, UIN negeri. UIN Sorry. Hidayatullah itu maksudnya UIN Syarif Hidayatullah itu maksudnya. Ya. Tadi aku ngetiknya nggak ada Syarif Hidayatullah, ya makanya nggak muncul. Sekarang muncul. Dia tahun peringkatnya unggul, tahun SK-nya 2024 barusan berarti dia. Lanjut. Unggul ya. Oke, silakan. Bentar, sedikit Bang Ardi. Tapi di sini ada sertifikatnya itu akreditasinya C loh. Aku lihat di Instagramnya, dia dapat Di mana? sertifikat. Aku kirim ke WA ya. Nih. Oke. Kalau istilah C sekarang baik sekali. Nggak dan ada unggul. istilah C, nggak ada sekarang, lagi Cep. C. Nggak ada. C sekarang nggak ada istilahnya. Udah ini dijadiin ini aja. Bodoh amat mau ABC nggak penting buat kita. Tapi dia pakai ini. Coba kirim Dek. Mana Dek? Udah di WA. Kok Bang Handi sih? Lupa namanya. Bentar. Bang Handi juga. Coba cek di ban PT. Sudah saya cek di ban PT. Teman-teman, sudah. Barusan Di ban kan saya PT cek nggak di ban ada. PT. Kalau di Nggak ada. Instagram dia nulisnya dapat sertifikat akreditasinya C. Lihat tuh Bang Ardi. Silahkan Tunggu, Bang aku Christian. Tipu-tipu lanjut, silakan. lagi. Udah. Saya hanya ya terima kasih host ya, dan juga salam permisi dan salut kepada gurunda kita, pembina dakwah kita di API ya, dan juga teman-teman bahkan senior-senior saya di sini. Sebenarnya dari semua pernyataan yang ada di atas dan juga semangat membara dari Bang Zuma untuk menjelaskan kebobrokan mereka itu, saya hanya bisa mengatakan, oh,
Saking sudah pahamnya saya dan saking taunya saya siapa mereka. Karena saya sendiri adalah seorang yang pernah dididik di sekolah teologia, kemudian di pondok pesantren, dan juga sekarang menjadi mahasiswa semester 6 di Institut Agama Islam. Ya, tercatat saya sekarang semester 6 pendidikan agama Islam. Dan tentu saja saya bisa sangat memahami perbandingan ilmu pengetahuan yang kami terima dari ketiga institusi pendidikan. Baik itu pesantren, Institut Agama Islam maupun sekolah teologi yang pernah saya makan bangku sekolahnya ya. Jadi saya hanya bisa berkata, oh memang betul saya hanya tamatan sekolah pendeta yang paling rendah ya, atau yang disebut dengan sekolah Alkitab saja. Tidak ada tingginya, tidak ada kata STA atau STT-nya, tapi sekolah Alkitab saja. Saya lulusan sekolah Alkitab Merauke angkatan 10-11 ya. Dulu pendeta Jeffrey Rengkung MTH adalah rektor bukan rektor ya, direktur sekolah Alkitabnya atau kepala sekolah Alkitabnya. Bang, lanjut saja Bang, tanggapi yang Nias, jangan kepanjangan. Kita di bawah banyak yang mau nanggapi juga. Bentar, Mbak. Iya Mbak, ini jadi nggak asik nih. Oke, saya sampai situ aja. Pokoknya ya gantian. Oke, sudah. Pak D, ada yang mau ditambahin Pak D? Dari tadi Pak D belum nanggepin nih untuk channelnya. Ya, sebenarnya ketika saya melihat kasus seperti ini ya, saya itu melihat latar belakang. Apa yang melatar belakangi hal-hal ini terjadi gitu kan. Sebenarnya mereka ini orang-orang yang putus asa. Betapa ambisinya itu sangat kuat untuk menjadikan Kristen itu mayoritas di Indonesia. 350 tahun mereka itu sudah berusaha berjuang keras mengkristenkan Indonesia melalui penjajahan, gagal. Ya, kemudian mereka melalui seperti yang saya sebutkan tadi, penyamaran gagal. Melalui indomisasi dan sebagainya gagal. Nah, sekarang trik yang dia pakai yaitu tadi, termasuk menjelek-jelekkan Islam. Jadi ketika dia itu bercermin, mukanya nampak buluk, ya bukan wajahnya yang di skincare, didempul kasih skincare, enggak, kacanya yang dipecah. Nah seperti itu, saya melihat itu seperti itu. Jadi bagaimana supaya Kristen itu bisa menjadi maju, menjadi mayoritas, jelek-jelekkan agama lain. Nah begitu caranya, yang saya lihat seperti itu sih, dasarnya itu seperti itu, Mbak Cebi. Gitu aja, terima kasih. Oke, sudah. Itu loh izin ya, yang paling aneh kenapa di dalam materi pelajaran ini kan pasti kuliah umum kalau nggak salah, bisa juga MKDK, bisa MKDU gitu ya, yang pernah kuliah ya. Kalau ini sampai MKDK, mata kuliah dasar khusus, wah ini didoktrin mulai dari semester 1 sampai selesai kebencian terhadap Islam. Ini harus diaudit. Diaudit ini dosennya ilmunya dari mana, mengajarkan kebencian. Ya, ini bahaya ini, mendoktrin anak yang masuk kuliah di sana. Karena tidak menutup kemungkinan juga mahasiswanya bukan dari Kristen saja. Mungkin ada umat Islam masuk di sana. Jadi doktrin mulai dari semester 1 sampai 8. Bisa jadi nilai MKD, kalau ini MKDK, wah, yang nilainya bisa harus berapa SKS ya kalau MKDK ya? Kalau nggak salah 4 SKS ya. Wajib hukumnya untuk membenci, naudzubillah bin zalik. Jadi mata kuliah dasar umum itu ya umum saja. Tapi kalau masuk mata kuliah khusus gitu ya, yang nilai kreditnya 4 misalnya, wajib harus lulus. Wah, terdoktrin. Mulai dari semester 1 sampai 8. Pantesan kalau outputnya udah menjadi STT sangat membenci. Udah terdoktrin dari semester 1. Berbahaya ini kampus. Harus segera ditutup. Gitu ya. Karena saya tadi lihat masih membuka pendaftaran mahasiswa baru loh. 2022-2023. Gak tahu nanti 2024 masih menerima mahasiswa baru. Parah ini kalau begini terus.
harus segera dihentikan. Kita cek nanti ya. Mudah-mudahan nanti Kementerian Agama, Dirjen Bina Kristen tolong diaudit lah itu. Apakah ada MKDK, mata kuliah dasar khusus Islamologi, membenci Islam dengan cara-cara licik seperti ini. Membaca Al-Quran saja nggak bisa, tapi cenderung membahas bagaimana menista, mempergunakan kata Allah dengan sebenarnya. Itu yang paling parah tadi itu. Lafaz Allah itu diberi seekor ular. Jadi gini Bang Andi. Iya gimana? Kalau menurut saya kita tidak perlu menunggu respon dia, apakah dia mau menutup atau tidak peduli amat. Jadi kalau bisa kita langsung mengambil tindakan secara hukum. Itu kalau menurut saya begitu. Karena ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, ini betul-betul disengaja, yang betul-betul tujuannya itu menyesatkan mahasiswa-mahasiswanya ya, karena memberi informasi tentang Islam yang tidak benar. Maka dari itu kita tuntut ini secara hukum. Saya harap api sumut segera bergerak begitu Bang Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya, insya Allah nanti saya coba menggaungkan ini di Gapai, karena ini termasuk ranahnya Gapai juga kan, adanya penistaan. Untuk segera kita bisa bergerak ke Kopertis dan ke Depak gitu untuk di Medan. Itu yang sedang saya usahakan. Kopertis wilayah berapa di sana, Bang Saiful? Wilayah Selatan Kopertis wilayah berapa ya? Sebentar saya cek dulu ya. Kalau kita wilayah, kalau di tempat saya wilayah 7, Jatim itu 7. Tapi tahu nggak, Cebi tahu nggak? Gimana? Ada yang kalian pasti wow gitu loh ngelihat data yang dikirimkan Cebi. Tahu nggak, Cep? Enggak tahu, coba. Nggak tahu kan? Lu mau kaget nggak? Mau dong, kaget bareng dong. Oke, kita cek ya. Kita cek ya di sini. Yang aku kirim tadi bukan? Iyalah. Oke. Ya, kita cek ya. Ini dikirim oleh Nona Cebi. Sertifikat akreditasi dari BAN PT. Saya nggak tahu ya, benar atau tidak. Saya nggak tahu. Saya di sini netral aja ya. Program studi pendidikan agama Kristen. Jadi gini, Cep. Ini adalah sertifikat akreditasi program studi, bukan sertifikat akreditasi institusi. Nah, beda kan? Ya, oke ya. Tapi mari kita cek, Cep. Di sini sertifikat akreditasi program studi ya, bukan institusi ya. Program studinya namanya apa? Pendidikan agama Kristen. Kita cek. Nomornya ya, diingat-ingat 7517-SK-BAN-strip PT AK-PPJ X1-2020. Oke ya, diingat-ingat. Dan aku sudah ketik di sini. Sudah ketik nomor SK-nya 757-SK-BAN-strip PT AK-PPJ. Kok ada PPJ mak, kacau kali nih. Ini ya X1-2020. Kita cek di sini. Selamat datang di kebenaran. Sekolah Tinggi Teologi. Berarti itu sekolah tinggi tipu-tipu. Nih ya. Ini data akreditasi, ini program studi, hasil akreditasi program studi. Pas ya, yang saya tunjukkan program studi ya, bukan institusi. Kalau institusi ada lagi di sini. Nih, nah ini institusi, ini program studi, gitu ya. Oke, dah. Selamat datang di. Ya. Jadi sertifikat itu dibuat sendiri oleh kampus, bukan dibuat oleh lembaga yang di luar kampus. Kan kita alian saya. Jadi intinya sertifikat itu sertifikat apa? Jadi intinya apa Bang Handi? Sertifikat apa Bang Handi? Silakan Bang Handi. Sertifikat apa itu? Jadi kalau Sumut itu Kopertis wilayah 1. Wilayah satu Bang. Koordinasi izin, Kopertis itu artinya terakhir, koordinator saya mau tuh perguruan tinggi.
Ya, saya mau turun. Minta maaf Bang Andi, saya mau turun. Mungkin ada yang mau naik, silakan bergantian ya. Terakhir closing statement dari saya mungkin yang pertama adalah masa by masa waktu juga membukakan tipuan-tipuan dari mereka. Alhamdulillah di saat-saat sekarang ini di mana mereka seolah-olah menggemborkan bahwa mereka adalah paling toleransi dengan menggandeng penghujat untuk bersama mereka, justru Allah perlihatkan kepada kita intisari dalam pengajaran mereka secara terstruktur justru mengajarkan kebencian. Yang pertama itu, yang kedua adalah izin sedikit keluar dari topik ya, jangan ada yang marah ya karena emang saya mau turun. Jadi tadi malam Mikana masuk ke Komal mengatakan bahwa tidak ada mana pendeta kami yang mengajarkan kebencian. Inilah Mikana ya, perhatikan Mikana, jangankan pendetamu, STT saja mengajarkan kebencian kepada umat Islam dengan mengotak-atik asma Allah, dengan menghina ayat-ayat Al-Quran. Jadi sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian para apologet penghujat, apologet munafik, bahwa pada dasarnya waktu kebenaran itu akan menunjukkan kebenarannya. Mungkin ada yang mau bergantian, Cebi naikkan, saya izin pamit. Terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma masih monitor nggak? Gurunda masih monitor nggak? Tapi ini ngeri loh. Ini sertifikat akreditasinya di mana ya bisa ditemukan? Mungkin saya yang salah ya teman-teman ya. Gurunda izin. Saya itu Bang. Iya, silakan deh, silakan. Udah. Biasanya Silakan. ada Ya sudah verifikasi selesai. kan, Enggak, Bang, tadi saya setiap ngecek, 6 bulan saya sekali. ngecek akreditasi Gurunda. Enggak ketemu gitu loh Gurunda di akreditasi, enggak ketemu Gurunda, enggak ada. Ini coba. Mungkin Gurunda belum lihat tadi ya. Coba deh. Coba. Siap Gurunda. Ini kan saya dapat ini dari nona kita yang CB ya kan, sertifikat akreditasi. Di sini disebutkan program studi pendidikan agama Kristen. Saya tidak berpendapat apa-apa ya teman-teman. Silakan disimpulkan sendiri ya. Jadi intinya saya di sini tidak berpendapat apa-apa. Saya nggak mau karena saya juga bergerak dalam dunia pendidikan. Jadi mir-mir juga ini. Program studi pendidikan agama Kristen di sini tertulis dari 15 November 2020 sampai dengan 15 November 2025. 5 tahun, betul. Akreditasi itu memang 5 tahun sekali, betul. Akreditasinya C. C ini nggak ada lah di bawahnya C. Pokoknya ini yang paling bawah gitu. Buruk. Pada program sarjana ya, teologi tinggi, teologi nias. Di sini nomor SK-nya Gurunda, nomor SK-nya, keputusannya, ini saya ketik dan saya cari di sini nomor SK-nya. Ini di ban PT. Ini data akreditasi program studi, hasil akreditasi program studi. Jadi ada dua, ada akreditasi program studi, ada akreditasi institusi. Akreditasi institusi nggak nemu juga. Akreditasi program studi kita cek di sini Gurunda. Ini nomor SK-nya. Ketika saya tulis S1 di sini pendidikan agama Kristen dan di sini sekolah tinggi teologi nias, kita klik di sini. Udah ya, saya udah klik. Selamat datang di kebenaran Gurunda. Jong. Mati meja. Atau mungkin ini Bang Ardi, BNPT-nya belum masukin data terbaru. Bisa gitu nggak? Ban PT ini loh, gini Cep. Kalau Cebi belum masukin data terbaru, ini sejak tanggal berapa akreditasinya coba? 2020. 2020, sekarang tahun berapa? Sekarang tahun berapa? Mati meja. Kita nggak menyimpulkan ya teman-teman, kita nggak menyimpulkan, cuman kasih data ya, data dari sana dan data dari sono. Jadi ya biar Tuhan yang tahu aja. Aku nggak nyimpulkan ya teman-teman, aku nggak menyimpulkan. Kalau STT-nya aja tipu-tipu ya menghasilkan mahasiswa tukang tipu gitu aja, ngapa takut amat. Aku nggak menyimpulkan ya, aku nggak menyimpulkan. Tapi mari kita cek universitas tempat aku kuliah. Mari kita cek universitas tempat aku kuliah. Universitas Negeri Surabaya. Peringkatnya unggul. Unggul ini nggak ada yang di atasnya ini. Ini paling atas. Nomor SK-nya ini
dan tahun SK-nya diperbarui. Ini namanya reakreditasi ya teman-teman. Reakreditasi itu perpanjangan akreditasi dari nomor SK pertama tahun 2005 ini gitu. Nah ini. Jadi tempat kuliah saya terdaftar di Ban PT Gurunda. Lanjut yang lain. Wes, mantap. Ini netizen minta Ustadz Filipus dinaikin, udah gak ada. Iya. Bahkan itu setahu saya Bang Ardiansa, kalau kita sedang mengajukan pun itu proses bisa kita lihat online. Sedang diajukan, diverifikasi dan sebagainya itu bisa kita lihat online loh. Gak mungkin kata Mbak Cebi tadi dia sedang dalam apa? Belum diupdate. Karena prosesnya pun terupdate biasanya. Ini tugas Pak Saiful ini. Oke, bentar aku klarifikasi dulu sama yang di bawah ya. Teman-teman, dengerin ya. Saya mengingatkan Ustadz Filipus untuk menanggapi sesuatu yang sudah ditampilkan dari tadi. Oke, saya tidak menurunkan ya. Saya hanya mengingatkan tolong ditanggapi apa yang sudah ditampilkan biar gak kemana-mana. Ya, jadi setelah itu beliau turun sendiri. Jadi nggak ada yang menurunkan ya. Sekali lagi tidak ada yang menurunkan. Saya hanya mengingatkan untuk fokus menanggapi yang sudah ditampilkan, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nyuruh ngundang naik, uang saya itu nggak pernah jambak orang loh. Kalau tidak request, ya saya tidak pernah jambak-jambak orang kecuali dia request. Sekalipun itu Bang Zuma saya tidak pernah tarik-tarik, ya ingat. Oke lanjut, silakan yang lain. Ya, saya klarifikasi juga teman-teman. Betul memang itu tadi STT Nias ada di PD Dikti, ada teman-teman. Terdaftar di PD Dikti, iya ada. Cuman saya hanya ingin mencari akreditasinya, baik itu akreditasi institusi maupun akreditasi program studi. Hanya itu teman-teman. Nah, silakan disimpulkan sendiri. Saya nggak mau menyimpulkan apa-apa gitu loh. Gitu. Nah, bolehlah yang lain menyimpulkan, silahkan, hak masing-masing orang, tapi saya nggak mau menyimpulkan. Begitu. Lanjut. Mohon maaf. Oke, Bunda Rahmani dari tadi belum bersuara ini. Bunda, ayo Bunda. Tanggapi yang sudah ditampilkan tadi Bunda. Bunda Rahma Bunda. itu lulusan di sana. Waduh. Silakan Bunda. Jangan tidur Bunda. Ini ada jurusan menu bagus bahasa ini. daerah dia tadinya di situ. Mati meja. Dia lah, Bunda Rama itu kumlot loh. Iya. Oke teman-teman, ya sekali lagi nanti kalau misalnya ada waktu kembali lagi ke isi poin dari materi kurikulum sekolah tinggi ini ya, supaya disikapi, ditanggapi pelan-pelan. Kalau misalnya ada yang punya kompetensi untuk mengulas data-data kurikulum yang disalah-salahin oleh mereka, silakan. Saya hanya ingin menyampaikan gini, bahwa ungkapan perasaan saya tadi itu mewakili diri saya pribadi sebagai cerminan bahwa saya tidak suka kalau adanya rasa kebencian di antara anak bangsa dikarenakan karena agama. Itu. Saking tidak sukanya kalau ada agama yang membenci sedemikian rupa kepada agama yang sudah resmi sebagai agama anak bangsa. Makanya yang saya perjuangkan selama ini adalah bagaimana kemudian Lembaga Bible Indonesia untuk menghapuskan seluruh istilah-istilah Islam yang ada di dalam Bible, supaya hal-hal seperti ini tidak menjadi momok kemudian bagi kita sebagai anak bangsa. Adapun kata-kata sumpah-sumpah yang keluar dari lisan saya itu manusiawi. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena itu dorongan dari dalam, saking cintanya saya terhadap negara ini. Karena kalau hal ini dibiarkan, ya, sahabat-sahabat bisa melihat nanti endingnya seperti apa. Nah, maka karena itulah kemudian saya mengutuk keras adanya sekolah tinggi yang tujuannya mendidik justru menghancurkan anak bangsa. Nah ini, jadi kalau ada kata-kata hewan, kata-kata binatang yang keluar, anggap saja itu adalah hiasan di malam ini. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Yang pasti pesan yang ingin saya sampaikan adalah saya tidak suka dengan adanya lembaga pendidikan yang justru tidak mendidik, apalagi menghina, menistakan satu agama yang resmi di negara ini. Begitu juga terhadap agama atau pendidikan sekolah Islam, pondok pesantren atau apapun itu namanya. Kalau di dalam pendidikannya ada kebencian di dalamnya terhadap agama lain, maka pun saya meminta dari tadi supaya ditutup.
apa yang pernah saya jabarkan, bahwa apologet Islam Indonesia kemudian akan menanamkan kemudian kepada anak TPA melalui masjid-masjid tentang gerakan pemurtadan, itu tidak melewati koridor. Ya, hanya menjelaskan bahwa yang mereka maksud seperti Allah itu sebenarnya adalah theos di dalam bahasa Yunani. Hanya sebatas itu. Bukan ingin menjelek-jelekkan Yesus, bukan ingin menjelek-jelekkan kemudian agama mereka, enggak. Karena kita tidak menginginkan adanya kebencian terhadap anak didik. Tidak boleh. Mereka harus menyadari Islam itu benar. Dengan menyadari Islam benar, maka tidak perlu menjelekkan agama yang lain. Islam agama unggul, maka tidak perlu lagi menjatuhkan agama lain. Kenapa? Karena ketika Islam itu benar, ketika Islam itu unggul, maka yang lainnya itu akan berjatuhan. Yang kita hindari cuma satu. Adanya gerakan-gerakan yang seperti yang dilakukan oleh sekolah ini dan dipraktekkan di lapangan kemudian oleh Lina Wijaya dan seterusnya, teman-temannya yang semacam dia itu. Nah, ini yang kita inginkan. Ini yang kita tidak inginkan kemudian adanya terjadi di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah umat. Adapun tujuan kami sebagai apologet Islam Indonesia ingin membentuk satu kurikulum pendidikan terhadap anak-anak TPA sejak dini, itu untuk menjelaskan dan mengkanter gerakan-gerakan Lina Wijaya in the gang. Cuma itu aja. Tak ada kemudian menanamkan kebencian. Yesus itu begini loh, dia kayak, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ya, anak-anak saya di apologet Islam Indonesia itu menjadi saksi. Bahkan para jemaah yang mendengarkan kajian-kajian saya itu pun menjadi saksi. Tak ada kebencian-kebencian, hanya meluruskan apa yang mereka hinakan dan menistakan terhadap ajaran agama Islam. Ya, meskipun demikian, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan segala sesuatu yang baik dari saya tidak akan pernah mundur. Saya tidak akan pernah mundur ketika saya mengatakan alif, alif, sampai di ujung alif, sampai di penghujung hidup saya alif, tidak akan pernah berubah. Itu. Hanya saja ini saya ingin menyampaikan kepada halayak banyak, utamanya kepada pemerintah. Tolong untuk menjadi perhatian khusus. Ini bahaya kalau dibiarkan. Ini bahaya kalau dibiarkan. Ini tidak bisa. Ini akan merusak kemudian adanya tatanan persaudaraan anak bangsa di antara kita. Ya, nggak boleh. Di Islam kalau ada kurikulum yang kayak gini, saya orang pertama yang akan meminta untuk dibubarkan. Begitu juga ini yang terjadi saat ini. STT, Sekolah Tinggi Teologi Kristen, sudah nyata di tengah-tengah kita ada hal yang melakukan seperti itu. Maka kita minta dengan hormat kepada yang punya wewenang untuk segera mengambil tindakan. Ya, seperti itu adanya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang punya kapasitas, misalnya ada guru kita, ada ustadz kita yang menjelaskan isi daripada materi kurikulum, kisi-kisi pembelajaran STT ini, mohon supaya dikaji pelan-pelan seperti yang dilakukan oleh Uniripa tadi. Karena ini adalah menyalahi akidah. Ini menyalahi akidah, sangat-sangat menyalahi. Ini menistakan dan menghinakan umat Islam. Bahkan Allah dibuat seperti ular naga di situ. La haula wala quwata illa billah. Ini memancing seruan jihad. Mudah-mudahan umat Islam tidak terprovokasi. Mudah-mudahan umat Islam itu tidak ada yang menghasut. Mudah-mudahan umat Islam masih mendengarkan kemudian fatwa para ulama. Ya, jadi saya di sini sebagai wakil apologet Islam Indonesia menyerukan kepada umat Islam untuk tenangkan diri. Sabar, tenangkan diri. Percayakan kepada negara, percayakan kepada pemerintah kita untuk kemudian mempermalukan mereka. Ya, mempermalukan mereka dengan menutup sekolah-sekolah kayak begini. Karena dengan menutup sekolah yang kayak begini, itu sama halnya mempermalukan agama mereka secara global. Karena ternyata agama yang mereka gaungkan ajaran kasih, rupa-rupanya yang ada di dalamnya seperti ini. Bungkusnya aja yang kita lihat, tapi di dalamnya kayak begini. Ya, oleh karena itu kemudian saya minta umat Islam dimanapun berada untuk sabar, tenangkan diri, percayakan kepada pemerintah kita untuk menuntaskan dan menjalankan kemudian roda pemerintahan sebagaimana mestinya, menyediakan dan menciptakan rasa nyaman, rasa persaudaraan antar anak bangsa. Demikian dari saya sementara, silakan dilanjutkan yang lain. Makasih. Masya Allah. Saya izin turun dulu ya, Gurunda, Bunda Rahma, Bang Handi. Mau ke Nias. Gurunda mau balik ke kampus dulu Gurunda. Oh, siap.
malam-malam naik bis. Oke, mohon doanya ya teman-teman, semoga selamat sampai lanjutkan. tujuan. Hati-hati di jalan. Makasih Gurunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin bolehkah aku menunjukkan sebuah video? Ya, Dia silakan. mengaku di sini ini Gurunda, dia mengaku Kristen NU. Apakah ini lucu juga ya? Coba kita simak ya videonya. Katanya ada Kristen NU. Ini misionaris mereka nih. Cuma aku ini terbatas suara ya, nggak di rumah sih jadi. Bunda, bentar maaf. Aku sapa tamu dulu ya, biar aku nggak disangka oten sama netizen ya. Halo tamu, assalamualaikum. Siapa yang namanya nggak jelas? Ya Robby, sapa Bang Filipus lagi. Ini Muslim ya? Ya, shalom. Apa Bang? Nggak dengar Bang? Ya, salam. Oh, Kristen ya? Iya. Oke. Boleh saya tanggapi tadi? Oke, silakan Bang Filipus. Gak apa-apa dia di situ buat diskusi nanti, gak apa-apa di situ. Nanti kita buka topik ya bro, tunggu dulu ya. Siapa dulu ini? Siapa dulu? Putar dulu nih, lucu loh pengakuan Oten ini. Besari Bunda, Bunda. Ini Bos berbeda yang momen ya cantik. Bunda ya, gak apa-apa. Ini udah beda lagi apa gimana Bunda ini? Besari host. Ini Anggap saja masih ada iklan. kaitannya nggak ini? Iya, iklan. Ini Oke. bagian daripada misi Iya. mereka tuh. Ini jadi Kaitannya korban, ini silakan. lucu nih, coba tengok ya. Saudara, ya saya menjadi orang Kristen, saudara itu tidak ada yang ngajak, saudara, karena kami dari keluarga seperti itu. Nah kami sangat fanatik, saudara, dengan Islam NU, saudara. Makanya ini baju saya NU, saudara. Nah saya sekarang Kristen NU, saudara. Nah, kalau saya sekarang Kristen NU, saya lihat ada saudara saya pakai banser, ya saya juga anggota banser, saudara. Ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba tengok. Jadi dia itu murtadin Banyak dari video NU coba di katanya. tempat lain. Murtadin dari NU. Sekarang setelah Kristen jadi Kristen NU. Ini kan koplak ini. NU itu artinya kan Nahdlatul Ulama. Lah kok bisa dia di Kristen ada Nahdlatul Ulama, itu gimana ceritanya? Nah, inilah tipu-tipu yang mereka lakukan ya supaya Kristen itu bisa diterima oleh masyarakat Islam. Seperti itu tujuannya itu. Ada lagi Bunda? Lanjut, karena aku di tempat di luar ini lanjut banyak sih teman kesempatan lain lah. Aku Oke, tempat. sebelum ke penghujat, Bang Filipus dulu, ada yang nunggu di bawah banyak banget tuh. Ada yang salah paham, ada yang Saya mengira, klarifikasi ya, ada mohon yang maaf nih Mbak Cebi, ini orang-orang di bawah nih ya, aduh di bawah. ada yang kenapa sih? mengira kita tuh belum kenal, padahal kita udah kenal udah dari Saya kenal zaman. Mbak Cebi itu dari tahun 2020, gimana sih kalian? Aduh, 2021 ya. Jadi tadi itu bukan saya turun ke pental saya karena wifi saya mati ya. Apa namanya? Terus akuarium di samping saya terlalu ribut juga begitu. Jadi saya nggak fokus bicara juga tadi karena ributnya apa namanya aerator di akuarium. Jadi ya betul ya. Apa ya? Di bawah itu nggak usah seuzon lah begitu. Kita udah kenal dan sudah saling mengenal karakter masing-masing. Dan tadi itu saya masih mau naik tapi saya bersihkan dulu sampah yang ada di HP saya karena memang HP saya udah lemot begitu. Jadi lama baru saya kembali lagi. Tahu-tahu udah ribut di sini. Tidak diturunkan dan saya juga tidak turun tadi ke pental memang. Begitu. Ya terkait dengan ini ya saya langsung sambung aja ya Mbak Cebi 2 menit mungkin saya minta atau 1 menit. Silakan. Terkait dengan STT itu betul ya tanggapan yang di bawah. Semua STT di muka bumi ini itu mengajarkan Islamologi dan itu adalah kurikulum dasar gitu. Dan di materi Islamologi itu memang rata-rata semua begitu. Jadi kalau mau dibilang mau ditutup STT itu waduh kayaknya kita mau menggusur gunung yang tinggi dengan ekskavator yang kecil gitu atau mungkin dengan dengan modal sekop aja. Jadi ya memang harus kerja keras dan bersatu begitu. Yang kedua kalau saya kan cuman tamatan SA ya sekolah Alkitab. Jadi di kita tidak ada Islamologi, cuma ada misiologi begitu. Kalau misiologi itu juga tetap ada materi Islamologi di dalam, tapi sedikit aja yang kita terapkan. Tapi rata-rata memang begitu tentang bukan mengajarkan kebencian
terhadap Islam saya katakan secara lugas ya, cuman memang rata-rata mengarah kepada upaya pemurtadan itu ada tetap. Karena perintah amanat agung ya, dasarnya ada, dasar dalilnya adalah perintah amanat agung begitu. Jadi benar memang di sekolah-sekolah tinggi Alkitab itu, sekolah-sekolah tinggi teologi memang semuanya diajarkan Islamologi, dan rata-rata nafas atau bau serta atau nuansanya seperti yang sedang kita bahas malam hari ini. Demikian ya teman-teman. Standby lagi saya. Saya klarifikasi lagi ya, saya ulangi lagi, nggak usah langsung uzon sama Mbak Sebi. Mbak Sebi dengan Anda mungkin dengan Mbak Sebi, mungkin Mbak Sebi lebih kenal saya daripada Anda, karena saya dengan beliau sudah mengenal dari zaman StreamYard, zaman Zoom, gitu ya. Netizen mah maha benar, biarin aja, maha benar dia iyain aja, siap salah netizen gitu aja. Gitu loh. Dan saya nggak turun tadi ke pental kok, gitu loh. Dan Filipus bukan tipe tipe orang merajuk begitu. Kalau pemarah ya, kalau salah saya siapapun saya hantam. Tapi kalau enggak salah saya enggak bakal marah walaupun Anda panas-panasi begitu. Oke, soalnya sudah. tadi dipanasi juga Bang, di bawah kan udah dipanasi sama Bang Zuma tuh. Jadi adrenalinnya pada diluapkan ke aku. It's okay, nggak apa-apa. Udah cukup. Oke. Pak Zewi minta maaf saya nih. Aduh, netizen nih salah paham di gara-gara saya ini. Oke ya. Ya, ini ada Pak dosen kita. Kita minta tanggapannya untuk Pak dosen, Pak Lord. Waduh, ada Lord ya. Lord Oreo. Malam Lord, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang dari tadi ya, Prof. langsung ya. Lanjut. Prof. Enggak, sedikit aja. Setelah saya bongkar ya sebaran mata kuliah program S1 Pendidikan Agama Kristen di STT Nias, itu memang Islamologi itu, Ustadz Filipus masih ada ya, itu diajarkan di semester 5 ya. Dengan 2 SKS. Kalau 2 SKS itu, kalau dalam perkuliahan itu ada namanya sekitar 100 menit ya, 100 menit. Dan ini wajib, mata kuliah wajib. Nah, jadi mata kuliah wajib itu adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh para mahasiswa STT. Jadi kemudian ini dari sisi mata kuliah ya, sebenarnya mata kuliah ya. Di mana semester 5 itu ada kurang lebih 24 SKS yang wajib diambil, di mana sampai di semester 8 dia membuat skripsi. Nah, persoalannya ini adalah tadi pagi sebetulnya saya minta Bang Dio gitu untuk mengangkat hal ini, karena saya melihat ternyata materi kuliahnya itu salah satunya kuliah umum Islamologi. Memang kuliah umum Islamologi ditulis di sini adalah by admin. Admin berarti adminnya ini yang atas perintah siapa? Atas perintah Ketua Sekolah Tinggi Teologi STT. Sekarang kita bongkar lagi. Kita bongkar-bongkaran ya. Mohon maaf karena kebetulan pengurusnya di sini ada tulisan namanya Statuta STT Nias ya. Di sini ada statutanya. Di mana statutanya ini ada kurang lebih pembantu ketua, berarti ketua namanya itu Bang Sasugi. Jadi namanya kalau sekolah tinggi itu namanya ketua sekolah tinggi. Kalau institut itu ada namanya rektor ya. Kalau politeknik itu namanya nanti direktur ya, namanya direktur. Kalau universitas namanya rektorat atau rektor. Persoalannya adalah pada sisi materi kuliah yang dibahas di dalam STT Nias ini, ternyata yang terjadi adalah mencoba mengaburkan ya siapa penulisnya itu. Berarti yang bertanggung jawab adalah bagian akademik ya, bagian akademik yang itu dibawahi oleh pembantu ketua 1 namanya, yang mengurus bidang akademik. Otomatis ini searah dengan ketua yayasan atau si pemilik sekolah tinggi teologi Nias ini tadi. Artinya yang bermasalah adalah kampusnya, berikut juga yayasannya. Yang yayasan yang menaungi dari sekolah tinggi teologi ini tadi. Dan ternyata dia punya alumni Ustaz Sugi
dari 2016 sampai 2019 dia punya alumninya Satsugi. Nah, ternyata ya artinya apa? Sekolah ini memang hanya sampai lulus tahun akademik 2019. Sisanya itu 2020, 2021 seharusnya logikanya 2021 dia meluluskan alumni. Tetapi di sini tidak terdata 2021. Pertanyaan saya dalam tanda tanya besar, apakah sekolah ini masih aktif? Karena tidak melampirkan data lulusan. Kalau tadi kata Bang Ardiansa tadi mengatakan data akreditasinya pun ternyata juga abal-abal. Berarti ini ada kesalahan dari Dirjen Binmas Kristen untuk tidak melakukan evaluasi atau monitoring kepada sekolah tinggi tersebut. Karena akreditasinya sudah mati. Kemudian ada akreditasi yang tadi dikatakan oleh Bang Ardiansa itu ternyata tidak tercantum di dalam ban PT, otomatis ada namanya penipuan gitu kan. Penipuan secara publik ya terkait tentang akreditasi. Karena kalau itu penipuan, maka otomatis para lulusan STT NIAS ini adalah ilegal atau dia tidak bisa diterima bekerja dimanapun juga. Terkecuali hanya gereja-gereja saja. Berarti tingkat legalitasnya pun dipertanyakan atau istilahnya kualitas SDM-nya pun dipertanyakan. Nah, jadi tambahan aku itu aja Mbak Cebi, karena ini tertarik ya kita, karena kita bicara pada sisi akademiknya, Keren sekali. kemudian juga pada sisi akreditasinya, dan juga dari sisi yayasannya. Dan memang ini sekolah ini memang agak sedikit bermasalah total ini ya, karena akreditasinya mati. Kemudian statusnya di Porlabdikti pun juga tidak jelas, tetapi dia sudah berani menerbitkan ijazah S1 pendidikan agama Kristen tadi. Nah, dengan cara apa? Dengan dicek dari sisi data alumninya yang 2019 saja, 2020-nya hilang. Artinya apakah sekolah ini masih jalan atau tidak? Mungkin silakan Pak Saipul mengecek ke sekolahnya tersebut, atau jangan-jangan istilahnya hidup segan mati pun tidak. Itu aja tambahnya Bang Zuma dan teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Makasih Prof. Assalamualaikum Bang Bejo. Bang Ucok, salah. Bang Ucok. Bang Ucok. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Prof, penjelasannya luar biasa. Satu yang mau saya sampaikan nih, pertama, makasih Bang Juma. Kalau hari ini, detik ini kita sudah melihat itu fakta, itu hanya bagian kecil dari yang kita lihat. Selama ini kita menghadapi para penghujat dan penista Islam dengan cool, dengan damai. Tapi tadi saya salut ya. Itu memang emosi yang kalau semalam saya lihat Alfi buka data itu, saya udah namparin meja di sini. Kenapa nggak langsung dibuka semua gitu? Gitu. Dan buat teman-teman, tolong dicek yang masih membuka itu. Saya takutnya mereka malah menyembunyikan ini ya. Tapi masih nggak mungkin secepat itu juga. Dicek semua perguruan tinggi yang karena diwajibkan loh sekarang tuh harus online semua kurikulumnya dan harus sinkron ke PDDikti, wajib, dan laporannya tiap semester ya. Jadi kawan-kawan yang masih ada perguruan tinggi yang sejenis yang lain, dicek aja, dicari tahu aja. Kita bongkar aja semua di sini. Dan pesan yang disampaikan Bang Juma tadi, tutup semua perguruan tinggi yang mengajarkan kebencian terhadap Islam. Karena itu akan berakibat fatal bagi bangsa ini ke depan jauh. Dan ini bukan baru kemarin ini Bang, ini dari zaman batu. Dari zaman dulu. Cerita ini sudah ada di kuping saya. Saya tidur sama orang teolog STH AKPN Tarutung. Dulu masih akademi itu, negeri itu Bang. Itu udah ada cerita itu. Tapi kita tidak pernah bisa membuka. Ini momennya. Ayo para ulama bersatu semua. Ayo habaib dan kalian atau teman atau sahabat semua yang ada di
jajaran atau yang memang bersinggungan dengan urusan hal-hal seperti ini, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi, dan bahkan ya semuanya lah. Ini hal-hal yang bisa berakibat fatal bagi negara ini sebenarnya. Ya, jadi ini momennya kawan-kawan, janganlah apalagi kita sepele lagi dengan para apologet, para teman-teman kita yang sudah berjuang cukup lama ya, bukan semalam. Ya, saya rasa aja yang udah bersama mungkin udah ada 5-6 tahun kali. 15. Ya, kalau dihitung dari zaman Facebook, Ustaz. Ya. 2006 ya. 2019. 2009. Tapi 2006 sudah keluar itu website itu, Pak Ustaz Sugi, dulu udah kita report itu website yang Isa dan Islam 2006 itu seingat saya. Ya kalau tahun segitu saya beli HP aja belum mampu, jadi nggak tahu saya. Oh iya. Iya, saya udah laptop sudah ada itu. Masya Dan Allah. buat rekan-rekan semuanya ya, dicek, dilacak, dicari, dibongkar, kasih data itu ke grup API. Ya, nggak usah takut. Ya. Kenapa? Karena kalau kita biarkan ini terus menerus, maka mereka gini ya, dikasihati minta jantung. Pepatah itu betul. Kita toleran, sangat toleran. Tapi ketoleransian kita itu mereka menambah menjadi-jadi. Jadi ingin memijak gitu. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau ini dibiarkan terus, maka akan terjadi komunitas atau kelompok-kelompok kecil yang akan bersinggungan. Gitu. Saya sendiri yang sering tidur bersama dengan teman-teman dari Kristen yang sering bersama lah pokoknya. Itu cerita itu bahan mainan bagi teman saya itu yang di teolog itu. Kayak gini agama kalian. Itu dulu udah lama sekali loh itu. Ini kan udah teknologi, udah terbuka, bahkan kurikulum tadi kan sudah wajib dipublis ya, wajib sinkron. Nah, dan itu menjadi salah satu nilai bagi akreditasi yang tadi disampaikan Bang Ardiansyah. Gitu. Satu lagi, setiap perguruan tinggi berdiri wajib ada di PDPT karena 2 tahun berdiri itu wajib dia akreditasi. Jika tidak, maka itu akan ada peringatan. Itu yang setahu saya. Ya, akan ada peringatan. Maka kalau secara institusi harusnya sudah ada tadi di Ban PT, ternyata tidak ada. Oke, akreditasinya mungkin dia karena PT lama belum mengupgrade-nya, dia masih punya alasan dan ini dan itu. Tapi yang seperti ini artinya berarti memang ilegal. Gitu. Di samping ilegal, kenapa negara membiarkan ini? Yang legal pun kenapa dibiarkan kurikulum seperti itu? Kenapa dibiarkan? Kan ini menanamkan kebencian. Menanamkan kebencian kepada kaum-kaum kalian agar membenci kami dan keturunan kami sehingga akan pernah jumpa kita. Ini yang terjadi. Ya, buat pemerintah dan jajaran ini sekali lagi tolong secepatnya ya, dan kawan-kawan kumpulin data, kasih ke grup API biar divisi hukum kita bekerja. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun, Cep ya. Saya cuma itu aja sih. Oke, Bang Ucok, terima kasih Bang Ucok, Masya Allah. Ada lagi Bunda Rahma? Ada lagi nih, ada iklan lagi? Oke. Ya, inilah kita bongkar ya kelicikan mantan-mantan misionaris nih. Nih, bentar. Sayang ya aku. Suaranya kok nggak ada ya. Nah ini. Saya melakukan penginjilan. Seperti itu ketika saya bisa memurtadkan 340 orang. Mereka banyak yang beralih keyakinan gara-gara kemiskinan. Hari ini saya buat di hal yang sama di tempat ini. Melawan pemurtadan di daerah-daerah miskin. Kapasitas Bapak itu di sana secara sebagai pendeta itu sudah ini ya Pak ya? Sudah berapa tahun Pak? Saya 7 tahun ya. Di Semarang saya pernah menjadi seorang pemimpin gereja lokal atau sering disebut gembala gitu kan, terus kemudian mengembalakan jemaat-jemaat. Tapi kemudian saya memenuhi hasrat hati ini untuk kepinginnya berkeliling berdakwah kalau di Islam itu ya, jadi misionaris itu pergi dari satu ke tempat lain untuk merintis jemaat dan mendirikan gereja ya. Jadi kita itu dulu waktu di Kristen itu ada satu hal yang membuat kita itu jadi semangat, yaitu
selamatkan jiwa atau selamatkan orang apapun harganya sebelum akhirnya jatuh ke tangan setan kan gitu. Nah kalau di tempat kami itu dulu lebih itu sebagai sebuah kewajiban dibandingkan melakukan hal-hal yang baik. Ya, jadi setiap orang itu harus selama hidup itu sudah tertanam di mindset mereka kalau harus ngajakin orang untuk terima secara keyakinan. Iya, keyakinan. Masuk ke keyakinan dia. Iya, betul. Gitu. Ya. Nanti di lain waktu mungkin bisa saya terangkan bahwa di kepercayaan yang dulu itu siapa saja yang dianggap setan gitu. Itu ketika saya bisa memurtadkan 340 orang. Saya harus diterima dulu jadi sahabat dan teman dulu. Baru kemudian memberikan hidup saya untuk mereka dan mereka akhirnya mereka setuju dan mengikuti apa yang kita lakuin. Ya. Jadi tidak ada debat di antara kita. Setelah diterima baik, kemudian saya mulai memapping nih. Sebenarnya kebutuhan daerah itu apa? Karena ketika saya diutus ke satu daerah dengan daerah yang lain beda, baik kultur maupun kebutuhan. Misal kalau saya ada di sini dibayar, di daerah sini kekeringan ya Pak Amir ya, kekeringan. Terus kemudian terlalu banyak karena copyright di kota. Kemudian anak. Udah ya? Iya Bunda, takutnya kena copyright ini yang banyak yang live-in, Bang Handi nge-live-in. Bang Handi itu ada oten nggak di Ya udah Rukiah kita dulu? sambut, kayaknya dia mau diskusi kayaknya. Oke. Ya siapa ini yang pakai nama ya Rabi nih? Tahan ya. Selamat malam Kamikaze. Kamikaze ya namanya ya? Ya Rabi. Siapa? Ya Rabi. Rabi karo sopo? Ya tulisannya ya Rabi Bu. Iya, silakan ditangani Bang Handi pasiennya. Saya agak demam kalau denger yang gini-ginian. Sebelum lanjut, kamu agama apa? Saya Kristen Bro. Ya. Kamu berasal dari STT juga kah? Atau bukan sarjana? Bukan. Bukan. Ya udah. Mau topik apa? Aku mau menanggapi pernyataan Gurunda Juma tadi, boleh? Yang mana yang mau ditanggapi? STT itu? Iya, masalah. Ya, silakan. Dan jadi begini, Bang Juma ini memang secara kelancaran berbicara ya boleh lah ya, tetapi agak bentrok dengan apa yang dia jangan menanggapi statement tapi tanggapi yang ada ya dari STT itu. Iya. Kamu nggak berhak menanggapi statement orang yang ada di STT itu loh. Iya. Nah itu aja. Iya. Nggak gini Bro, ini kan dia bicara tentang masalah toleransi tadi ya. Nggak, bukan toleransi, ada STT kebencian terhadap Islam. Itu udah lu tanggapi. Itu saya tidak mau menanggapi itu karena ya kalau begitu lu turun, itu topiknya. Itu lu turun kalau gitu. Saya mau menanggapi Juma dulu, boleh nggak? Nggak, kamu nggak punya hak menanggapi. Jangan pribadinya yang ditanggapin. Enggak, karena gini loh Bro, Bang Juma ini selalu bawa-bawa nama umat, padahal masalah pribadinya gitu loh. Aduh, jadi, kalau Bang Juma nggak usah kau tanggapi. Masalah pribadi Bang matamu, Juma, orang yang ini diurus masalah baik. STT kok pribadi gimana sih? Jadi gini Bro, kalau kamu di awal semuanya nggak ada yang baik. berbicara tentang toleransi, tapi kamu mau membakar-bakar umat ya, membawa-bawa nama umat. Kamu Karena kau dulu kalian yang STT membakar kalian yang kok. biadab kayak anjing. Juga menjelek-jelekan Islam. Kamu mendirikan api itu atas tujuan pribadimu. Lalu kamu membawa-bawa umat. Nah, kan framing tujuan pribadi matamu ini tujuan untuk umat ini. Saya boleh nambahkan lagi Bang Handi, saya daripada dengerin dia, saya boleh nambahkan lagi. Enggak dulu, saya lurusin ini dulu. Ini kok orang di luar sana mengerti tentang api ya, padahal dia nggak pernah membaca misi api ya. Menganggap api didirikan tujuan pribadi Banyuma. Inilah alumni semua STT begini nih. Dari kecil udah diajarkan kebencian terhadap Islam. Silakan Pak Lot. Bentar, saya akan buka data. Ini menarik ini. Ya, ini contoh silabus atau RPS ya. Dari Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai. Ini dari silabus Sekolah Tinggi, tadi baru STT Nias ya. Ini Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai, oke? Islamologi Ilmu Agama 2, semester 5, 2 SKS,
Dosennya siapa? Yohanes Dodik Iswanto. Silakan dibuka nanti Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai ya. Nih, ya, ini orang-orang akademik lebih tahu kayak gini kan. Ini adalah silabus mata kuliahnya. Ya. Di sini ada minggu pertama, ini RPS kalau zaman sekarang rencana pembelajaran perkuliahan semester. Di sini ada mengetahui tentang argumentasi perbedaan agama, mengenal sejarah Islam sekilah kehidupan Muhammad, sejarah Al-Quran dan sekte Islam, ya. Di sini ada namanya bahan kajian mengenal sejarah Islam dan mengenal aliran atau sekte Islam. Kemudian mahasiswa mengerti dasar dunia Islam dan Kristen, persamaan dan perbedaan agama Islam, ya. Kemudian di sini ada yang menarik adalah mengerti konsep wahyuan Al-Quran dan mengevaluasi Al-Quran atau wahyu Allah, ya. Sini ada lagi mahasiswa dapat mengerti Isa dalam Al-Quran dan Yesus dalam Alkitab, ketauhidan Allah dalam profesi Islam. Kemudian yang di sini ada yang menarik, mahasiswa dapat mengenal radikalisme Islam serta perspektif ajaran Al-Quran, jihad dan radikalisme Islam. Oke. Kemudian mengerti tentang perspektif Islam tentang Trinitas versi Al-Quran dan Alkitab. Nah, oke. Bentar. Nah, ini saya besarkan lagi. Apa nih Bang? Masa mengerti tentang Islam tentang Trinitas versi Al-Quran dan Alkitab. Konsep keesanan ketritunggan Kristen dalam sebuah evaluasi kritis. Kemudian siapa Yesus dan Isa, apakah Yesus itu dan Isa adalah pribadi yang sama? Di sini lagi Islam tentang Al-Quran wahyu Allah. Kemudian mengenal topik-topik diskusi umum Islam dan Kristen. Berarti sudah diajarkan pada konsep debat ini kan? Ya. Diskusi umum Islam dan Kristen, ini debat. Kemudian ini debat. Oke. Nah, kemudian di sini tugas yohanesdodik@gmail.com. Sumber belajar, buku, video tapi tidak tahu referensinya apa. Dia menggunakan ini Christian Prince. Waduh, penghujat. Literaturnya Christian Prince, Quran dan Sains dalam kajian. Ini saya punya bukunya ini. Ada kurang lebih 500 halaman bukunya Christian Prince ini. Quran dan Sains dalam kajian. PDF-nya saya punya. Nah, literatur yang dibahas oleh si dosen didik Yohanes ini menggunakan si penghujat CP ya, Ibnu Warak ya. Kemudian siapa lagi? Muhammad Habib Ghazali, Chris Muhammad NI, Nabal Quraisy, nah Robert Spencer, nah Robert More, Islam Invention. Ini rata-rata literaturnya, coba Anda bayar. Ini dari STT. Jadi mereka belajar dari orang yang salah ya? Iya. Silabus STT Providensia Adonai. Oke. Nah, ini RPS-nya. Dosennya siapa? Jadi Yohanes isinya mata Iswanto. kuliahnya tidak beda dengan NIAS ini kalau yang dipakai itu. Sama tidak jauh saja. beda itu. Sama saja. Iya. Itu di mana, Prof? Gimana, Bang? Di daerah mana itu? Ada sini kok ditanggapi. Ustadz Sugi sudah pernah dengar STT Kalimatullah? Ntar dulu ke situ, Ustadz. Ini dulu. Habis ini baru itu, oke? Nah, Kita belajar. jadi nanti Ya. teman-teman ketik di di Google STT Providensia Adonai ya. Klik aja Providensia Adonai. Nanti tinggal dilihat di mana itu. Nah, jadi tinggal ketahuan nanti di mana ya. Ini silabus atau RPS yang dipakai oleh dosen-dosen STT yang tidak paham tentang Islamologi, tetapi namanya Yohanes Dodik Iswanto. Ini dosen dari pendetanya, ya. Tapi fakultasnya teologi kependetaan katanya. Nah, ini menarik ini. Nah, itu aja tambahannya Ustadz Sugi. Dan masih banyak STT yang lain akan kita bongkar. Lanjut. Yang kita kupas satu-satu ya. Di situ tadi ada pernyataan sekte dalam Islam. Ini dulu nih, sekte dulu taruh Trinitas dalam Al-Quran. Kemudian radikalisme kan gitu dalam Islam. Nah, ini kok mata kuliahnya kok begini-gini banget ya? Gitu loh. Memang di dalam Islam ada sekte memang. Sejak kapan nggak ada Islam mengenal sekte? Jadi dia menyalahkan. Iya. Jadi ini orang dosen ini goblok minta ampun, dia mempergoblok dirinya dulu, dosennya anjing ini satu, gitu ya. Kemudian dia mengajarkan kegoblokannya ini kepada mahasiswanya. Jadi mahasiswanya ikut goblok semua kan gitu. Itu satu ya.
Yang kedua, mempergoblok dirinya sendiri bahwa Trinitas dalam Al-Quran. Di mana ada Trinitas dalam Al-Quran? Ini mempergoblok lagi dirinya, diajarkan kegoblokannya kepada mahasiswanya. Jadi mahasiswanya, alumninya semua goblok-goblok. Sehingga penuh dengan kebencian terhadap Islam, terutama dari radikalisme. Sumber-sumbernya adalah bukan dari Islam. Justru sumber-sumber referensi mereka itu dari Christian Prince. Ibnu Warak itu adalah seorang penulis anonim, kritik terhadap Islam. Gitu loh, dia bukan umat Islam. Dia adalah wakil presiden World Economic Institute. Ini orang bule gitu loh. Nah, kenapa mengambil referensi dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam? Artinya apa? Ya tidak ada keseimbangan, tidak ada balance dalam berpikir. Undang kayak sekali-kali Banyu memberi kuliah umum di situ. Undang kayak siapa ke ustadz memberi kuliah umum gitu loh supaya ada balance. Tapi enggak mungkin dia mau ngambil referensi dari para kiai atau ulama dari Muslim. Pasti mengambil referensi orang yang membenci Islam. Jadi outputnya memang jelas. Kalau lihat tadi kisi-kisinya itu mata kuliahnya ya semua Islam itu jelek, ya kebencian terhadap Islam. Ini namanya dosen goblok, terus kemudian menjadi mahasiswa menjadi sarjana teologi goblok. Karena memang menggoblokkan dirinya, alumninya semua goblok. Itu statement dari saya. Masih mau datang besok? Jadi begini Bang Andi, setelah kita lihat ternyata di STT diajarkan seperti itu, pantesan mayoritas pendebat Kristen itu penghujat. Karena sumbernya aja seperti itu. Nah, sementara kita di Islam ya tidak pernah diajarkan gitu kan tentang Kristen Islamologi. Kalau di Islam Islamologi, kalau di Kristen ini Kristologi ya. Nggak pernah diajarkan di Islam itu. Saya ngerti tentang Kristologi itu ya otodidak. Belajar baca seperti itu. Nggak pernah kiai saya, ustadz saya, ya puluhan ustadz saya yang telah mengajarkan agama kepada saya itu nggak pernah nyinggung Kristen aja nggak pernah begitu. Pantas mereka jadi penghujat ternyata dari STT mereka Bang Andi. Oh begitu ya. Silakan Bang Filipos, apa yang mau disampaikan Bang Filipos? Bang Filipos. Ya, saya cuma mau kenalkan ke teman-teman, bukan mau kenalkan, saya rasa teman-teman juga sudah tahu ya senior di sini tentang STT Kalimatullah begitu. Ya, bayangkan nama STT-nya sekolah nipu. Ya kan? Sekolah Tinggi Kalimatullah. Sekolah Tinggi Teologi Kalimatullah. Kenapa sih pakai Kalimatullah? Aduh, parah nih. Coba lihat nih kurikulum terakhir, mereka itu wajib bisa ngaji dengan tiga lagam ya, Jiharka dan Bayati dan lain-lain itu. Baru secara fasih baru bisa menggunakan toga ya, atau dipindahkanlah lin atau tali topi sarjananya ini ke sebelah kiri ya begitu. Jadi kita lihat di sini, coba lihat salah satu mahasiswa wisudawati. Copyright nanti kan. Udah cukup Oke, cukup ya. Jadi mereka wajib bisa bisa mengaji dan menguasai sekurang-kurangnya beberapa asbabun nuzul dan asbabul wuruj daripada hadis. Asbabul nuzul Al-Quran dan asbabul wuruj daripada hadis, termasuk menguasai hadis-hadis do'if. Tapi anehnya mereka tidak wajib menguasai hadis-hadis sahih. Kan bingung di sini kan? Bingung nggak? Bingung lah, masa enggak kan? Kata siapa? Kami mengetahui STT Kalimatullah ini jauh saya sebelum masuk Islam, saya sudah tahu STT Kalimatullah. Bahkan saya hampir masuk di situ. Cuman ya karena mungkin saya orang yang nggak mampu lah masuk ke situ. Saya coba sekolah Alkitab saja. Begitu ya. Dan benar apa yang disampaikan oleh Bang Zuma dan teman-teman di sini yang diangkat sebagai narasi serta diksi malam ini. Saya pun sebagai mantan Kristen dan mantan lulusan sekolah Alkitab mengakui kebenarannya itu adalah kebenaran, dan
Saya juga bingung kenapa nih orang-orang Islam jauh lebih pintar dari yang saya tahu gitu loh. Karena seharusnya saya yang memberitahu ini, Bang Zuma dan kawan-kawan, para senior saya di sini justru lebih tahu daripada saya, dan saya tidak membantah apapun yang mereka kemukakan di sini karena emang benar begitu. Ya, yang mau membantah tuh yang bilang congornya Bang Zuma di bawah itu, saya kasih tahu ya, kau itu cuma disuguhi oleh para pengajar-pengajarmu dengan apa yang patut kau terima agar kau memberikan Maliaki 3 ayat 10 itu dengan rajin gitu loh ya. Karena kalau dibuka semua kau akan tahu siapa pengajar-pengajar Anda begitu. Dan saya ini adalah korban prank dari para pengajar-pengajar sesat dan guru-guru palsu semacam itu. Jadi saya katakan apa yang disampaikan malam ini valid. A1. Standby. Heran ya kok mereka kisi-kisi mata kuliahnya kok itu-gitu amat gitulah. Dia membuat framing tersendiri gitu loh, baru diajarkan. Sumbernya lagi referensinya nauzubillah min salik. Dari Christian Prince. Dari Ibnu Warak tadi itu. Siapa mereka, teman-teman? Ya pastilah semua tentang Islam itu jelek karena referensimu dari situ gitu loh. Kenapa ya ada orang kampus kayak begini gitu, membodoh-bodohi mahasiswanya? Nah mahasiswa ini kalau tidak bodoh terhadap Al-Quran, tidak bodoh tentang Islam, dia nggak lulus. Jadi syarat untuk lulus menjadi sarjana teologi itu ya mayoritas ya, harus membenci Islam. Pantesan alumni-alumninya kayak gini-gini semua. Cuman ada aja sekolah SCT tampilannya iya baik gitu, pada di dalam kepalanya itu loh. Coba Pak Lord tampilan lagi tadi kisi-kisinya itu banyak sekali yang perlu dibahas di situ. Siap. Padahal saya mau membuka contoh literaturnya ini. Iya, dari coba. Christian Prince, saya punya data ini. Bentar Bang, tak bukain laptopnya. Tadi pakai bentar saya bukakan ya. Buat teman-teman tahu gitu apa literatur yang dipakai oleh Didik Yohanes ya, Pendeta Didik Yohanes STMA. Nah, langsung saya tembak langsung namanya. Bentar, saya akan bukakan ya contoh literatur yang dipakai oleh Cepot. Bentar ya, memang susah juga Ten kalau kita udah punya data-data ini, berat buat bagi kalian Ten untuk menghindari. Bentar ya, bentar Bang, saya perlu waktu. Sains dan Quran. Berapa SKS tadi? 2 SKS ya? 2 SKS itu Bang, ntar saya Ya, bukakan lagi. wajib lulus itu. Jadi wajib lulus dengan kebencian. Kalau tidak bisa membenci nggak lulus. Nauzubillah min zalik. Yang paling parah Ustadz Handi adalah menghafal hadis-hadis doif. Ya itu. Itu gunanya apa? Ini Bang, bentar, saya bukakan ya. Buat ini teman-teman Muslim tahu dan teman-teman Kristen harus tahu juga ya. Nah, setiap akademisi atau dosen dia punya silabus atau namanya sekarang SAP, Satuan Acara Perkuliahan ya. Satuan Acara Perkuliahan atau namanya silabus. Nah, di sini dalam silabus ada namanya RPS, Rencana Perkuliahan per Semester. Nah, di sini yang dikatakan tadi Yohanes Dodik Iswanto ya, tadi yang kata Bang Handi Selebes, ini RPS-nya, ini SAP-nya ya. Kalau sekarang SAP-nya. Nah, yang menariknya itu Bang, di sini literatur yang dia bahas, literaturnya Cepot ya kan, Quran dan Sains dalam Kajian. Kebetulan literatur pertama ini saya punya. Ada kurang lebih 600 halaman itu Ustadz Filipus. Halaman Christian Cepot, Quran Sains dalam Kajian ini saya punya datanya. Ada kurang lebih 600 lebih halaman. Nah, ini yang dipakai literatur oleh si Pendeta Yohanes Dodik tadi. Ini kan sesuatu hal yang konyol, seorang akademisi, seorang dosen menggunakan literatur yang tidak tervalidasi. Itu adalah dosen botol gitu kan, dosen botol. Ya. Nah, ini contoh lagi. Christian Prince, The Deception of Allah, volume 1. Ini kan orang-orang yang tidak jelas. Christian Prince ini bukanlah seorang akademisi, ya. Bukanlah seorang akademisi.
Bukan dosen, tetapi dia hanya sebagai seorang misionaris saja. Ini yang dipakai. Kemudian ini Ibnu Warak ya kan, why I am not a Muslim. Ini kan orang-orang orientalis semua. ya, ya. Kemudian hanya satu Tuhan, Nabel Quraisy, Patrick Soleho, A Christian Pocket Guide. Ini Islam bertanya, Kristen menjawab. Paulus M, Islam bertanya, Kristen menjawab. Robert Morey, Islam Invention. Ya kan? Nah, The Truth About Muhammad, Robert Spencer. Ini kan literatur-literatur yang dibuat oleh Orientalism yang tidak kenal Islam, tetapi dia oten asli. Nah, ini lagi Susan Krim and Joel Richardson. Mengapa kami meninggalkan Islam? Ya kan? Mengapa kami meninggalkan Islam? Susan Krim and Joel Richardson. The Voice of the Martyr, IMNN. Ini Susan Krim, kemudian Robert Spencer, ya. Ini adalah literatur-literatur yang tidak tervalidasi, ya kan? Kemudian apalagi ini Christian Friend sama Ibnu Warak. Nah itu Bang, ada nanti kan saya buka lagi, Bang Andi, saya perlu waktu untuk mencari Quran dan Sains dalam kajian. Isinya sangat mengerikan sekali, saudara-saudara. Lanjut Bang Andi, saya akan bukakan dulu, biar teman-teman tahu semua. Ayo, yang lain komentar dulu. Pak De, Bang Juma. Ini kok RPS-nya gini gitu. Aduh. Yang paling parah itu loh, referensinya dari yang bukan Islam. Jadi syarat menjadi sarjana teologi itu adalah harus membenci Islam. Jadi kalau tidak membenci Islam nggak lulus itu 2 SKS. Jadi STT itu, sekolah teologi atau sarjana teologi itu harus berguru sama si CP. Ya silakan Bang. Nah ini Bang, ya ini saya akan tampilkan kepada netizen. Ini judulnya nama Quran dan Sains dalam Kajian oleh Christian Prince. Betul ya Bang ya? Ya, ini yang dipakai oleh Yohanes Dodik tadi, dosen STMH, MA gitu kan. Nah, coba kita lihat daftar isinya apa saja. Ini ada kurang lebih 600 halaman. Nah, coba apa nih bacanya Bang? Sang penipu. Nauzubillah min zalik. Wow. Buku kayak gini jadi syarat menjadi. Bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan? Oleh Christian Prince itu, Islam didasarkan pada masalah kejiwaan dan egoisme. Kehidupan Muhammad dan kemiskinan, istri pertama Muhammad Khadijah, Muhammad dan gangguan pada otaknya. Nah, ngeri. Muhammad sebagai satu-satunya nabi universal. Nubuat Muhammad tentang orang kulit hitam, si iblis ternyata berkulit hitam. Nah kan? Ini semuanya nih. Ada kurang lebih berapa bab ini ya? Ini yang dipakai Dodik Yohanes. Data ini. Ya. Sekolah bayar mahal-mahal cuma kena tipu. Kasihan kau. 800 halaman Bang Andi. Bayarnya mahal enggak itu dosen? Pak dosen. Iyalah, masih mahal bayarnya. Swasta bayar Pak De. Cuma untuk ditipu. Aduh, STT sekarang jadi sekolah tinggi tipu-tipu. Lanjut Bang Andi. Parah. Silakan Mas Glenn. Iya. Saya juga sudah pegang data-datanya sebagian. Waalaikumsalam. Ya, saya sudah pegang datanya sebagian. Ya, jadi begini. Saya sudah berkoordinasi dengan Bang Dio, Bang Ardiansah untuk menyurati, untuk mengundang STT tersebut beraudiensi atau berdialog secara terbuka. Untuk mereka bisa mempertanggungjawabkan apa isi ajaran mereka. Kenapa ajaran menyimpang begitu disebarluaskan. Nah, kita ikuti aja cara hukum lah. Kita bermusyawarah dulu, kita lihat niat mereka apa, tujuan mereka apa. Kalau dari situ aja mereka tidak bisa mengubah apa yang mereka ajar, nah baru kita lakukan tindakan selanjutnya. Kita akan gugat secara perdata kampus itu untuk melakukan tindakan melawan hukum, yaitu penyebaran berita bohong. Kebencian. Itu.
Nah ini saya udah ada koordinasi sedikit lah sama Bang Adrian, sama Bang Dio, sama Kodondi juga sudah, Kodondi juga mendukung. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini saya akan bersurat langsung ke STT tersebut untuk mempertanyakan dan memohon agar mereka bisa menerima kehadiran kita. Jadi ini juga perlu kita bicarakan kepada Bang Juma, kira-kira kapan bisa hadir di Jakarta supaya tanggalnya saya sesuaikan. Jadi dialognya harus di Jakarta, di Kementerian Agama, Dirjen Binmas Kristen, kita dialog di situ. Iya, makanya saya undangannya ke situ nanti. Saya undangan itu saya kirim ke kampusnya. Kalau nggak mau diundang, Bang Glenn? Kita somasi. Oh gitu. Mantap. Kalaupun nggak mau disomasi, kalau somasi tidak berjalan juga kita gugat. Mantap. Untuk itu, Jadi kita tolak juga Bang Lawyers, Bang Glenn. Enggak ini Bang Glenn, enggak mending langsung diperkarakan aja. Diperkarakannya berita bohong bisa, cuman maksud saya gini digugat supaya mereka juga ini kalau kita gugat kan elok. Dari situ juga kita bisa kita bisa mengumumkan ke halayak ramai bahwa kita umat Islam sedang menggugat STT yang diduga menyebarkan berita bohong. Begitu. Ada gaungnya. Iya, ada gaungnya dulu. Kalau kita laporkan secara pidana, yang kita lapor siapa? Maka STT-nya penjara semua. Kepala kurikulumnya, ya apa rektornya, kan begitu. Harus ada yang kita sasar. Nah, untuk sekarang sih saya pikir lebih elok lagi kalau kita audiensi dulu, kita beraudiensi, kita tembuskan kepada Kemenak, kepada LDK, Lembaga Dakwah Khususnya MUI, supaya hadir pada tanggal yang sama. Nah itu nanti saya sedang konsep lah suratnya. Jadi besok suratnya itu dari 2 yayasan, dari APPI juga mengundang, dari IPM juga mengundang. Nah, jadi memang jelas apa yang mereka sebarkan ini kita duga menjadi sumber pemurtatan. Ya. Jadi sebenarnya kalau perlu nanti kita gugat kalau Islamologi itu nggak boleh ada kalau tidak ada ilmu yang benarnya. Nah itu juga bisa kita gaungkan. Jadi nanti kita gunakanlah jalur hukum yang tersedia di Indonesia ini untuk melakukan yang sebaiknya kita lakukan dan seharusnya kita lakukan. Kalau kita mengetahui hal begini harus kita lakukan karena ada penyelewengan di situ. Jangan juga diam diri saja. Ya walaupun betul tidak perlu, tapi kan kita punya negara yang ada aturan hukumnya. Ya kita ikuti, kita hormatilah. Kita juga kalau bertindak anarkis malah begini. Bukannya kita tidak mau bertindak anarkis, tapi kalau kita anarkis kita jadi pihak yang bersalah. Yang kita lawan ini adalah rajanya playing victim, rajanya yang menjadi korban, mengaku menjadi korban, selalu begitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang keras, kita yang akan jadi pihak yang penyakitan karena mereka playing victim, gitu. Ya kita lakukan aja sesuai hukum lah, lakukan sesuai hukum, kita jalankan hak-hak kita sebagai warga negara, supaya memberikan kesempatan bagi mereka juga untuk menjalankan hak mereka sebagai warga negara. Nah kalau mereka nggak mau mengambil hak mereka ya salah mereka sendiri, gitu. Biarkan saja mereka mau gimana. Ya mudah-mudahan apa yang Islamologi ini ya bolehlah tetap ada Islamologi di STT itu nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa kok, asal sesuai dengan fakta, sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang tafsiran yang berlaku di Islam. Bukan sesuai dengan tafsiran Christian Priest Dongo itu. Udah tahu Dongo diikutin. Ya tambah dongo. Iya, guru. Gini Bang Glenn, mau tanya saya Bang Glenn. Ini bisa nggak ini dari penegak hukum itu langsung mengambil tindakan tanpa adanya pelaporan? Masalah ini ya. Ini kan menjadi delik umum kan? Pertanyaannya gini sekarang, apakah instansi yang terkait mau melakukan tindakan? Kan itu. Kita tanya itu dulu, instansi yang terkait itu apa? Kemenak, ya kan, Dikti, Kemendikbud. Nah, kan itu semua lembaga yang terkait dong. Pertanyaan saya kan cuma aja simpel, apakah mereka mau melakukan sesuatu yang signifikan akan hal ini? Oh, kalau saya pribadi agak menyaksikan ya, kurang yakin akan hal itu.
Jadi sebaiknya kita yang menggaungkan biar mereka yang menyelesaikan. Karena intinya di Indonesia ini kan harus ada gaung dulu, ada keviralan dulu, baru ada tindakan. Gitu. No viral, no justice, no. Ya, no viral, no justice. Yang saya tanyakan ini termasuk delik umum enggak? Masalahnya gini, kita lihat unsurnya dulu. Delik umum ya penistaan betul, tapi kita lihat penistaannya di mana. Contohnya satu, itu website itu kan bisa diakses publik, itu satu. Nah di situ ada berita-berita bohong atau hoax, ya. Tadi saya udah baca sebagian. Yang saya baru baca tadi yang dikasih Abang Dio, permasalahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Ar-Rahim itu disangkut pautkan dengan Rahim secara harfiah Indonesia. Nah itu kan salah. Ilah dan Rob juga Bang Glenn. Ya. Paling parah masalah Allah digambarkan seperti ular itu tadi itu paling parah itu. Ya itu kan makanya itu kalau mau dimasukkan ke penistaan bisa. Itu deliknya aduan, delik umum betul. Pertanyaannya kan sekali lagi saya tanya balik, apakah instansi yang terkait mau melakukan hal mengenai masalah itu? Itu kan pertanyaan kita sekarang. Ya ragu. Nah, alhamdulillahnya mau, kalau alhamdulillah mereka mau ya alhamdulillah. Nah pertanyaannya kalau mereka nggak mau gimana? Kita harus bertindakan kan? Ya tindakannya ya harus terukur. Ya kayak itu tadi, kita beraudiensi, kita somasi, kita gugat atau kita laporkan nggak masalah. Mana yang perlu itu kita laporkan atau kita bikin pengaduan ke Kemendak juga nggak masalah. Itu banyak cara tuh. Nah intinya sekarang kepedulian dari umat Muslim satu Indonesia ini, apakah masih tetap mau tindak acuh dengan masalah ini atau mulai ikut serta menjaga akidah Islam di Indonesia ini. Kan itu yang jadi masalah sekarang. Nggak ada gunanya kita sebagai orang yang mau bertindak tapi tidak ada dukungan, itu satu. Kedua, apalah gitulah, walaupun kita segelintir orang ini kan bisa berbuat apa sih kalau nggak ada dukungan kan gitu. Nah jadi saya juga mau nanya ini, kira-kira Gurunda kita bisa ke Jakarta kapan? Tolong diinformasikan by WA saja. Jadi biar saya sesuaikan tanggal undangannya. Gitu. Nanti itu dibicarakan di belakang layar. Iya. Nanti juga kan narasinya, apa isinya, redaksinya semua kan saya sharing dengan Bang Ardiansyah. Begitu ya. Jadi kedepannya mudah-mudahan apa yang kita gaungkan, apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah. Amin. Utamanya kayaknya Bang Glenn kita rangkul dulu seluruh persatuan ormas-ormas atau seperti API ini ya. Ya kalau API, itu kan GPM, lembaga dakwah Islam, kemudian apalagi itu ya MUI dan lain-lain. Kemudian orang oknum-oknum dan juga ormas-ormas besar dalam Islam itu kita harus rangkul semua, sehingga artinya kita mewakili umat-umat di belakang ormas dan organisasi-organisasi itu. Betul, itu emang penting dilakukan. Tapi kan lebih baik itu sejalan saja dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita harus mengobrolkan dulu, terus kita tunggu waktunya, gebrakannya itu kan akan lama ya. Lebih baik kita lakukan dulu apa yang bisa kita lakukan. Nah sambil kita mencari dukungan bahwa kita udah melakukan ini, tolong didukung. Kita sudah begini, tolong didukung, begitu. Nah itu satu. Ya kalau kayak di Medan ini kan sudah mulailah terbentuk. Udah ada. Jadi udah beberapa aliansi nyatu udah ada di Medan. Kalau untuk Gapai, insya Allah nanti kita bicarakan lagi karena kebetulan ketuanya lagi sakit. Jadi saya nggak bisa ngobrol panjang tadi. Mungkin insya Allah besok udah bisa koordinasi kembali gitu. Ya nanti kita atur redaksinya seperti apa, bunyinya seperti apa, di mana pertemuannya, itu semua akan kita bicarakan di grup aja Bang Andi ya. Ini aja deh, datangin aja itu kampus. Ada kan 2 kampus tadi nih. Yang satu di mana itu, Lord? Datangi aja dulu. Maksudnya apa ini?
Jadi pring-pring semua itu buktinya. Tanyain apa maksudnya ini. Kalau tidak mau menjawab, ya sudah. Datangin aja Ya di itu video gunanya gitu. tadi, iya. Itu gunanya surat audiensi tadi, kita tentukan tanggal kedatangan kita Bang Andi. Jadi mereka nggak bisa berkilah. Kalau kita datang tanpa pemberitahuan, mereka bisa berkilah dan bisa berdalih kalau nggak ada di kampus lah apa segala macam. Tapi kalau kita bersurat bahwa kami akan datang pada tanggal sekian jam sekian hari ini kami akan datang untuk membicarakan hal ini. Tolong kami minta supaya kehadiran kami diakomodasikan. Sudah, kalau mereka nggak mau akomodasi berarti mereka yang cari perang. Karena kita udah mengikuti aturan yang berlaku. Gitu. Soalnya kalau kita datang tanpa pemberitahuan juga, mereka akan banyak dalihnya, banyak alibinya. Nggak ada yang berkepentingan lah, nggak ada yang berwenang lah, apa segala macam. Jadi kita melakukan tindakan yang kurang ada faedahnya. Tapi kalau kita sudah bersurat, ada buktinya surat kita tembuskan ke Dikti, kita tembuskan ke Kemenak, bahwa kita akan hadir, kita akan datangi kampus tersebut pada tanggal ini, hari ini, jam ini. Mereka akan aware, dan mereka harus terima kehadiran kita. Nggak bisa enggak, karena kita udah minta izin. Kita sudah, kalau bahasa apa, kita udah kunolowun dulu gitu loh. Kita udah izin. Iya. Ya kan kita juga kan diajarkan kalau mau bertamu harus bilang. Ya, kita bertamu, kita datang, kita bicarakan itu, kita rekam pembicaraan kita di sana. Kalau dia banyak berdalih segala macam, ya udah somasi aja langsung, udah selesai. Kita gugat, kita laporkan jalan, kita gugat jalan, bebas kita pilih kemana langkahnya. Yang penting jangan kita lakukan sesuatu yang melawan hukum. Itu aja penting. Sepertinya kita harus mengawalinya dengan muktamar seluruh ormas dan yayasan-yayasan tertentu, serta ormas-ormas Islam begitu Bang Len. Untuk membahas ini secara di balik layar agar Setuju. gede. Baiknya di balik layar Bang Filipus. Ya, itu nanti kita bicarakan. Kan tadi siangnya saya sudah mulai melakukan pergerakan. Saya udah ngobrol ke sana sini. Ya betul. Saya udah juga udah nanya ke sana sini udah. Undang seluruh yayasan pekerja dakwah begitu dan ormas-ormas gitu, ormas-ormas terkait. Besar kecil semua kita Strategi itu daerah udah ada, sebuah Bang. strategi Udah ada itu itu. sebuah strategi, jangan di muka umum. Iya, Seperti betul. itu, jangan. Ya. Udah nggak apa-apa. Cuman saya Kalau mau sampaikan aja, di setiap daerah itu ada aliansi umat Islam. Itu aja kita dekati semua untuk cari tahu gitu di setiap daerahnya. Bang Handi, itu yang STT Providensia Adona itu di daerah Batu, Bang, Jawa Timur. Malang. Iya, Kota Batu, Jawa Timur. Jalan Bougainville nomor 1, Songokerto, Kecamatan Batu. Nah, Jalan Bougainville nomor 1. Untuk Akilor, tolong ya bukti-buktinya di-keep, kalau bisa dikirim ke saya supaya saya bersuratnya lengkap nanti. Nanti Anda kirim WA ke Bang Handi Selebes. Oh siap. Terutama tadi silabusnya itu loh, silabus ya sama RPS-nya. Udah namenkan, ada download aman. Oke. Ya, boleh nanti Intinya lanjut kita aja. harus rangkul semua ormas dan semua yayasan pekerja dakwah tanpa terkecuali kecil besar begitu. Biar gede lah ledakannya begitu kita bicarakan di balik layar. Karena tahu atau tidak tahu, saya hanya mungkin kembali mengingatkan bahwa STT ternama dan terbesar yang masif terstruktur ya itu ada di kantong mayoritas Islam. Di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Kalimantan itu yang terbesar. Justru daerah-daerah mayoritas Kristen seperti Papua dan Manado, ya itu kecil-kecil aja. Kalau untuk Jawa Timur Malang ya, saya sendiri kalau diizinkan oleh API, saya sendiri bergerak bersama API Jawa Timur dan aliansi umat Islam ada di sana. Kita surati dulu. Khusus Malang ya, saya sendiri yang turun.
gas Bang Handi, kita kan saya juga kan pusatnya Surabaya, gas sama YPM, gas. Nah, ini Gas nih ya. orang YPM. Apalagi Bang Glenn orang YPM tuh. Orang YPM itu kuat-kuat semua ya. Aduh, dirangkul Jadi lah. Bang Glenn, untuk yang masalah gerakan lain tetap bisa berjalan ya, yang selain daripada yang abang buat tadi. Jalan-jalan, nggak apa-apa. Itu kan gini, kalau yang saya bikin ini kan secara terpusat, tapi kalau nanti daerah-daerah mau bergeraknya nggak masalah. Makin banyak yang bergerak makin baik. Ya, tolong juga harus buat ada muktamar. Intinya harus ada muktamar multi ormas dan multi yayasan, multi apa ya? Itu akan kami lakukan di belakang layar itu. Tenis. Akan kami lakukan itu. Ya. Ya, oke. Tinggal kita koordinasi aja Bang Handi kapan Surabaya Bang Handi ya. Ya, ayo. Siap. Ini serius sih, itu dikirim, kita print, kita serius, bawa. Serius. OTW. Serius lah. Ngapain kita nggak serius? Sama tolong rekan-rekan lain yang di bawah, yang di atas, kalau punya info-info seperti ini jangan pelit untuk bagi ke kami. Karena tanpa kalian kami tak ada artinya. Ya, bantu kami cari info sebanyak-banyaknya. Terutama tadi yang sekte Islam, Trinitas dalam Al-Quran, radikalisme, terus sumbernya dari bukunya si CP, sama tadi Ibnu Warak. Saya mau nanti kita mudah-mudahan kita diterima dengan baik audiensi ya, kita diskusi lah, kita debat kalau perlu. Maksudnya apa ini? Ya itu kan disaksikan oleh seluruh mahasiswanya. Ini ada apa kok? Silabusmu kok kisi-kisi mata kuliah kok kayak gini gitu loh. Jadi kita undang, kita bikin undangan terbuka Bang Andi. Ya. Ya. Intinya kalau dari saya Kodoni udah siap mendukung dari belakang. Karena saya udah bicara tadi panjang lebar sama beliau. Bang Handi silakan cek WA. Bang Handi silakan cek WA. Siap, udah ada nih. Nah, ya aman. Pokoknya tolong yang punya info-info terbaru yang di line ini naikkan lagi ke kami semua supaya kami bisa tahu apa yang bisa kita lakukan. Udah saya ke Mas Glenn ya. Siap udah masuk Bang Andi, siap. Nanti kita print, kita jadikan pertanyaan, apa maksud Anda? Kan begitu aja. Jangan sweeping lah. Kita harus pakai cara yang baik, sesuai dengan hukum. Buat apa kita malah gini? Kalau kita melakukan sesuatu yang melawan hukum, yang dianggap sebuah kekerasan oleh mereka akan dapat poinnya, saudaraku. Mereka akan playing victim. Dianggap kita yang radikal, kan selalu begitu. Makanya kita main hukum saja. Kita gunakan proses hukum di Indonesia ini yang berlaku apa, aturan-aturan undang-undang itu ada semua. Itu kita gunakan. Ya, di Muslim juga banyak kok ahli-ahli hukum yang kompeten. Yang pinter banyak, ahli-ahli pidana, ahli-ahli perdata juga banyak orang Muslim kok. Jadi nggak perlu kita takut menggunakan tangan-tangan hukum. Tetapi kita harus kawal, begitu hukum ini kita gunakan tidak berjalan, nah disitulah baru kita gunakan hak kita sebagai rakyat Indonesia untuk mempertanyakan integritas pihak-pihak berwajib, pihak-pihak yang terkait, kenapa tidak jalan ini. Nah itu dia. Kita gunakan hak kita sebagai warga negara mempertanyakan kinerja mereka. Pelan-pelan saja, kita ikutin aja alurnya. Ya alhamdulillah terbuka kan, makin lama makin terbuka semua. Ya yang namanya bangke mau dikubur juga tetap akan kecium baunya kok. Ya pertanyaannya sekarang apa yang mereka lakukan kan akhirnya menjadi bumerang buat mereka sendiri, makin lama makin kebuka itu kan. Saya kira gini loh, saya kira itu STT ini saya rasa orang akademis ya, akademis ilmiah. Maksudnya ya kalau ada mempelajari Islam ya tentu pengajarnya adalah seorang lulusan dari seperti yang lulusan Islam.
Ya, dosen-dosen dari Islam, mengajari Islam di sana gitu loh. Itu baru bener. Tapi ini kok mempelajari Islam, referensinya dosennya anak buahnya si CP. Nah, gimana ceritanya? Ya tentu juga outputnya mahasiswanya itu adalah ilmu si CP yang keluar semua. Sedangkan yang jadi narasumber bukan muslim. Bagaimana mau mengenal Islam kalau Anda belajar bukan dari seorang muslim? Kurang asem kan yang kayak begini-begini. Makanya outputnya itu ya inilah yang kita. Makanya kemarin ya ada namanya Grazia Pelo, mungkin alumni dari situ gitu ya. Ya makanya membahas mengenai hadis gitu ditambah-tambahin dengan kata-kata kasar yang jorok begitu, akhirnya menjadi tersangka. Kemarin ingkrahnya si Grazia Pelo berapa itu keputusannya? 1 tahun ya? Saya lihat dulu 1 tahun 1 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Nah ini salah satu alumninya gitu loh. Alumninya itu STT itu. Bahkan dia dosen kan, dosen STT dia kan. Grazia Pelo itu. Jadi mengenal Islam itu di luar daripada ajaran Islam. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Grazia Victory Ari Dikman Pelo dengan pidana penjara selama 2 tahun. 2 tahun dia ya? Iya. Yang dan bodohnya, kesalahan di Grazia Pelo diikuti oleh muridnya Metatron. Kocak saya dengan mereka ini. Aduh. Kalau Anda, teman-teman, kalau Anda bisa menyimak videonya Grazia Pelo itu, kalian akan naik darah. Bener. Nabi kita dianggap, waduh, nauzubillah min salik. Nistanya minta ampun. Ya bersumber dari si CP semua. Lu lihat daftar isinya tadi bukunya si CP itu. Itu dia. Pak Nainggolan Tubuni Borusinaga. Mbak rekam aja silakan. Kalau bisa sebar Pak. Jangan disimpan sendiri aja. Sebar aja langsung apa yang Bapak rekam sendiri sebar nggak masalah. Ya. Di sini saya menyarankan untuk mengikuti ilmu, mengikuti hukum Indonesia. Itu Anda anggap salah. Bagus. Bagus. Entah Anda dididik siapa saya nggak tahu. Lanjut Pak Pul. Bang Andi. Insya Allah kalau cuman PPT kayak begini, saya bisa buat ini Bang Andi, nggak perlu sekolah. Isinya cuman gambar-gambar doang, tulisan sikit-sikit begitu, ya sama sekali nggak akademis lah kalau saya lihat. Nanti kita bandingkan sama RPS atau silabusnya Kristologi yang sudah disiapkan Kodondi. Kita bandingkan mana yang berkualitas mana yang enggak. Langit dan bumi aku yakin ya. Saya. Dan satu hal yang penting, semua referensi yang Kodondi ambil itu dari penulis-penulis Kristen. Ya itu dia. Kami berimbang dong. Ya kalau kami menyelidiki tentang Kristen ya yang kami ambil penulis-penulis Kristen. Ya kalau belajar Islam ya sewajarnya yang diambil tulisan-tulisan penulis Islam lah. Ini yang diambil Kristen Prince yang nggak jelas agamanya apa. Ini cuma gambar-gambar doang Bang. Apaan sih? Merada 5 mau belajar Islam. Coba lihat dulu ya, ada nggak Cep? Siapa Merada 5 mau belajar Islam? Enggak ada permintaan namanya Merah Delima. Teman-teman kalau naik itu pasti request dulu ya. Semua akun privat dikembalikan. Akun saya nggak privat, buka. Akun saya nggak privat, silakan buka. Lihat buka saya di situ. Bukunya si CP hebat banget ya, daftar isinya bos. Berapa halaman itu? 400 halaman. Daftar isinya men, dijadiin referensi untuk belajar Islamologi.
Ini Pak Nainggolan, ini pembicaraan udah ku kirim ke pihak polisi. Kirim Pak. Kirim Pak. Kirim Pak. Banyak kok di YouTube, kirim. Teman-teman Kami juga udah yakin. banyak yang bikin VT, banyak dibahas di YouTube juga. Silahkan, datanya banyak. Live kali ini banyak yang udah bikin VT. Tenang aja Pak, gampang itu. Tampilin lo, dia ini mau dilaporin ke polisi katanya. Tampilin lo itu nama dosennya siapa yang ngajari Islamologi, terus silabusnya. Ya itu lo laporin ke polisi. Nggak apa-apa. Tampilin lagi sekali lagi. Nah suruh laporin ke polisi tuh. Biar kita nggak kerja, kamu aja yang mau kerja. Hah? Biar Dia yang sakit ngerjain. kok kita yang minum obat. Biar dia yang ngerjain, biar dia yang ke kantor polisi coba. Ayo. Nyoten, apa cocok nyoten. Meringankan kerjaan Bang Hadi sama Bang Glenn nanti. Yohanes Dodik Iswanto, Islamologi. Apa fakultas program studinya apa? Teologi kependetaan untuk calon pendeta, ya Tennya. Nah, jadi mahasiswa tuh capaian belajar mata kuliahnya masa mampu bangun komunikasi dan relasi yang tepat dan santun. Keren nih Bang. Tepat dan santun dengan pemeluk agama Islam. Mahasiswa belajar dasar apologetika dalam pendekatan pribadi. Mahasiswa menganalisa pertanyaan dan memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang sering menjadi perdebatan kelompok Oten dan Islam. Nah, gitu Bang Andi. Mau lagi Bang Andi? Ya kasih dia data biar dia laporin ke polisi. Iya, Katanya melapor. polisi ya Tennya. Ya. Mahasiswa dapat mengerti perspektif Islam tentang Trinitas versi Al-Quran dan Alkitab. Ya Tennya. Versi Trinitas Al-Quran dan Alkitab ya. Tentang ketritunggalan Kristen sebuah evaluasi Kristus katanya. Kemudian apa lagi Ten? Banyak Ten. Datanya ada Ten. Kita beda data Ten. Perspektif Islam tentang Al-Quran wahyu Allah, ya kan? Evaluasi kritis Al-Quran wahyu Allah katanya. Wah, evaluasi kritis Al-Quran wahyu Allah, ngeri juga nih. Dosen koplak ini. Mahasiswa ngerti topik diskusi umum Islam dan Kristen, pantas aja. Bilang kita umat Islam dibilang nyembah batu, ya ternyata diajarin dosennya tuh ternyata. Ngeri juga nih Oten. Ya, apa sumber belajarnya? Yuk kita lihat yuk literaturnya siapa nih Ten? Oh Ten harus belajar lagi nih kayaknya nih Oten nih. Apa nih Chen? Cepot Quran dan Sains dalam kajian ya. Ini literaturnya loh ya. Kemudian apa? Muhammad Al-Ghazali, Chris Muhammad N.I. ya kan? Kemudian Robert Murray, Islam Invasion. Wah ini kan apa buku-buku yang istilahnya lebih kepada konsep orientalis yang suka menyudutkan Islam ya. Otennya Susan Krem dan Jory Carson, mengapa kami meninggalkan Islam. Wah ngeri Ten ya. Ya Otennya. Nah terus siapa sih nama dosennya? Yuk kita coba buka yuk. Ini orangnya nih Bang Handi. Nah, nih orangnya. Dadah, itu dulu Undang deh bisa baca Al-Quran nggak tuh dosennya? Mau membahas Al-Quran? Nggak tahu. Ujin turun dulu Bang Handi, nanti panas semua nih Oten. Ayo bro, lu laporin tuh, itu yang lu laporin. Tadi yang ditampilkan Dio di STT Nias itu Allah disandingkan dengan Lucifer ya, dengan iblis ya, bintang timur, dengan kode 666 diambil dari sukun yang tertulis di lafaz Allah. Aneh nggak itu, sukun kok dibilang nomor 6? Ada yang parah itu lafaz Allah itu digambarkan dengan ular. Nah itu lebih parah lagi. Nih ada, tenang, saya sudah download kok, tenang aja. Ntar ya, kita bukainnya, biar Oten nih, biar tahu gitu loh Oten. Jangan jadi botol lah Ten.
Ini ajaran gerejamu loh ini, ajaran nafas sekolah tinggi teologimu loh. Ntar tak bukain ya tennya. Kata Filipus. Kalau mau belajar akademik itu belajar sama kita lah, para dosen-dosen STT ini gimana sih ilmunya nggak ada. Tak bukain ten ya. Ya kalau undang dari pemateri muslim itu namanya menendang belangan sendiri. Menendang piring makan sendiri. Nah, bukain dulu bang, ini memang loading ini lelet ini punya aku Filipus. Nah ini mana ya? Nah ini tadi yang udah tak bukain sama teman-teman ya. Nah ini tadi bang. Sejumlah ilmuwan NASA kembali dibuat tercengang oleh keajaiban Al-Quran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Buka YouTube ini salah. Seorang nenek Lagi loading sebentar. Memang proses bang. Nah ini tadi siapa pendeta Yohanes Dodik Swanto ya bang ya? Nih literaturnya nih salah satunya apa nih? Quran dan Sains dalam kajian oleh siapa ini? Christian Prince ya. Christian Prince. Kita akan buka semua datanya. Data dari dosen STT tadi, Dodik ya, Yohanes Dodik ya. Ya, ada 800 halaman. Ini apa ten? Allah sang penipu ya kan ten ya? Nah, lo laporin ke polisi tuh. Tuh, laporin ten. Allah dibilang penipu. Rekam ten. Ya kan? Plot Allah untuk menyerang Anda. Nasib dalam Islam. Mau saya buka nih ten datanya. Wah mahal dan Tuh itu pada akhirnya rencana Allah menipu Kristen tuh. Coba ada yang tadi tuh. Yang mana bang? Ini halaman 4 ya itu. Pada akhirnya rencana Allah adalah untuk menipu kaum Kristen. Nah, gimana itu? Nah, ya kan? Kehidupan Nabi kita tuh coba. Halaman ini ke bang 53. Iya. Muhammad dan gangguan pada otaknya. Dan ini loh literatur gak jelas ini dipakai. Ya kan? Bentar. Ini tak kirim sama sampean juga bang literaturnya bang Andi. Halaman 43 ya. Nah, ini Allah Jelaskan bisa yang jelaskan linknya aja nanti dikirim ke saya biar kita cari sendiri. PDF-nya bang tak kasih langsung PDF-nya lengkap. Oh ya boleh. Nah ini data-datanya lengkap ini. Nah itu dulu tambahannya bang Andi. Lanjut bang. Kasihan Oten bang kalau gue bongkar semua. Emang tadi ada yang mau lapor polisi ya? Ada itu sinenggolan tubuh Niburu Sidaga. Ya lapor bro. Tadi ada tulisan di situ Allah penipu. Lapor polisi lah. Ayolah. Tolonglah ringankanlah beban kami. Iya betul. Bantu kami lah. Kami merespon, kami membaca, datanya ada. Kok kami yang dilaporkan? Playing victim. Oh enggak. Maksudnya dia gini, kamu jangan halangi kami menista. Kamu jangan halangi kami membenci Islam. Kalau kau halangi kami melapor. Karena itu dia laporlah. Undang-undang. Kau yang masuk. Undang-undang, niatnya melapor, kau yang jadi tersangka nanti. Membenci Islam dijamin undang-undang. Kacau ini orang kayak gini. Kita yang dinista, kita yang dihujat, kita yang difitnah lah dia yang mau melapor. Otak itu dipakai nggak sih? Dia yang sakit, kita yang minum obat. Kan gawat itu. On. Astagfirullahaladzim. Bang Andi, kukirim lagi ya di WA ya data literaturnya ya, yang dipakai pendeta Yohanes tadi ya. Tadi Bang Glenn sudah menanggapi juga kok sama sama Opung Rande di Komal siapa tadi itu? Komal Bang Faruk.
terkait apa yang dipaparkan oleh Bang Dio Pratama. Ada saya juga di situ kan tadi. Aduh, ngeri banget. Itu sebenarnya saya udah tahu sedikit, sudah pernah saya jelaskan juga ke salah satu apologet Islam kita, guru-guru kita. Tapi ya belum terkuak seperti ini. Udah lama belum ada tanggapan begitu. Nah, ini mudah-mudahan jadi tanggapan dan isu nasional. Makanya kita harus menyadari bahwa negara kita ini no viral, no justice, no ribut, no tangkap begitu. Jadi ya harus kita buat dulu viti-viti, sebarkan, viralkan semuanya ya. Yang ada di bawah ada 2.000 lebih, 300 orang. Sebarkan, viralkan. Kemudian kita tempuh jalan yang disarankan oleh Bang Lawyer kita ya, Bang Len. Dan juga Opung Rambe tadi. Sembari kita harus mengumpulkan kekuatan kita dari dalam. Rangkul semua ormas dan persatuan-persatuan Islam. Yayasan-yayasan yang bergerak di bidang dakwah Islam begitu, serta ormas-ormas kecil besar, ormas atau yayasannya itu kita rangkul semua, karena di situ akan mewakili orang-orang di belakang ormas atau yayasan tersebut begitu, atau organisasi kecil tersebut begitu. Sehingga daya kejutnya ini luar biasa. Karena kalau enggak, kita hanya misalnya bergerak api saja. Mohon maaf ya, saya tidak menyaksikan kekuatan api. Api lah hebat begitu. Atau hanya YPMA, atau hanya lembaga dakwah Kristologi atau lembaga dakwah Islam lainnya seperti Dewan Dakwah Islam atau lembaga ormas tertentu, itu daya kejutnya kurang. Tapi kalau kita merangkul, kita buat muktamar untuk memecahkan apa yang hendak menjadi langkah kita ke depan di balik layar, maka waduh, kejutannya tinggi sekali. Ini akan bakal menjadi isu nasional. Iya, percayalah, riak-riak kecil itu akan menjadi tsunami apabila diarahkan dengan benar, Bang Direktur. Ya, biarkan kita beriak-riak kecil dulu lah. Nanti riak kecil ini kalau arahnya benar akan jadi tsunami. Biarkan saja dulu, kita beriak-riak kecil aja dulu. Betul. Intinya adakan muktamar secepat mungkin untuk semua lapisan penggiat dakwah. Sehingga kita berkumpul di sana, menyatukan fikir. Karena Rasulullah aja kalau mau menghadapi fisabilillah, pasti akan bermusyawarah, mengadakan muktamar, menggunakan cara-cara musyawarah dan istima'iyat. Gini ya, Ustaz, saya kuliah di salah satu perguruan tinggi Islam. Nggak ada mata kuliah itu membahas kayak gini-gini gitu. Nggak ada. Ya nggak ada lah. Nggak ada gitu loh. Bertahun-tahun Bang Andi, nggak ada tuh kristologi, nggak ada tuh. Satu-satunya yang membahas kristologi ini ya para apologet gitu loh. Dan itu pun di medsos gitu loh. Nggak ada itu instansi-instansi pendidikan kita itu seperti itu. Bahkan saya, karena mohon maaf ya, saya sebut saja, saya latar belakangnya jemaah tabligh. Di jemaah tabligh itu kan ada jaulah, keliling-keliling dari kampung ke kampung, kota ke kota, gang ke gang, rumah ke rumah, face to face kan begitu. Itu harus ada dalil. Dalilnya itu maksudnya dalil yang kita maksud itu bukan ini ya, dalil itu penunjuk arah, penunjuk jalan. Itu kalau memasuki rumah orang non-Islam itu langsung dibilang enggak boleh, karena tujuannya hanya untuk Islam. Islah diri, membangun Islam dari dalam, mencintai masjid dan as-sunnah, dan kehidupan sunnah. Itu dulu begitu. Ada sampai pernah saya keluar di Banten ya, di Pandegelang Banten, saya keluar di dekat pelabuhan apa itu ya, dekat Ujung Kulon ya, di Menes Pandegelang Banten itu ada rumah orang Kristen begitu. Saya sempat marahi Amir gitu loh, karena saya kepedean banget kan waktu itu, ingin masuk aja untuk silaturahim, membahas sesuatu secara apologetika kan. Nggak dikasih. Saya menentang Amir waktu itu. Saya diam-diam pulang ke masjid dulu, bubarkan jamaah yang kelompok yang ada.
Setelah itu saya diam-diam tuh silaturahim, saya izin ke warung, nggak tahu saya mau ke rumah itu. Dan yang terjadi adalah orang masuk Islam di Pandeglang Banten itu. Orang itu masuk Islam karena dia tahu, wah saya mantan gembala lah istilahnya kan. Kebetulan orang karismatik yang saya datangi. Akhirnya dia susul ke masjid, syahadat di situ 2 orang. Tapi mereka maunya sembunyi-sembunyi. Gitu. Nah, buah perlawanan saya tetap dihukum sama Amir gitu loh. Karena kan tertibnya kan nggak kepada orang non Islam kan begitu. Tertib dakwah jamaah tabligh. Jadi tidak ada lah instansi-instansi pendidikan dan gerakan-gerakan dakwah Islam itu menuju kepada yang bukan Islam. Apalagi kita mempelajari ajaran agama lain untuk apa? Untuk kemudian menyerang mereka, nggak ada. Di pesantren nggak ada tuh, paling kan Yakut Nafis, Fathul Bari, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, ya Sulamut Taufik, Mutakhab Ahadis, atau Fadilatul Amal, Fadilatul Zikir, Fadilatul Sodako, paling gitu yang kita pelajari. Osos, Nahwu, Sorof, itu aja yang kita pelajari di pondok pesantren. Nggak ada kristologi, nggak ada tuh misiologi. Iya, betul juga itu yang dikatakan Bang Belipus. Salah satu yang menyebabkan saya tidak aktif di tablik itu ya kita nggak boleh dakwah sama Kristen. Pernah saya keluar di daerahnya si Logika itu, si Logila, manusia pengemis pakai kostum Yesus itu, di daerah Kepenuhan, kecamatan Kepenuhan ya, di daerah Pasir Pangarayan itu di depan masjid, ya di depan masjid itu ada orang Kristen tukang jahit di situ. Saya mau datang ke situ nggak boleh. Karena saya taat Amir, waktu keluar itu nggak boleh, kita nggak taat sama Amir karena udah kita pilih dia kan, harus taat itu. Nah, saya nggak boleh itu. Nah dari itulah keluar 40 hari itu saya nggak mau keluar lagi. Ilmu saya kristologi jadi seolah-olah nggak berguna ilmu saya kalau di tablik gitu. Makanya saya nggak aktif lagi. Bukan karena saya menganggap jamaah tablik itu nggak betul atau sesat, tidak. Cuma perkara itu aja sebenarnya Bang Filipus. Merajuk kita kalau punya ilmu kristologi masuk di mata karena memang tidak ada tertibnya. Amir pasti melarangnya atau dalil kita atau penunjuk arah setempat ya, orang kampung setempat yang menjadi dalil atau menjadi penunjuk arah kita ini tidak akan mengarahkan ke rumah-rumah orang non Islam atau orang-orang Islam yang moderat yang tidak menerima ajakan kita ke masjid begitu. Kan lucu di situ. Sementara saya latar belakang ini mualaf. Waduh, walaupun saya dalam hal ini ya oke, saya santri kan. Harus dengar Amir, apalagi Amir itu adalah ustadz-ustadz kita di pondok pesantren. Terus saya melawan begitu, wah dihukum sama Amir. Kebetulan Amir kan guru saya, jadi ya ustadz saya namanya santri, mana ada ngelawan ustadz kan, ngelawan. Kalau ngelawan dalam hal yang tadi berani saya, tapi kalau mau dihukum nggak mungkin saya melawan pakai kepal juga, nggak bisa terima. Disuruh push up saya sampai keringat itu. Karena memang sifatnya itu sami'na wa ata'na, sudah menjadi kesepakatan kan, sudah menjadi musyawarah. Kalau kita menerjang itu, kalau ada musyawarah kecil-kecilan setelah musyawarah yang kita sepakati itu namanya keputusan yang diambil musyawarah setan itu. Kan gitu tuh. Jadi Ya Allah, sudah ya menjadi Rabbi. sumpah jemaah tabligh itu apa? Iya. Taatlah kepada Amir selagi Amir taat kepada Allah. Nah saya mencoba tidak taat. Betul, gitu. Allah dan Rasulnya. Ya, Kurang itu selagi Allah dan Rasulnya. Ya, selagi Amir taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya mohon maaf, setelah lulus dari sekolah pesantren tabligh, justru saya hanya 2 kali keluar 40 hari, 1 kali keluar 4 bulan, 1 kali masturot, sudah selesai. Nampaknya saya yang paling senior ya. Gimana? Oh ya, Bang Saya yang Saiful paling ini. senior nampaknya, Bang. Allahu Ustaz Rudi, ya. Akbar. Saya keluar Saya udah tablik pertama berkali-kali kali itu 4 bulan. bersama ini Ustaz Saiful, bersama jemaah tablik Medan, sama Pak Simbolon, mungkin kenal. Orangnya udah tua-tua itu. Tahu. Ya, itu beliau kan ada istimak di Pekanbaru tahun 2010 kalau nggak salah, itu istimak se-Sumatera itu loh. Nah itulah saya keluar itu pertama kali 3 hari ya bareng jamaah itu dari Medan, ada namanya Pak Simbolon, entah masih hidup entah enggak ya beliau ya, Masya Allah. Itu ulama tapi begitu disuruh berdiri untuk melafalkan surah Al-Ikhlas berdiri, ya Allah ya Rabbi.
Tapi yang saya suka dari jemaat tabligh adalah yang pertama dia sudah dari saya itu, yang kedua prinsip dakwah mereka yaitu khuruj fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu yang saya suka. Mereka nggak ngumpulin dana, mobilnya sendiri kalau dijual saya- jadikan tafakur. Saya sudah berkali-kali 4 bulan Ustaz Sugi, bahkan sudah negeri jauh. Wih, keren. Tapi belum IPB. IPB ya udahlah, mana boleh negeri jauh kalau belum IPB. Oh iya ya, nggak bisa NJ kalau belum IPB kan? Iya betul. IPB dulu baru NJ. Belum, harus IPB dulu. Baru negeri jauh, Amerika, Inggris, sampai ke kutub utara sana. Reunian jemaat tabligh ini ya, reunian Iya, ya, jadi- Masya Allah. Jadi reunian ya. Oke, kita sapa dulu yang baru bergabung, anak Medan. Ini siapa ini? Ini Selamat pasukan malam. berani mati ini anak Medan nih. Selamat Kawannya Bang Andi itu. malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Ustaz Tugi, Bang Andi, Bang Zuma, semua. Saya terbakar juga tadi, aduh. Cuman kita pasukan bawah tanah aja lah. Oke Bang Andi. Mana? Ya Bang, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Lanjut. Oke, terima kasih. Gantian dulu ya Bang ya. Kita Gantian. pilih-pilih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naikin aja Yang Oten, hebat naikin aja itu- Oten. Gimana milihnya Oten toh Iya. guys? Milihnya gimana loh Ki? Banyak banget. Bang Hebatnya jemaah tabligh itu tidur aja bisa menyebabkan orang mualaf. Oh itu dia. Waduh. Enak kali. Iya, tidurnya jemaah tabligh itu bisa bikin orang mualaf loh. Keren enggak tuh? Ya, Karena pakai adab, adabnya. pakai amalan gitu. Jadi ini udah selesai ya Mbak tadi ya? Mbak tadi sudah selesai ya? Belum loh sebenarnya Ya, loh. Masih dilanjut lagi. Bang Zuma monitor Bang Zuma. Bang Zuma masih mules ya? Saya Bang Zuma 2 monitor. kali 4 bulan, 3 kali 40 hari, 1 kali masturot 3 hari, dan keluar 3 hari itu sudah mungkin belasan kali atau puluhan kali mungkin. Waduh, ini kok 34 kalah sih sama mualaf. Saya baru sekali saya 40 hari ya itu di daerahnya si Masuk Pengaraya. pengemis koin itu. Tapi lucunya saya melawan Amir malah masuk Islam 2 orang, tapi tetap dihukum. Tetap dihukum coy. Kamu sudah benar, tapi kamu tetap salah karena menentang Amir. Sudah benar. Kebetulan Amirnya ustadku. Ya, aduh, nggak bisa balik pondok nih saya selesai 4 bulan nih. Oh sama Kiai Muklisun. Saya pernah Ustadz Filipus dimarah Amir gara-gara ngundang ini orang Kristen ke masjid, orang Nias waktu itu mau masuk Islam di daerah itu juga, di daerah Kepenuhan itu. Jadi saya kasihlah dalil-dalil Bible gitu kan. Dimarah saya, jangan bahas Bible di masjid, jangan bahas Alkitab di masjid gitu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Disitulah saya itu jadi patah semangat saya. Ya Allah. Assalamualaikum Opungku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Opung udah nyimak dari tadi Opung. Sudah menyimak dan ikut betul. Gimana Opung tanggapannya Opung terkait dengan tadi apa Nias? Ya enggak, Lord itu tadi tolong dong, saya nggak punya nomor kontak personnya itu CP-nya. Kalau bisa dibikin secara teratur, apa namanya, yang rapi semua itu kurikulumnya itu kata kuncinya itu kiblatnya semua perguruan tinggi itu kan di dikti yang dikatakan Bung Gelen tadi. Biar kita laporkan ke sana kurikulum mereka itu sudah tidak benar itu. Ada itu nanti
biar tamat, biar selesai itu semuanya. Jadi kita susun sedemikian rupa pengaduan keberatan ke Dirjen Dikti. Seluruh namanya perguruan tinggi apapun di muka Republik NKRI ini, itu semuanya harus tunduk di bawah pengawasan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, ini mungkin lost control mereka apa bagaimana, saya juga nggak paham. Tolong yang tadi itu yang memaparkan itu tadi siapa itu, Pak Dek? Lotoreo, orangnya udah turun. Bang Lotoreo masih di bawah, masih nyimak. Kayaknya nggak ada deh. Lord, kalau masih di bawah mau naik lagi Lord, request lagi Lord. Prof. Ya, kalau apa saya turun aja Mbak Cebi. Kalau belum ada, Pak Saiful belum ada yang request dari ini. Kalau ada, coba nanti kalau ada bisa. Nah, kebenaran saya kan berhubungan terus dengan Dirjen Dikti dengan kurikulum-kurikulum yang saya bina di perguruan tinggi. Nah, itu ada kok, itu ada kebenaran juga. Memang ketua kurikulumnya itu Oten juga. Oten. Nah, nanti saya bicara dengan dia. Ini udah tengah malam, mungkin besok saya telepon. Saya coba dulu diskusi dengan dia, ini kurikulum yang demikian itu, ya kurikulum menyesatkan itu, menyesatkan anak bangsa. Bahkan bisa merusak tatanan kenegaraan dengan mereka buat kurikulum yang demikian itu. Tolong dibantu saya, dikasih nomor kontak person beliau tadi itu, biar mungkin bisa membantu saya juga. Saya akan bertindak langsung nanti. Saya sangat-sangat kecewa sekali itu tadi baru lihat. Opung kayaknya sudah dikirim oleh Lord Oreo tadi ke Bang Glenn deh, kalau nggak salah sih. Iya, ke Bang Glenn juga boleh. Nanti kami coba, Bang Glenn juga, aku nggak punya kontak personnya. Itu mesti disuratin itu, ditegur. Kurikulum mereka itu kurikulum tidak benar. Menurut mereka baik, tapi kan menurut kita enggak. Karena di sini menyinggung masalah akidah-akidah yang paling berat. Kalau demikian itu diajarkan kepada anak bangsa ini, bukankah itu menjadi merupakan satu satu cara pemecahan sedemikian rupa. Bisa jadi bom waktu itu, Bung. Bukan bom waktu lagi, berbahaya, sangat berbahaya. Betul. Sangat berbahaya. Ini Bang Ardiansyah ada di bawah, ada yang bisa gantian? Ya udah, saya turun. Kalau nggak, biar saya aja turun. Assalamualaikum semuanya. Saya turun. Jangan turun dulu. Saya dulu di bawah, saya dulu di bawah. Turun. Saya aja di bawah dulu bentar, nanti aku kembali. Udah turun satu Bang Saiful kayaknya. Ya udah aku saja, hostnya aja. Udah ada. Ngaco Bang. Ini yang saya tangkapin dulu sebentar, yang di bawah Silakan. dipidanakan. Apa adanya dipidanakan? Mereka itu berlindung di bawah Dirjen. Bawah Dirjen Dikti, nggak bisa lah dipidanakan. Ini lost controlnya itu, saya yakin ini lost control Dirjen Dikti selama ini. Maksudnya direktur kelembagaan bertanggung jawab di sini perbuatan mereka itu. Nggak boleh itu. Ajaran sesat, waduh, merusak tatanan kebangsaan kalau begini caranya. Kita punya fakultas perbandingan agama banyak, tapi nggak sampai separah demikian itu yang diajarkan. Hanya perbandingan dimaksud untuk pendalaman kajian-kajian ilmiahnya, gitu loh. Kaget saya tadi terbangun mendengarkan Lordnya itu tadi itu. Tolong ya diberikan Pak Dek kalau ada nomor telepon beliau, supaya namanya kita susun semua apa yang tadi dipaparkan itu sudah cukup beralasan. Biar saya tegur.
Ketua kurikulumnya harus bertanggung jawab di sini itu. Tidak perlu tutup itu semua perguruan yang menyesatkan itu. Gitu. Saya juga kebenaran kan banyak kurikulum-kurikulum yang saya susun. Itu demikian. Mohon Pak Deh ataupun Bang Juma kalau masih monitor. Ada nomor kontak personnya Lord tadi itu loh. Itu yang saya tertarik. Nanti saya kasih Bang. Nah, tolong kau kasih ke saya biar aku telepon dengan dia besok. Demikian dulu. Dilanjut, saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nih, dulu ada bukan sekampung lagi tapi sekecamatan melaporkan saya ke pihak berwajib terkait kesaksian saya di YouTube-nya Ustadz Insan Mukoginta. Seolah-olah tidak benar. Nah, sekarang terbuka kan? Ada OTN protes ya? Izin nanggepi soal kurikulum ya. Iya, silakan. Bentar Dev. Suara saya berisik nggak aku, Cep? Berisik nggak? Dikit. Berisik. Oke lah, nggak apa-apa. Bentar Dev, sabar Dev. Biar Pak dosen dulu deh. Gini berisik deh, berisik ya, aman ya. Jadi biasanya gini teman-teman, kurikulum itu tidak bisa diciptakan oleh satu program studi saja. Ingat ya, kurikulum tidak bisa diciptakan satu program studi, gak bisa. Jadi biasanya mereka itu ada perkumpulannya, ya, ada perkumpulannya. Kurikulum tersebut itu disepakati oleh perkumpulan tersebut gitu loh. Nah, kemudian diajukan ke Badan Akreditasi Nasional, BANPT namanya. Nah, kalau memang program studinya itu adalah apa tadi? Program studi apa Dek? Program studi apa pendidikan agama Kristen bukan? Apa tadi? Islamologi. Bukan. Program studinya. Program studinya apa tadi? Prodinya apa tadi? Coba dicek deh. Prodinya apa tadi? Tadi itu prodinya. Apa prodinya? Islamologi. MK-nya Islamologi, tapi prodinya itu apa itu? Ya, kalau institusinya STT teman-teman. Tapi kalau prodinya apa tadi? Pendidikan agama Kristen nggak? Betul nggak? Iya. Nah itu. Nah berarti si STT ini menggunakan kurikulum tersebut yang notabene sudah digunakan juga. Berarti bukan cuma STT Nias ini yang menggunakan kurikulum itu. Karena apa? Karena STT Nias gak bisa. Misal gini, program studi pendidikan agama Kristen STT Nias begini, terus STT yang lain kurikulumnya begini, STT lain kurikulumnya begini. Woi, nggak gitu. Tadi sudah saya bilang Ustadz Ardi, semua STT di muka bumi ini. Ya, maksudnya gini, Ustadz Filipus, maksudnya gini, aku kan berhubung aku di dunia pendidikan ya, aku nggak boleh ngomong yang enggak juga, takut juga. Jadi aku nggak mau ngomong dulu bahwasanya aku hanya memiliki jangan-jangan prasangka saja. Semoga saya salah teman-teman. Semoga saya salah. Jangan-jangan kurikulum ini bukan hanya digunakan di STT. Nah, kalau sudah ngomong kurikulum, artinya mereka punya semacam perkumpulan gitu loh. Nah, itu perlu dibahas juga ke depannya. Itu aja sih dari saya. Lanjut. Ya, betul sekali. Oke. Ini ada OTN satu. Dev, ada yang mau kau sampaikan, Dev? Protes apa, Dev? Apa yang mau kau protes, Dev? Bukan protes, saya belum mau protes. Gini, tadi kau apa dibawa, yang kalian typing. Sebentar dulu. Yang kalian protes di kurikulum Islamologi itu apa? Itu dulu.
Berarti kamu nggak monitor dari tadi apa yang kita Memang protes? tidak, saya kan baru datang. Yang kita protes itu dengerin baik-baik, pasang kuping, Iya. tulis kalau nggak bisa menghafal. Pertama, STT ini Islamofobianya, ya, silabusnya atau kisi-kisi mata kuliahnya itu kebencian terhadap Islam. Pertama, ya, dengerin dulu belum selesai. Dia di sana itu memakai sumber dari si CP, Kasih contoh. dari Ibnu Warak. Isinya di sana itu Allah itu penipu. Terus Coba menulis, dengerin dulu, monyet juga lu yang nanya, lu yang ngomong. Turunin aja, turunin aja. Lu yang nanya, lu yang ngomong, lu nggak bener juga lu. Bertanya, tapi ngoceh melulu. Dasar biadab pemakan babi lu. Biadab lu. Tidak punya adab lu. Bertanya itu dengarkan. Kalau nggak bisa menghafal, ambil pulpen ditulis. Nah habis itu lu tanggapi. Gitu lu. Dasar pemakan babi lu. Biadab. Enak kan gue bilangin pemakan babi biadab lu. Lu yang bertanya, gue kasih tahu, lu ngoceh. Gue nggak bisa ngebayangin kalau lu jadi pemerintah. Lu jadi menjadi wali kota atau bupati. Biadab lu kau tuh. Kalau orang bertanya itu dengarkan penjelasan dulu. Habis itu kau tanggapi. Menanggapinya juga ya berdasarkan data. Kalau kamu misalnya membenarkan referensi bukunya si CP, ya kau pakai data. Oh benar kata si CP. Memang Allah itu seperti itu. Ini loh datanya gitu kalau diskusi. Ini alumni STT juga ini tadi ini. Alumni STT dia ini. Gitu loh. Tidak beradab. Gua isep juga tuh nanti akalmu atau otakmu isi kepalamu gua isep kalau ketemu sama gua. Lu pikir gua takut sama lu? Ngaku-ngaku dari Sulawesi aja lu. Temu aku di Makassar. Kalau nggak gua isep ubun-ubunmu. Saya himbau kepada komal-komal muslim, orang ini jangan dinaikkan. Biar dia jadi Bani Taiping aja dia. Lanjut lagi teman-teman. Orang kayak gini gak perlu disabarin. Kalau lu naik baik, kita baik. Lu merusak suasana, gua hajar. Ya, lanjut. Mungkin Ustaz Andi, mungkin dia menganggap bahwa mengatakan Allah itu ular, iblis, Lucifer, Muhammad itu sakit jiwa, Allah itu penipu, Allah itu juga adalah batu hitam, atau lain-lain dan lain-lain ya. Itu dianggap biasa nih. Allah dia katakan Lucifer di sini loh. Aduh, iblis bintang timur ini kan kode 66 ini kan Allah itu antikristus gitu loh, kode 66. Karena di Alkitab Kristen ada tanda itu adalah 666. Gitu loh. Biasa ini kau anggap biasa, Dev? Mau Tuhanmu ku katakan seperti ini? Mau nabimu ku katakan juga seperti ini? Rasulmu? Kalau mau ya boleh, kita anggap aja ini biasa. Aduh. Itu yang 666 itu harusnya Vicarius Filii harusnya. Yang pernah dibahas Guru Ndazuma dulu. Tahu nggak? Itu yang ada di apa ya? Vicarius Filii. Klik aja teman-teman di
Google gitu. Kode 66 itu kan tandanya Lucifer. Tandanya antikristus, Vicarius Filii. Kok Tuhan kami orang Islam dibilang antikristus alias Wah, kurang ajar ini. Melafazkan Kurang nama ajar ini, Allah pakai asli UK kurang ini ajar nih. ini. Dev, mata Itu kau di ya, Dev. di yang materi apa itu? Materi apa itu? Makna kata Allah. Mana kata Allah? Arti kata Allah. Oke, Dek, kirim ke aku, Dek. Ntar ya, Udah, aku kirim udah. Dek ya. Oke, lanjut kan dulu, ada lanjut Islam- dulu. ada Islam Ntar berat. kirim ke aku, Dek. Lanjut. Ini materinya STT tadi ini Mas. Oh, yang ini. Oke. Iya. Oke, Iya, bener, Pak. materi. Oke, siap. masih satu Enggak, aku nggak buka paket, semuanya. Ustaz Aku cuman buka sebagian tadi, belum semuanya, makanya. Lanjut. Aduh parah nih. Kayak begini kau bilang masih biasa, Dev. Aduh. Nih, ini ilmu apa yang dia pakai untuk memberi mata kuliah kayak gini? Ini kena ini asli, kena ini. Dep, kami ilmu ini apa yang kuliah di Universitas Muslim. Kagak ada tuh mata kuliah menjelek-jelekan Kristen. Yang ada kita belajar ya Al-Islam 1 sampai 8. Ya. Nggak ada itu mempelajari bagaimana menista Kristen, nggak ada itu. Ini kok kebalik-balik begini. Lu masih mau membela dasar kucluk lu. Nih di sini ada C6 nih. Mana nih C6 nih? Dia ini masuk pesantren, masuk sekolah Islam, dia mau cari apakah ada pelajaran agama Islam menjelek-jelekkan Kristen. Kalau ada gue beli kalau ada. Besok siang materi ini akan saya kirim ke sekretarisnya Ban PT, teman-teman. Jadi insya Allah doakan saja ya, semoga dibaca dan juga secara resmi besok akan saya kirim ini materi-materi ini. Ini kampus apa yang memberikan pengajaran kayak gini? Nih. Gimana? Ajukan aja audiensi Bang Ardi. Tadi Bang Dio udah informasi belum? Oh belum. Jadi gini, besok ya. Aku jadi tadi kan aku minta. Tadi kan aku kan sebenarnya kemarin habis ketemu dewan direkturnya Ban PT, dewan direkturnya Ban BT. Itu eksekutif ya, dewan eksekutifnya Ban BT. Bang Ade, tanggapi dulu nih, tanggapi tuh. Ya, ayat tersebut Alhamdulillahirabbil alamin. Nih. Ayat tersebut mengartikan adanya dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rob. Ya. Nih, pengertian mereka seperti ini. Ilah dan Rob nggak ngerti artinya. Dosen goblok. Ini Mbak Cebi, ini yang dibahas oleh Dio Pratama tadi. Apa ini? Bang Faruk, ada Bang Glenn Sip juga di situ sama Opung Rambe. Sama Bang Ardi kan nggak salah, sama Ustaz Ardi. Terkentut-kentut aku dengarnya. Ilah itu ada sembahan, Rob itu juga sembahan. Ini bukan proper name. Ini generic name. Masa ada dua? Memang generic name itu terserah, banyak panggilannya ke generic name. Ada Tuhan, ada Rab, ada Ilah, ada Elo. Aduh, ini orang dosen kok kayak gini-gini banget ya? Aku cari tahu dulu ya, besok siapa dosennya. Dosen yang ngajar itu siapa tuh? Aku cari tahu ntar. Ada tadi Dodik itu loh. Ada namanya Yohanes. Bukan ya. Bukan, beda. Beda ya, sorry. Ada juga yang masalah haji loh, Mbak Sep. Enggak, bentar ini Iya, lagi. sekalian, maksudnya sekalian kalau aku tahu nama dosennya, sekalian. Teman-teman, aku balik lagi, ini adalah pembahasan lagi yang menarik di sini nih. Aku balik lagi nanti. Sini, ini. Aduh. Aduh, kenapa jadi kacau sih? Heng. Aduh, heng. Goyang tuh. Ditendang ya. Oh, ini.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di sini kita dapat melihat dua sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Satu Ar-Rahman, yaitu Tuhan mencurahkan rahmatnya yang menyatakan bahwa dia memiliki sifat rahmat yang melekat pada dirinya, bahwa Isa Al-Masih adalah rahmat Allah. Surah Maryam, astagfirullah, disangkut pautin sama Isa Al-Masih dong. Ya Allah, ya Rabbi. Yang haji mana ya? Itu tadi loh, Ilah sama Rab katanya dua Tuhan. Iya. Karena kan ada Bismillahirrabbilalamin. Alhamdulillah nih, yang Alhamdulillah Hirabbil. Ya itu tuh coba. Ilah sama Rob. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Ilah sama Rab dibagi dua. Iya. Iya. Bisa juga, dia pintar itu dosen ya. Allah narasi sepihak. Ini lagi. Jeb, nafas lu Jeb, nafas. Aku nggak usah nafas ya. Terlalu dekat sama hidung dek. Kenapa itu Maliki Yaumiddin? Kenapa dia itu? Apa dia? Maksudnya apa dia? Dia nanti. Aduh lagi hang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Demi Allah yang ada masanya. Isa anak Maryam akan turun di tengah kamu, dia akan menjadi hakim yang adil. Hadis Sahih Muslim nomor 127. Demi Allah sesungguhnya Maliki Yaumiddin kok apa urusannya kena Nabi Isa? Mbak, saya yang dibawa sama mereka. Terus dia lagi bawa iya karena abudu. Ya ini. Coba lagi. Iya karena abudu, wa iya karena stain. Ayat ini menunjuk kepada surah An-Nas berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia. Hah? Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Siapakah yang dimaksud ayat ini? Informasi. Kenapa semua lari ke Isa Al-Masih? Gambar Yesus lagi dikasih tuh. Gambar Yesus. Iya. Kan ini emang Yesus. Qul a'udzu birabbin nas kan. Rabbin nas itu Tuhannya manusia kan. Maksudnya Tuhannya katanya manusia, bukan Tuhannya para manusia, tapi Tuhannya itu manusia. Sudah pernah aku terima materi ini. Matang di kepalaku nih. 2 jam dosennya ngajar ini kok. Udah lama materi ini. Jadi katanya di situ apa dia Mbak katanya di situ Ustaz? Tuhannya manusia, bukan Tuhannya para manusia, tapi itu Tuhannya itu yang manusia gitu ya. Itu foto siapa sih, Cep? Masa fotonya Isa Al-Masih begitu? Ada aja. Emang ada fotonya Isa Al-Masih? Ya. Kata Nabi 26 kan tukang sapu di komplek di ada kan Nabi 2. Coba nomor 6-nya Ihdinas Siratal Mustaqim. Itu bukan. Coba nomor 6-nya. Cep, nomor 6-nya lagi, Cep. Ihdinas Siratal Mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Putus-putus, Cep. Jalan yang lurus yang dimaksud jalan menahan surga. Aduh. Putus-putus nih Mbak Sebi. Serius. Putus-putus. Suaranya putus-putus tuh. Oh, sama gambar. Bentar. Jangan-jangan goyang. Masih putus-putus ya? Tadi. Hebat kali itu ya. Apa? Teman-teman buka sendiri aja di STT Nias. Ya. Ihdinas Siratal. Bagus belum? Udah bagus itu. Coba lanjut. Ihdinas Siratal Mustaqim.
Nih, gimana ya jelas? Masih terputus-putus lagi hang. Ayo, masih ya. Aduh, putus-putus cep. Aduh, gimana sih? Udahlah kalian buka sendiri aja lah. Itu ada dicari di mana itu? Teman-teman Ada. di sini ya. Kirim linknya ya cep. Nanti aku cari. Bentar. Nih, klik yang ini. Nih. Terus pilih ini. Terus materi kuliah. Tuh ada. Tuh, kuliah Islamologi. Klik aja. Nah, nanti bisa download di sini. Kalian ada tujuan belajar Islamologi. Bukan Kristen dan Islam berbeda. Penjelasan ritual, arti kata, Isra Miraj, apakah Al-Quran kitab Al-Fatihah, ritual haji, Tadi udah ada sama Julius kok. Udah sama Julius tadi. Dan banyak lagi. Islamologi itu di semester 5 itu dapat. Teman-teman. Aku geser bentar ya, aku mau bantu Ustaz Tata dulu. Ustaz Tata kasihan sendiri diserang. Nanti aku balik lagi. Siap. Ini. Ini kampus apa guys? Biasa ngajarin kayak gini. Di bawah mungkin ada yang alumni situ. Nggak mau aku. Yang lain masih monitor nggak? Bang Zuma masih monitor kah? Pak D? Monitor. Jadi mulai semester 5, 45 itu sudah dapat Islamologi. Waduh, gawat nih STT Nias nih. Oh, semester 5 ternyata. Islamologi. Kemudian ada misiologi. Wah. Kenapa kalian pada marah-marah? Kalian harus bikin konten sebanyak-banyaknya ya. Kalau kalian yang denger live ini tadi nggak berbuat apa-apa, tanggung jawab nanti. Aku kalau nggak ada yang penting-penting kayak gini, males live guys. Jadi karena ada yang penting, makanya aku tadi live. Gitu. Ini sepertinya sudah pada pingsan ini. Waalaikumsalam. Ya. Loh, kok gelap? Opung. Linknya itu. Apanya? Linknya yang tadi semua itulah. Ada di host di Mbak Sebi. Iya, Mbak Semi. Ini berhubung saya cari di Google aja ada kok. Di Google aja STT Niasnya dapat kok. Terus di download. Iya, itu terbuka. Tolong dikirim ke saya kebenaran Bisa di hutan Kalimantan ini. Jadi nggak bisa, kalau di rumah sana di Jakarta bisa saya kerjain langsung. Ini saya ada di Kalimantan. Nanti aku kirim ke Bang Adi aja ya. Kirim ke Bang Adi ya. Iya, tolong dikirim ke saya ya. Siap. Ya, Ardian saya bertindak, saya Siap, juga Opung, bertindak. Ya, tolong.
Oke, terima kasih Mbak. Dikirimkan ke Handi, kirimkan ke saya juga lebih baik, lebih bagus. Ke nomor HP saya, itu Ustadz Filipus sudah tahu, Handi pun tahu, Bang Juma juga tahu. Oke ya, aku turun dulu ya. Assalamualaikum Opung. Waalaikumsalam Bang Glenn. Iya Bang Glenn. Iya Opung, siap. Iya, itu kok bisa ya anu itu kecele itu anu itu dari kelembagaan itu. Ya, kelembagaan tanggung jawab itu. Iya, harus emang diserang STT-nya dulu, baru kelembagaan. Iya, kita LP-kan aja dulu dosennya, baru nanti STT-nya kita laporkan ke Dirjen Dikti. Oh iya, kalau STT-nya sudah dilaporkan sama Bang Ardiansa ke Ban PT katanya besok. Itu bukan kajian itu, kalau kajian menyesatkan apa bisa kacau Republik ini. Itulah yang mereka tanamkan, makanya terjadi seperti keadaan begini kan. Iya. Pengajaran sesat itu. Aduh, luar biasa. Saya juga baru tahu ini. Ya memang kita nggak pernah masuk ke ranah sana kan, Bung Glenn. Iya. Jadi sehingga dicap nggak karu-karuan. Ya sebenarnya selama ini kita udah tahu seperti itu, cuman buktinya kan belum kita pegang. Kalau udah ada buktinya baru bisa bergerak kita. Iya betul. Makanya Mbak, tolong ya Mbak. Udah ada sama saya Opung, sebagian. Oh sudah sama Kak. Ya, kirim ke anu saya deh, ke WA saya Bung Glenn. Iya nanti saya kirim juga dari Bang Handi, udah yang dari STT Nias udah ada, saya kirim juga nanti Opung. Iya, oke Bung Glenn, terima kasih sebelumnya. Kok Iya, kayaknya terpukul betul mentalku malam ini kalian bikin. Bener-bener. Astagfirullahaladzim. Habis kita bikin itu Opung, senang. Oke. Perdata pidana habis itu. Iya. Langsung aja kita ke baris krim. Siap. Ya, oke. Ya, baik. siap. Nanti kita koordinasi Bang Glenn. Baik Opung. Saya Rabu pulang, nanti kita koordinasi di Jakarta. Oke Rabu, siap. Nggak ada itu cerita itu, waduh terlalu itu. Langsung aja ke baris krim. Iya. Ya, baik Mbak. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Opung. Tapi kan kemungkinan Bang Rian kan nggak cuma STT itu. Ya nanti akan terbuka semua. Kalau udah kayak gini ada datanya, kita akan minta. Nah iya. Kita akan query apa? Kita akan memintakan data semua Islamologi di STT di Indonesia ini ke Kemenak atau ke PT Dikti supaya jelas yang mereka lakukan salah atau tidak. Setahu saya, semua STT itu menganut ilmu Islamologi atau menerapkan ilmu Islamologi. Cuman penjelasannya itu kurang lebih begitu gitu loh. Tapi yang terbuktikan ini kita praduga aja dulu untuk yang lain. Begitu. Tapi kalau yang ini udah nggak praduga lagi, udah Ya nanti makanya untuk 1-2 STT ini kan udah dapat buktinya. Nanti kita lihat apakah STT lain sama atau tidak seperti itu kan. Makanya kita harus query juga. Kita ke inquiry dulu ke Kemenak atau ke PT Dikti untuk meminta semua data-data kurikulum mata kuliah Islamologi ini apakah semua seperti itu atau ada juga yang benar, kita tidak tahu kan, tapi ada juga kali yang benar kan, mungkin juga bisa ada kemungkinan ada yang benar, bisa jadi kan begitu. Jadi kalau kita nggak boleh jenuhnya, betul. Jangan generalisir juga lah, kita belum tahu juga, mungkin ada STT yang lurus kan kita nggak tahu. Itulah kita pergerakan udah ada buktinya, udah enak kita bergerak. Selama ini kan buktinya masih tertutup, ternyata buktinya terpampang jelas.